Hello, good afternoon, Tribuners. Welcome back with me, Mutiara, in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here, the complete news. The first news is, the identity of the bomber at the police station is revealed. Shortly after the bomb explosion at the Astana Anyar Bandung Sector Police Headquarters, the identity of the suspected suicide bomber at the police station circulated. As reported, an explosion suspected of being a suicide bombing occurred at the Astana Anyar Sector Police Headquarters, Bandung, West Java on Wednesday, December 7, 2022 at 20 minutes past 8 a.m. in the morning. Due to this incident, a man who is none other than the suicide bomber died at the location. In addition, 3 police officers were also reportedly injured as a result of this explosion. The identity of a man suspected of being suicide bomber at the Bandung Astana Anyar Sector Police was then spread through the WhatsApp group. In the information received, the figure of the man who died and was named as the perpetrator was allegedly Agus Sujatno alias Abu Muslim bin Wahid. In the information of the identity of the man suspected of being suicide bomber at Bandung Astana Anyar Sector Police circulating, the figure is Agus Sujatno. His address is in Cibangkong Village, Batu Nunggal District, Bandung. He also an alumnus of Nusa Kambangan. He has been detained in that prison for 4 years since the 14th of March 2017. When he was arrested, Agus Sujatno alias Abu Muslim was working as an electrician. He allegedly played a role from funding to bomb making. The head of the Reserve Police of the big city Bandung, Police Grand Commissioner Aswin Sipayung, recounted the chronology of events until the bomb finally exploded on its members. Before the explosion occurred, members of the Astana Anyar Sector Police were holding a morning rally. Suddenly, a man entered the sectoral police headquarters and broke through the morning assembly line. It was even reported that the person had pointed a sharp weapon at him. Suddenly, the members started until finally the explosion was inevitable. The survivors are currently being treated at Sartika Asih Hospital, Bandung. Currently, the police are still investigating this incident. The location has also been fitted with a police line. The next news is, members of People's Legislative Council for the Central Maluku region was arrested due to drug case. Safi Boy, alias SB, an unscrupulous member of the Central Maluku Regional People's Representative Council, who was arrested by the police for allegedly being involved in drugs, expressed his apology for the case that has narrowed him. SB also admits that he is ready to accept all forms of consequences for his action, including party sanctions. Previously, SB was arrested along with 4 of his colleagues in Masohi City, suspected of being involved in a drug case. SB said that everything had happened and he had to be sincere about what he had done. According to him, there is nothing to regret but live it sincerely and serve as a lesson. SB also said that as an ordinary human being, of course, he has limitation. As previously reported, an unscrupulous member of the Central Maluku Regional People's Legislative Assembly from the Democrat Party was reportedly arrested by the police on Friday, the 25th of November 2022 in the Masohi area. The member of Regional People's Representative Council was arrested along with 4 of his friends on suspicion of drug abuse, while 4 colleagues have not confirmed their identities. The next news is, the practice of abusing subsidized fuel oil was uncovered by the police.
The Criminal Investigation Unit of the Indramayu Resort Police has succeeded in uncovering the practice of misuse of government-subsidized fuel oil. A total of 6 people have been named as a suspect. 3 of them have been arrested by the police and secured at the Indramayu Resort Police headquarters. They are 43-years-old SG from Bekasi Regency, 39-years-old Kite, and 54-years-old MYD from Indramayu Regency. The head of the Indramayu Resort Police Grand Commissioner Adjutant M. Lukman Syarif said that 3 other perpetrators, ABD, TP, a resident of Indramayu, and CN, a resident of Jakarta, are currently on the wanted list and are being chased by the police. Police Grand Commissioner Adjutant M. Lukman Syarif said that during the raid, the perpetrators could not escape. There, the police found evidence of 5 Kampu or subsidized fuel oil cylinders. After checking, the Kampu contained subsidized diesel fuel with a total of 5,000 liters. Apart from that, the police also found a pickup truck with a modified tailgate. The car was used by the perpetrators to transport fuel oil with a capacity of 1,000 liters. The police also secured other evidence in the form of 2 suction pumps, 3 hoses, 2 buckets, and 2 dispersers. The next news is, resident asked for the road in Lubuk Minurun village to be repaired immediately. Residents asked for the road repair process to be accelerated in Sungai Lare, Lubuk Minturun village, Koto Tega district, Padang City, West Sumatra. This is because it has been a week since the demolition of the asphalt road has been carried out at several points. The former asphalt demolition is very dangerous for motorists and prone to accidents, especially at night. A 52-years-old resident of the Mainil area admitted that the hole caused by dismantling of the asphalt had already claimed a victim. For this reason, Mainil hopes that the road repairs will be complete as soon as possible so that accident can be avoided. Meanwhile, another resident, Sulaiman, said that the demolition of asphalt for route Sungai Lare was carried out all the way to Mount Sari. Sulaiman admitted that he was worried that many potholes from the demolition of asphalt would cause vehicles to collide with each other. Based on TribunPadang.com monitoring, there are at least dozens of asphalt locations that have been demolished on one side of the road. Vehicles crossing the road must be careful not to fall into the asphalt potholes that are being demolished. Several asphalt demolition points also appear to have no sign of potholes. It appears that a heavy equipment is thickening at several points where the asphalt has been dismantled. The next news is, 11 villages were flooded in Kutai Kartanegara district. Flooding in the upstream area of Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan is still ongoing. Currently, floods have hit Kembang Jangkut district, Kutai Kartanegara Regency since the second Friday of December 2022. The flood that hit Kembang Jangkut district was the flood sent from Tabang district or the top area in the Kukar upstream. This flood was caused by an increase in water discharge due to excessive rainfall, which caused the Belayan River to overflow. As a result, as many as 11 villages in the Kembang Jangkut sub-district are now submerged in water. In fact, 4 days ago, the water depth reached 2 meters. In the last 2 years, Kembang Jangkut district has been affected by floods 4 times. In the year 2021, twice in the 2022, also twice in January and December. Daegu added that the flood hit all villages in the sub-district, but the pool of water did not touch the plateau. Only settlements in the lowlands, especially along the banks of the Belayan River. Indeed, Kembang Jangkut district also has a number of highlands.
As a result of these floods, as many as 7,051 people from 11 evacuated villages water into residents' homes and schools. The Kutai Kartanegara Regional Disaster Management Agency has descended on the Lake Asia. Rubber boats are prepared to evacuate sick and pregnant residents. The next news is, Ferdy Sambo was presented as a witness in the trial for Brigadier Joshua murder. The murder case of Brigadier Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadier J or Brigadier Yosua continues to roll on at the South Jakarta District Court trial. Currently, the agenda for the trial is the examination of witnesses. On Wednesday, the 7th of December 2022, it is scheduled that Ferdy Sambo, who is the former head of the Security Provincial Division for the Republic Indonesian Police, will be a witness for the defendant Barada Richard Eliezer. Previously, it was reported Brigadier Yosua was shot dead at Ferdy Sambo's official residence at the Republic Indonesia Police Complex Duren 3 South Jakarta on July 8, 2022. It was reported that Brigadier Yosua was shot dead by Barada E and orders from Ferdy Sambo, which was then designed to appear as if there was a shootout between Barada E and Brigadier Yosua at the house. Because Brigadier Yosua was accused of harassing Ferdy Sambo's wife Putri Chandrawati. However, in the course of the case, the alleged harassment of Brigadier Yosua was not proven, so this case was premeditated murder masterminded by Ferdy Sambo. Apart from Ferdy Sambo, there are 4 other suspects involved in this case, namely Barada E, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, and Kuat Ma'ruf. And at the trial, which took place on Wednesday, the 7th of December 2022, Ferdy Sambo was presented as a witness for the defendant Barada E. The last news is, the Deputy Regent of South Halmahera respond to the Widi Island auction case. Deputy Regent of South Halmahera, Hasan Ali Basam Kasubas, spoke up regarding the auction of Widi Island in South Halmahera by a foreign site in New York, United States of America, where the Deputy Regent of South Halmahera said there was no movement at all from investors in Widi Island, even though they have invested there for 7 years. According to him, the investment movement on Widi Island is still far behind compared to Salib Bay Island and Kusu Island. His party also received reports that residents around Widi Island were prohibited from earning a living. Even so, he admitted that he did not know for sure the form of the Widi Island auction. However, continued to coordinate with the ministry to ensure the course of investment on Widi Island. Therefore, he asked the North Maluku provincial government to immediately revoke the permit to manage Widi Island. Just to note, Widi Island is currently under the management of the Indonesian Leadership Island Company. The Leadership Island Indonesia Company has received management permits since 2015 from the North Maluku provincial government. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan program Live Update Tribun News Siang edisi Kamis 8 Desember 2022. Sejumlah informasi teraktual dari penjuru Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Justina Kartika dan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Inilah Live Update Tribun News selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners. 7 anggota Polsek Astana Anyar yang menjadi korban teror bom bunuh diri telah diperbolehkan untuk pulang seusai mendapat perawatan di Rumah Sakit Immanuel dan Sartika Asih. Kasih Humas Polrestabes Bandung AKP Rose mengatakan dari 9 anggota polisi yang mengalami luka, saat ini tersisa 2 orang yang masih menjalani perawatan. Direktur Utama Rumah Sakit Immanuel Bandung, Ruli Syambali, mengatakan kondisi anggota polisi yang dirawat di rumah sakit tersebut kondisinya sudah stabil. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Nasmi Abdurrahman, reporter Tribun Jabar. Silakan laporannya rekan Nasmi Abdurrahman. Ya, selamat siang Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa 7 dari anggota Polsek Astana Anyar yang menjadi korban dari teror bom di Polsek Astana Anyar kemarin sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Sebelumnya, ketujuh korban dari anggota Polsek Astana Anyar itu sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Immanuel dan Sartika Asih. Adapun berdasarkan keterangan dari Direktur Rumah Sakit Immanuel, Ruli Syambali mengatakan bahwa saat dipulangkan kondisi anggota polisi yang sempat dirawat itu kondisinya sudah relatif lebih stabil. Kemudian sempat juga dilakukan pengambilan benda asing atau pecahan-pecahan dari serpihan bom dari tubuh para korban, sehingga ketika dipulangkan kondisinya sudah tidak masalah, artinya sudah stabil. Sementara untuk 2 anggota polisi yang masih menjalani perawatan, saat ini belum dapat dikonfirmasi kondisinya seperti apa, kondisi terbaru maksudnya. Saat ini pihak kepolisian ada dari Kabid Humas Polda Jabar, kemudian Kapolrestabes Bandung saat ini masih melakukan rapat mengupdate informasi terbaru untuk diinformasikan kepada awak media. Saat disinggung juga kondisi detail atau rincian kondisi para korban, Direktur Rumah Sakit juga tidak menyampaikan secara rinci dan menyarankan agar ditanyakan kepada pihak kepolisian. Sementara dari pihak kepolisian sendiri juga sampai saat ini belum memberikan update terbaru. Di Polrestabes Bandung saat ini sedang berlangsung ANEF yang dihadiri oleh Kapolda, kemudian Karopenmas, dan sejumlah anggota kepolisian lainnya. Demikian Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nasmi Abdurrahman dari Tribun Jabar. Selamat bertugas kembali. Tim gegana penjinak bom dari Satbrimopolda Kepulauan Riau atau Kepri penuh kehati-hatian saat melakukan evakuasi diduga bahan peledak di komplek perumahan Pemda 2 Batu Aji, Batam pada Rabu 7 Desember siang. Pantauan Tribun di lapangan ada belasan tim penjinak bom melakukan serangkaian upaya untuk mengevakuasi diduga bahan peledak tersebut. Sebelum bahan peledak itu dievakuasi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan uji kimia hingga diduga bahan peledak berhasil dievakuasi ke Satbrimob Polda Kepri. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Beres Lumban Tobing dari Tribun Batam. Silakan laporannya rekan Beres Lumban Tobing. Pengamat terorisme sekaligus akademisi Amir Mahmud mengungkapkan pandangannya terkait aksi teror bom yang terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022 pagi. Menurut Amir Mahmud, aksi teror yang dilakukan merupakan mata rantai yang terjadi di beberapa negara yang dikenal dengan perjuangan global.
Ia menuturkan teroris tak mengenal peringatan karena sudah mendoktrin bahwa penghambat atau penghalang dari penegakan misi maka mereka adalah musuh. Amir menambahkan dalam hal ini kepolisian yang bersinggungan langsung dengan kelompok mereka. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Ibnu Dwi Tamtomo. Reporter Tribun Solo, silakan laporan Anda, rekan Ibnu Dwi Tamtomo. Ya, terima kasih rekan Yusta. Bahwa aksi teror yang terjadi di Kota Bandung kemarin memantik sejumlah reaksi, terutama dari pengamat teroris. Salah satunya adalah pandangan pengamat soal bom bunuh diri di Astana Mapolsek Astana Anyar, dan diduga pelaku adalah kelompok dari ISIS. Dan aksi teror bom yang terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu kemarin pagi mengagetkan banyak masyarakat tentunya, dan teror tersebut terjadi dalam hitungan hari menjelang pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dengan Erina Gudono. Dan pernyataan yang muncul di masyarakat, apakah bentuk peringatan kelompok terorisme ini adalah bentuk peringatan kepada pemerintah Republik Indonesia atau kepolisian. Dan pengamat terorisme sekaligus akademisi Amir Mahfud mengungkapkan bahwa menurutnya aksi teror yang terjadi ini adalah merupakan aksi yang dilakukan secara global begitu, atau yang dikenal sebagai perjuangan global, dan mereka tidak mengenal peringatan karena mereka sudah mendoktrin untuk siapapun yang menghambat atau menghalangi misi mereka akan menjadi musuh mereka atau yang sering mereka sebut dengan togut. Dan dalam hal ini kepolisian yang bersinggungan langsung dengan mereka anggap sebagai pihak yang melawan atau menjadi perang begitu dengan mereka. Dan dengan tugas kepolisian dalam hal ini Densus 88 yang bertugas menangani kelompok teror secara langsung, disampaikan bahwa ini membuat polisi menjadi target atau sasaran bagi para kelompok ISIS ini. Dan Amir juga menambahkan bahwa pelaku terduga teror merupakan kelompok ISIS. Hal tersebut terlihat dari foto yang beredar dari kelompok yang tertempel begitu, atau stiker yang tertempel di motor yang diduga digunakan oleh pelaku. Dari kelompok ISIS tidak mengenal situasi tertentu, namun bila menjadikan sesuatu biasa menjadikan sebuah momen untuk melakukan sebuah aksi, dan itu muncul saat ini berkaitan dengan pernikahan Kaisang, dan itu menjadikan hal ini sebagai hal yang masuk akal begitu bila disandingkan dengan momentum itu, karena ini dapat memicu keramaian di publik sendiri dan bisa memicu konflik baru di tengah masyarakat. Dan dirinya juga menerangkan bahwa ISIS selain membangun jaringan yang dari berbagai lini, mereka juga menguatkan tindakan pada bentuk aksi begitu. Dan bagi siapapun wajib mewaspadai gerak-gerik dari kelompok ISIS, karena aksi-aksi tersebut bisa muncul kapanpun dan dimanapun. Apalagi di Solo Raya ini terjadi, kemarin telah terjadi 4 penangkapan dan semua orang Solo begitu, dan ditambahkan juga kemarin terjadi salah satu teror, dan bisa saja ini adalah untuk mengacaukan stabilitasan atau kedamaian yang ada di Republik ini. Dan menurutnya kelompok ini tidak memiliki tanggal khusus untuk melakukan aksi, namun mereka memanfaatkan momentum dalam melancarkan aksi untuk mendapatkan perhatian. Berikut rekan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ibnu Dwi Tamtomo dari Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Tim Gegana Penjinak Bom dari Satrimo-Polda Kepulauan Riau atau Kepri penuh kehati-hatian saat melakukan evakuasi diduga bahan peledak di Komplek Perumahan Pemda 2 Batu Aji Batam pada Rabu 7 Desember siang. Pantauan Tribun di lapangan ada belasan tim penjinak bom melakukan serangkaian upaya untuk mengevakuasi diduga bahan peledak tersebut. Sebelum bahan peledak itu dievakuasi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan uji kimia hingga diduga bahan peledak berhasil dievakuasi ke Sat Brimob Polda Kepri. Informasi lengkap terkait berita tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Beres Lumban Toping dari Tribun Batam. Silakan laporan Anda, rekan Beres Lumban Toping. Oke, baik. Selamat siang, rekan Yustina. Selamat siang, Tribuner. Perlu kami informasikan bahwa
terjadi peristiwa menggegerkan ataupun menghebohkan di perumahan Pemda 2, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Haji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Rabu pagi, warga sekitar dihebohkan adanya semacam bom molotov begitu ataupun diduga bom terjatuh tepat di depan kompleks gang perumahan yang lokasinya tidak jauh dari pasum ataupun tempat bermain anak. Kejadian itu diperkirakan terjadi sekira pukul 9.30 begitu. Saksi mata Alfian mengaku heran. Nah, saat itu ketika terdengar letupan begitu, letupan kecil. Nah, yang membuat warga sekitar langsung panik begitu. Nah, saat itu warga sekitar baik emak-emak dan anak-anak berusaha ataupun berhamburan dari lokasi. Nah, lantaran benda kecil yang panjangnya kurang lebih dan asap putih pekat begitu. Nah, jadi warga mengira ini semacam bom begitu. Nah, langsung menghubungi aparat penegak hukum dan tim penjinak bom ataupun tim Gegana Satbrimob Polda Kepri pun turun melakukan evakuasi begitu. Nah, penuh kehati-hatian barang diduga peledak tersebut pun akhirnya berhasil dievakuasi ke markas Satbrimob Kepri. Nah, berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Kepri bahwa barang tersebut diduga merupakan ataupun sejenis roket parasut yang biasa digunakan untuk kapal dan pelayaran. Namun sampai saat ini petugas kepolisian masih terus melakukan pendalaman begitu ataupun menyelidiki barang tersebut apa sebenarnya dan dari mana asalnya. Gitu. Ya mungkin informasi awal demikian rekan Justina, terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Beres Lumban Topeng dari Tribun Batam. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Solo. Tribuners, Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat dikejutkan dengan aksi bom bunuh diri pada Rabu 7 Desember 2022 sekira pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Terduga pelaku aksi bom bunuh diri tersebut tinggal di rumah kontrakan di Desa Siwal, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya kejadian tersebut, apakah akan mempengaruhi pengamanan di pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono? Mengingat Kaisang merupakan putra bungsu dari Presiden Joko Widodo. Saat ini kita telah terhubung dengan rekan Adi Surya Samudra, reporter Tribun Solo yang akan memberikan informasi selengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Adi Surya Samudra. Iya baik, rekan Justina, seperti yang disampaikan tadi memang juru bicara pernikahan Kaisang dan Erina Gibran Rakabumi Raka memang menjamin keamanan baik di seputaran area untuk pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina. Dan bahkan Gibran sendiri juga meminta untuk masyarakat tetap tenang dan waspada setelah adanya kejadian aksi bom bunuh diri di Bandung. Dan adapun dari pihak kepolisian juga telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk juga akan melakukan pengamanan berlapis di sekitar area Puro Mangkunegaran dan bahkan di Loji Gandrung. Dan tadi pun juga sudah ada pengecekan dari Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi di Puro Mangkunegaran. Lalu juga ada juga pengecekan yang dilakukan oleh Erick Thohir dan Gibran Rakabumi Raka. Dan saat ini juga di Puro Mangkunegaran juga sudah dilakukan pengecekan dari pihak kepolisian dan sejumlah anjing dari K9 juga sudah melakukan penyisiran di sekitaran Puro Mangkunegaran saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Adi Surya Samudra dari Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Beberapa kamera CCTV juga sudah terpasang. Nanti akan kita lebih monitor lagi keadaan di sekitar ini, terutama menjelang dari baru. Itu aja. Insya Allah aman semuanya, nggak perlu takut. Warga yang berada
aktivitas seperti biasa, hadirin tamu undangan tenang saja. Saya yang menjamin. Saat ini belum ada perubahan, masih sesuai tenang, aman, tenang ya. Mas, persiapan sejauh ini di Pura Mangkunegaran ini seperti apa, Mas? Tadi udah di Jakarta, dapat ya. Itu di mana saja, Mas? Ya di depan aja, pas depan sana kan ada sektor dan baru buat depan aja ya. Kalau yang taman itu berarti bukan yang Taman apa? taman yang Dekor. Oh, nggak dipakai Pracima. Belum dipakai. berarti fokusnya di pendopo. Medan. Aku sengaja ya. Mas, kalau tamu undangan Sengaja ya aku nek Praci. Ntar ya. Mas, soal denda Ada- gimana, Mas? Soal denda lokasi di sini bisa diceritain nggak, Mas? Nanti dekornya di mana gitu. Nanti aja ya. Nggak perlu sedetail itu lah ya. Dah ya, sip. Mas, undangan yang tadi ada tambahan undangan. Berapa banyak undangan? Oh, ada beberapa tambahan undangan. Nggak bisa saya sebut. Nggak usah disebut. Tapi nanti ada perubahan pola untuk lokasi Sejauh Lansia yang sebelumnya sempat menjadi perbincangan di media sosial lantaran mengaku sebagai Imam Mahdi, Ratu Adil hingga Ratu Sunda di Jonggol, Kabupaten Bogor, akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh wanita berinisial W, satu dari 3 orang yang terlibat dalam video viral tersebut di kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor pada Rabu 7 Desember. Dalam permintaan maafnya, W mengaku bahwa dalam video heboh tersebut ialah yang mengaku sebagai Ratu Adil, Imam Mahdi, dan Ratu Sunda. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Naufal Fauzi, reporter Tribun Bogor. Silakan laporan Anda, rekan Naufal Fauzi. Baik, terima kasih Justina dan juga rekan-rekan Tribunnews. Dapat kami informasikan bahwa terkait video heboh adanya warga yang mengaku sebagai Imam Mahdi, Ratu Adil, dan Ratu Sunda, yang videonya ini dibuat di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor, sudah ditangani oleh pihak pemerintah Kabupaten Bogor, bekerja sama dengan pihak kepolisian dan juga para tokoh agama. Dan orang-orang yang terlibat dalam video tersebut berjumlah 3 orang, dan ketiga orang ini dipanggil untuk diperiksa ke kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor untuk dipertemukan dengan para tokoh agama, perwakilan dari MUI, Kementerian Agama, dan juga Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan setelah ketiganya ini diperiksa oleh para tokoh agama menyimpulkan bahwa ketiga orang yang di dalam video heboh tersebut diduga memang memiliki pemahaman agama yang menyimpang, sehingga akhirnya mereka ini oleh para tokoh agama diedukasi, kemudian diluruskan pemahamannya, dan akhirnya mereka juga menyampaikan permintaan maaf terkait video yang beredar tersebut. Berdasarkan keterangan dari pihak Kesbangpol Kabupaten Bogor, 3 orang ini, 2 diantaranya merupakan pasangan lansia asal Karawang, dan 1 orang lagi merupakan warga Jonggol. Jadi informasinya sepasang lansia ini sedang berkunjung ke rumah rekannya yang berada di Jonggol tersebut. Dan untuk motivasinya, motifnya dari pembuatan video tersebut, jadi mereka ini mengaku mencermati adanya sejumlah bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia akhir-akhir ini, sehingga mereka membuat video tersebut untuk merespon atas pemahaman mereka sendiri yang kemudian dinyatakan menyimpang oleh para tokoh agama. Dan pembuatan video sendiri ini menurut pengakuan dari mereka dibantu oleh seorang anak kecil. Namun berdasarkan keterangan dari pihak Kesbangpol, siapa yang mengunggah dan menyebarkan video tersebut sementara ini masih belum diketahui. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Naufal Fauzi dari Tribun Bogor. Selamat bertugas kembali.
BPBD Kabupaten Lumajang mencatat warga pengungsi erupsi Gunung Semeru sudah mulai pulang ke kediaman masing-masing. Warga yang kembali ke kediaman rata-rata berasal dari Desa Sumbermuju, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Malang. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi berujar, warga terkadang memilih pulang pada siang hari hanya untuk menengok hewan ternak dan ladangnya. BPBD Kabupaten Lumajang mencatat data awal jumlah pengungsi sebanyak 2.489 warga. Saat ini hanya tersisa 781 orang pengungsi tersebar di 21 titik pengungsian. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Erwin Wicaksono, reporter Surya. Silakan laporan Anda, rekan Erwin Wicaksono. Ya, baik. Terima kasih rekan Justina. Ya, hingga hari Kamis ini, 8 Desember 2021, BPBD Kabupaten Lumajang mencatat adanya penurunan jumlah pengungsi di tempat pengungsian yang tersebar di 21 titik. Hal tersebut dikarenakan adanya kabar ataupun pemberitaan bahwa kondisi dari Gunung Semeru berangsur membaik, meskipun terkadang masih nampak terdapat aktivitas vulkanis seperti erupsi dan sebagainya. Namun hal tersebut membuat warga kembali berani untuk memastikan kondisi ternaknya agar dapat dievakuasi menuju ke tempat yang lebih aman, karena sebelumnya wilayah tempat di mana ternak tersebut dibesarkan berada di zona merah, dan pada saat ini kondisi Semeru sudah mulai berangsur membaik, sehingga warga berbondong-bondong untuk mengevakuasi dan mengamankan ternak-ternak miliknya begitu. Dan saat ini para pengungsi yang sebelumnya mengungsi seperti di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, telah kembali, beberapa ada yang telah kembali ke rumah masing-masing. Rumah para pengungsi sendiri biasanya tersebar di wilayah utara ataupun pusat, yang merupakan rumah bantuan dari pemerintah kepada warga terdampak Semeru. Dan saat ini warga telah memberanikan diri dan berangsur pindah dari tempat pengungsian menuju rumah masing-masing gitu. Dan berdasarkan data yang kami himpun dari BPBD Kabupaten Lumajang, saat ini sudah terdapat 781 orang pengungsi yang tersebar di 21 titik, yang sebelumnya jumlahnya adalah 2.489 maksud saya. Namun meski dari begitu, BPBD tetap menghimbau kepada warga agar para warga mematuhi segala peringatan-peringatan yang dikeluarkan pemerintah terkait adanya erupsi Semeru. Dan ketika ada bahaya terjadi, BPBD meminta warga agar mencari ke tempat aman seperti balai desa dan sebagainya. Dan sampai saat ini pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan asesmen penanganan bencana. Salah satunya adalah dengan pemulihan lokasi jalan yang tertimbun oleh material awan panas Semeru, seperti yang ada di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Dan hingga saat ini 7 alat berat telah dikerahkan di lokasi tersebut untuk meminimalisir faktor kerusakan dan kemudian timbunan-timbunan dari awan material panas Semeru. Juga harapannya akses jalan dari Kecamatan Candipuro menuju Kecamatan Pronojiwo agar bisa segera dilewati, karena sebelumnya terisolir akibat guguran awan panas Semeru yang begitu banyak tersebut. Dan di sisi lain, dari data dari PVMBG, Pusat Vulkanologi, menyatakan bahwa jumlah dari guguran awan panas Semeru sendiri di sebuah aliran sungai mencapai 13 juta kubik. Nah, inilah yang sedang dinormalisasi oleh pemerintah, sembari berfokus pada penanganan pada warga yang terdampak seperti pemberian bantuan dan sebagainya. Begitu rekan Justina.
Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Erwin Wicaksono, reporter Surya. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Suhaldi yang merupakan warga Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Tinggal di mana? Di Huntap. Kemarin dapat. Siap. Dan alhamdulillah dan terima kasih kepada pemerintah telah peduli sama saya. Oke. Sudah hari saya tumpai di sana. Oh iya. Waktu kejadian berlangsung saat itu gimana Pak ceritanya? Akhirnya bisa pada terendam. jam subuh pukul 4 ada orang lewat. Ada apa katanya? Ya kembali saya keluar. Setelah keluar, setelah subuh dibangunin semua ini untuk pindah. Ada lava mau lewat gitu. Lantas saya ke Penanggar langsung ke Huntap, hunian tetap di Sumbermujur. Tersangka kasus penyaluran tenaga kerja Indonesia atau TKI secara ilegal di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, kini bertambah 1 orang. Kedua tersangka ini keduanya merupakan wanita berinisial L asal Bogor dan wanita inisial D asal Bandung. Kedua tersangka diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Naufal Fauzi, reporter Tribun Bogor. Silakan laporan Anda, rekan Naufal Fauzi. Baik, rekan Yustina dan juga rekan-rekan Tribuners dapat kami laporkan bahwa pihak Polres Bogor telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang berupa penyaluran tenaga kerja Indonesia atau penyaluran tenaga kerja migran ke Malaysia. Dan untuk kronologinya, jadi kasus ini terungkap berawal dari adanya laporan salah satu korban yang merasa ketakutan setelah bekerja melamar untuk menjadi TKW kepada tersangka L di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Jadi bersangkutan ini, korban ini melapor melalui call center 110 kepolisian. Akhirnya pihak kepolisian bergerak cepat dan menangkap tersangka L di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor bersama dengan 4 korban wanita TKW yang belum sempat dikirimkan ke Malaysia secara ilegal. Dan setelah dikembangkan, pihak kepolisian kemudian menangkap tersangka selanjutnya, yakni tersangka D yang ditangkap di wilayah Bandung. Dan tersangka D ini memiliki peran merekrut para calon korbannya melalui media sosial dengan iming-iming gaji sebesar 5,5 juta rupiah per bulan untuk dikirim ke Malaysia. Dan berdasarkan keterangan dari tersangka saat diperiksa oleh pihak kepolisian, para tersangka ini, 2 wanita tersangka ini mengaku mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta rupiah dari masing-masing korban yang dikirimkan ke Malaysia secara ilegal. Dan jumlah korban yang sudah dikirimkan ke Malaysia ini sebanyak 16 orang. Dan yang lainnya yang belum sempat dikirimkan atau berhasil diselamatkan berjumlah 4 orang. Jadi sehingga total para korbannya yang terhitung sejauh ini sebanyak 20 orang. Demikian. Ya, terima kasih atas laporan Anda, rekan Naufal Fauzi dari Tribun Bogor. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin. Tempat penampungan tersebut ditemukan ada 4 orang perempuan yang akan dikirim ke Malaysia secara ilegal. Kemudian kami amankan dan kami lakukan pemeriksaan baik itu terhadap 4 orang korban maupun 1 orang tersangka yang saat itu diamankan. Dari hasil pemeriksaan juga berkembang pada 1 tersangka lainnya, sehingga saat ini kami sudah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka atas dugaan tindak pidana perdagangan orang, juga dugaan tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur dengan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Saat ini keduanya sudah kami lakukan penahanan dan terhadap keduanya diancam dengan pidana penjara paling minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.
dengan denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak atau maksimum 600 juta. Kasudin Ketahanan Panganan, Kelautan, dan Pertanian Kepulauan Seribu Devi Lydia membeberkan dugaan penyebab ribuan ikan tiba-tiba naik ke daratan pada Selasa 29 November 2022. Berdasarkan hasil diskusi Sudin KPKP Kepulauan Seribu dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, terdapat 3 faktor yang diduga kuat menyebabkan ikan-ikan naik ke daratan. Dugaan pertama ialah terjadinya proses oksigenisasi di lokasi kejadian. Ribuan ikan naik ke daratan yakni di pesisir Pulau Onrus, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Gerald Leonardo Agustino, reporter Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda. Ya, selamat siang juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa memang beberapa waktu lalu terjadi fenomena ikan-ikan, ribuan ikan yang tiba-tiba saja naik ke permukaan, tepatnya di Pulau Onrus, Kelurahan Kepulauan Seribu atau Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, di mana memang fenomena ini terjadi di tengah kondisi cuaca yang memang sangat ekstrim beberapa waktu belakangan, sehingga memang petugas terkait, pemerintah terkait dari Dinas KPKP serta Sudin KPKP Kepulauan Seribu langsung melakukan pengecekan terkait dengan apa sebenarnya penyebab dari fenomena ribuan ikan yang memang tiba-tiba naik ke daratan ini, Tribuners. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan dengan pengambilan sampel air dari beberapa titik perairan di Kepulauan Seribu dan juga pengambilan sampel dari ikan-ikan yang tiba-tiba naik ke daratan ini, dinyatakan bahwa ada 3 dugaan penyebab daripada fenomena ribuan ikan yang tiba-tiba naik ke permukaan ini, di mana memang diduga terjadi proses deoksigenisasi, di mana memang ikan-ikan yang berjenis ikan tembang ini diduga kekurangan oksigen sehingga mereka menepi ke pesisir Pulau Onrus dan beberapa pulau lainnya, dan tiba-tiba melompat naik ke permukaan sehingga memang mereka terkapar dan mati di daratan dermaga Pulau Onrus. Adapun yang kedua adalah perkembangan atau berkembang biaknya fitoplankton di pesisir Pulau Seribu yang juga menyebabkan perubahan warna air dari biru menjadi kehijau-hijauan, yang juga menjadi penyebab dari fenomena ribuan ikan tiba-tiba naik ke permukaan. Adapun selain itu, fenomena perubahan cuaca dan juga ombak besar juga dinilai menjadi penyebab terjadinya fenomena ribuan ikan yang juga sempat menghebohkan jagat media sosial ini, Tribuners. Nah, selain itu juga berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium Dinas KPKP DKI Jakarta dinyatakan bahwa dari beberapa titik, salah satunya Pulau Onrus, memang ditemukan adanya kandungan senyawa pada airnya, di mana kandungan di ambang batas ini menyebabkan parameter air daripada pesisir atau perairan Pulau Onrus dan juga pulau-pulau lainnya memang dinyatakan tidak memenuhi standar. Adapun memang beberapa senyawa atau zat kimia yang terkandung, misalnya nitrat dan juga amoniak. Meskipun demikian, meskipun adanya menyebabkan ribuan dan juga kandungan senyawa yang terdapat di perairan Kepulauan Seribu ini, namun memang pihak dari Sudin KPKP maupun Dinas KPKP DKI Jakarta belum dapat memastikan apakah ikan-ikan yang naik ke permukaan ini aman untuk dikonsumsi. Demikian, Justina, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Gerald Leonardo Agustino dari Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron relatif ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 5 kepala organisasi pemerintah daerah atau OPD di lingkungan Pemka Bangkalan pada Rabu 7 Desember 2022 sore. Bupati relatif bersama kelima kepala OPD tersebut awalnya menjalani serangkaian pemeriksaan di Polda Jatim. Kelima kepala OPD itu yakni Kepala Dinas PUPR, Wildan Yulianto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mustaqim, Kepala BKPSDA Agus Eka Leande, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili. Informasi lengkapnya terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Ahmad Faisal Edo, reporter Tribun Madura. Silakan laporan Anda, rekan Ahmad Faisal. Baik rekan Justina di studio dan Tribuners dimanapun berada,
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya mengamankan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron bersama 5 kepala OPD di lingkungan PK Bangkalan. Penangkapan relatif bersama 5 kepala OPD itu dilakukan setelah pihak KPK melakukan serangkaian pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ke-6 tersangka termasuk Pak Bupati langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut di gedung KPK. Dari gedung KPK, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya melakukan siaran pers dari gedung KPK Jakarta. Dalam keterangannya, Firly menyampaikan bahwa relatif bersama 5 kepala OPD lainnya dijerat diduga melakukan suap jual beli jabatan pada proses asesmen yang dilakukan pada Desember 2021 lalu. Sejatinya penetapan tersangka terhadap Bupati relatif dan 5 kepala OPD dilakukan KPK pada Oktober lalu. Namun akhirnya KPK mengamankan Bupati dan yang lain pada Desember kemarin. Sementara itu Yusnita dari Bangkalan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ahmad Faisal Edo dari Tribun Madura. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Seorang pemotor menjadi korban laka lantas di ruas jalan Desa Terentang, Kecamatan Koba, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jenazah korban terbaring di kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah pada Rabu 7 Desember 2022 pagi. Dari kartu identitas, pria tersebut bernama Vendo Feroza, berusia 19 tahun, berasal dari Kelurahan Tobo Ali, Kecamatan Tobo Ali, Bangka Selatan. Vendo Feroza yang mengendarai motor KLX mengalami laka lantas dengan mobil truk pengangkut sawit. Informasi selengkapnya terkait peristiwa tersebut akan dilaporkan oleh rekan Arya Bima Mahendra, reporter Bangka Pos. Silakan laporan Anda, rekan Arya Bima Mahendra. Ya, baik, terima kasih rekan Yusnita dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang pada pagi kemarin, Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022 pagi, ini tepatnya sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat telah terjadi peristiwa laka lantas, tepatnya laka ganda antara pengendara mobil truk bermuatan sawit dan pengendara motor berjenis motor trek KLX. Peristiwa ini terjadi di salah satu ruas jalan di Desa Terentang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Peristiwa ini pun merenggut nyawa pengendara motor KLX tersebut yang beridentitas atas nama Vendo Feroza, berumur 19 tahun, pria asal Tobali, Kecamatan Tobali, Kabupaten Bangka Selatan. Dari pantauan kami kemarin di ruang jenazah ataupun di kamar mayat RSUD Bangka Tengah, diketahui bahwa Vendo Feroza meninggal dunia di tempat dan saat dibawa mayatnya ke RSUD mengalami luka yang cukup parah dan dapat dilihat bahwa pada bagian paha sebelah kanan terdapat luka robek ataupun luka menganga yang cukup besar serta mengalami juga luka pada bagian kepala. Hal itu pun membuat korban ataupun pengendara motor KLX tersebut meninggal dunia dan beberapa waktu setelahnya langsung dibawa ke rumah duka yang berada di Kelurahan Tobali, Kecamatan Tobali, Kabupaten Bangka Selatan. Disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Bangka Tengah, AKP Nanang Suwardi, menyebutkan bahwa kronologis peristiwa laka lantas tersebut bermula ketika satu unit mobil truk bermuatan sawit melaju dari arah Koba menuju ke arah Pangkal Pinang. Sementara dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang dikendarai oleh Vendo dengan kecepatan cukup tinggi dari arah sebaliknya. Saat itu diketahui bahwa pengendara motor KLX tersebut atau Vendo ini sempat mengambil jalur agak ke kanan. Dan karena memang jaraknya sudah sangat dekat, hasil peristiwa tabrakan pun tak terhindarkan dan menyebabkan korban Vendo ini langsung meninggal dunia di tempat. Mungkin demikian bisa saya laporkan, rekan Yusnita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Arya Bima Mahendra dari Bangka Pos. Selamat bertugas kembali.
Seorang pelajar SMP berinisial RSA berusia 13 tahun tewas seketika usai terlibat kecelakaan tunggal saat melintas di Jalan Pasar Kembang nomor 31, Wonorejo, Tegal Sari, Surabaya pada Rabu 7 Desember dini hari. Kabid Darlok BPBD Surabaya Buyung Hidayat Rahman menerangkan, korban RSA yang merupakan pengemudi motor diketahui meninggal dunia di lokasi kejadian karena luka parah pada bagian kepala. Informasi terkait peristiwa tersebut akan dilaporkan oleh rekan Luhur Pambudi, reporter Tribun Jatim. Silakan laporannya, rekan Luhur Pambudi. Oke, baik Justina. Jadi seorang pelajar SMP berinisial RSA berusia 13 tahun tewas ketika usai motor yang dikendarainya berboncengan dengan seorang teman yang terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Pasar Kembang nomor 31 Wonorejo, Kelurahan Tegalsari, Kota Surabaya pada Rabu dini hari. Turut keterangan dari Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Buyung Hidayat, bahwasanya korban berinisial RSA ini merupakan pengemudi motor diketahui meninggal dunia di lokasi akibat luka parah cedera di bagian kepala. Sedangkan penumpang motor BMT berinisial BMT usia 13 tahun mengalami luka ringan pada kaki dan telah mendapatkan penanganan medis di lokasi kejadian tanpa harus dirujuk ke rumah sakit. Keduanya ini merupakan teman kawan karib dari sebuah SMP negeri yang berlokasi di kawasan Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Dan untuk korban tewas langsung dievakuasi ke RS kamar mayat RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan untuk korban luka hanya mendapat penanganan medis di lokasi kejadian dari pihak tim medis PMI Kota Surabaya dan tanpa harus ada rekomendasi rujukan ke rumah sakit karena kondisi korban bisa langsung pulih. Kemudian untuk keterangan dari hasil tinjauan analisis olah TKP dan penggalian keterangan kepada beberapa saksi, menurut keterangan Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazul Rahman, insiden kecelakaan tunggal tersebut bermula saat motor Yamaha Vega bernopol L6708 XP yang dikendarai oleh RSA ini berboncengan dengan BMT. Ini memang melaju dari arah utara Jalan Kedung Doro menuju ke arah selatan menuju ke kawasan Jalan Raya Pasar Kembang. Tibanya di depan minimarket dengan bangunan nomor 31, laju motor yang dari korban jalan kendali sehingga menabrak trotoar pulau tengah jalan hingga melompat dan akhirnya menghantam pohon yang ada di kawasan jalan tersebut. Dan korban pengendara motor tewas seketika akibat benturan di kepala karena memang diketahui si pengendara motor ini tidak mengenakan helm, tidak mengenakan alat pelindung keselamatan berkendara. Dan berdasarkan hasil olah TKP dan menggalian keterangan pada beberapa saksi, diduga memang insiden ini diakibatkan karena korban mengemudi dalam keadaan kurang konsentrasi dan secara sengaja memacu kecepatannya dalam kategori kecepatan tinggi. Demikian, Justina, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Luhur Pambudi dari Tribun Jatim. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Sony, terdakwa perkara penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi, dituntut jaksa penuntut umum selama 1 tahun kurungan penjara dan denda 5 juta rupiah pada Rabu 7 Desember 2022. Jika denda tak dibayarkan, maka diganti dengan pidana 3 bulan kurungan penjara. Jaksa pun menetapkan barang bukti berupa belasan jerigen solar subsidi dan 2 unit mobil merek Daihatsu Taft BN warna hitam bernomor polisi BN 1056WO dan Isuzu Panther pickup warna hitam bernomor polisi BN 8026 milik terdakwa yang dirampas untuk negara. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung. Silakan laporan Anda rekan Dede Suhendar. Ya, baik Justina dan Tribuners, bisa kami sampaikan terdakwa Sony yang terlibat kasus dugaan penyalahgunaan BBM akhirnya dituntut oleh jaksa penuntut umum dari Kejari Tanjung Pandan pada persidangan yang digelar oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tanjung Pandan, maksud kami pada hari Rabu kemarin. Dalam tuntutannya, JPU menilai terdakwa ini melanggar pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Jungto pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam tuntutannya, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman selama 5 tahun penjara dan juga denda sebesar 5 juta rupiah. Apabila terdakwa tidak mampu membayar denda, maka akan digantikan dengan hukuman pidana penjara selama 3 bulan. Usai pembacaan tuntutan tersebut, Majelis Hakim kemudian menunda persidangan sampai hari Kamis pekan depan dengan agenda pembacaan pembacaan putusan maksud kami. Seperti bisa kami sampaikan, terdakwa Sony ini sebelumnya diamankan oleh jajaran Polda Kepulauan Babel karena diduga melakukan penimbunan BBM jenis salah bersubsidi di kediamannya yang diamankan pada akhir Agustus 2022 lalu. Saat ini posisi terdakwa masih ditahan dengan status tahanan jaksa di Mapolres Belitung. Demikian informasinya, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bogor, Tribuners. Pondok pesantren yang berada di Kampung Pasir Nangka RT 1 RW 6, Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, terbakar pada Selasa 6 Desember lalu. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Sektor Lewiliang maksud kami, Hudri, mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat sekira pukul 11:30 malam waktu Indonesia Barat. Penyebab kebakaran tersebut adalah hubungan arus pendek listrik. Adapun objek yang terbakar ialah bagian asrama santri atau yang biasa disebut dengan kobong. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Amar, reporter Tribun Bogor. Silakan laporan Anda, rekan Amar. Terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, salah satu pondok pesantren yang berada di Kampung Pasir Nangka RT 1 RW 6, Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, ludes terbakar. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Sektor Lewiliang, Hudri, mengatakan pihaknya mendapatkan laporan sekira pukul 23:30 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun untuk memadamkan api tersebut, 3 unit pemadam yang dikerahkan, yaitu 2 unit damkar dari sektor Parung Panjang dan 1 unit perbantuan dari pemadam kebakaran sektor Lewiliang. Hudri menjelaskan bahwa diduga penyebab dari kebakaran tersebut adalah hubungan pendek arus listrik atau korsleting listrik yang menyebabkan asrama santri atau yang biasa disebut kobong itu hangus terbakar. Meski begitu, tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa itu. Kemudian untuk pemadaman api tersebut berjalan kurang lebih hampir 3 jam. Dan saat ini setelah 3 jam proses pemadaman, situasi kembali normal dan aman terkendali. Begitu rekan Justina yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Ya, terima kasih atas laporannya rekan Ammar dari Tribun Bogor. Selamat bertugas kembali. R berusia 36 tahun, pria asal Kecamatan Kerek nekat menyebarkan video asusila bersama A berusia 34 tahun, perempuan asal Kecamatan Tambak Boyo. Hal itu dipicu motif asmara karena R tak terima akan diputus oleh A. Sementara itu, kedua pemeran dalam video tersebut telah memiliki pasangan keluarga masing-masing. Bagaimana informasi lengkapnya? Kita telah tersambung dengan rekan M. Sudarsono, reporter Surya. Silakan laporan Anda, rekan M. Sudarsono. Baik, silakan laporan Anda, rekan M. Sudarsono. Baik, Justina, video asusila yang terjadi di Kabupaten karena video itu dari 3 potongan masing-masing berdurasi 2 menitan dan menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Lebak.
pelakunya di dalam video diketahui adalah A, warga desa Kecamatan Tambak Boyo, dan R, warga Kecamatan Kerak selaku Sylvia. Keduanya diketahui memiliki pasangan, sudah berkeluarga, namun video itu menyebar dan menjadi perhatian publik. Mereka berdua sudah kenal sekitar pertengahan 2019 dan menjalin hubungan hingga 2022. Perkenalan mereka diawali dari Facebook dan mereka berkenalan di dunia nyata dan menjalin hubungan pacaran. Lalu dengan perjalanan mereka berhubungan sudah 7 kali dilakukan maupun di hotel. Lalu si perempuan suaminya mengetahui, akhirnya meminta agar hubungan dihentikan. Ternyata dia laki-laki tidak terima, bahkan menyebarkan video tersebut dari teman termasuk ke suami. Namun si suami sudah memaafkan, video sudah terlanjur viral hingga akhirnya ini video tersebut menjadi perhatian. Itu Justina. Baik, terima kasih atas laporannya. Rekan M. Sudarsono, reporter Surya, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara bersama Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP M. Gananta. Baik, selamat malam. Saya di sini akan menjelaskan terkait video viral, yaitu video dewasa, di mana terjadi persetubuhan antara A yang berumur 34 tahun dan R berumur 36 tahun. Keduanya sudah berkeluarga. Untuk yang perempuan mempunyai 2 orang anak dan tinggal di Tambak Boyo. Kemudian R untuk yang laki-laki juga sudah mempunyai keluarga dan tinggal di Karanglo, Kecamatan Kerak. Awalnya dari tahun 2019, tepatnya bulan Mei, tersangka A dan R berkenalan di Facebook dan saling curhat tentang masalah yang terjadi di keluarganya. Mengetahui masalah tersebut, kemudian yang perempuan inisial A berhutang atau meminjam uang terhadap R sebesar 300.000. Kemudian selang beberapa bulan, yaitu sekitar bulan Juli 2019, mereka berpacaran. Setelah itu mereka melakukan hubungan intim. Di tengah-tengah perjalanan antara tahun 2019 sampai bulan Agustus 2022, Pelimpahan barang bukti dan tersangka tahap 2 kasus dugaan perjudian online anggota BOS Judi Apin BK telah diterima di Kejaksaan Negeri atau Kejari Medan. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan, Simon. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Faisal mengatakan setelah berkas tahap 2 dinyatakan lengkap dan dapat diterima, tersangka langsung dilakukan penahanan 20 hari ke depan di rumah tahanan Tanjung Gusta Medan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Edward, reporter Tribun Medan. Silakan laporan Anda, rekan Edward. Ya, terima kasih. Saya dari Tribun Medan, Edward, menyampaikan langsung bahwasanya kemarin Rabu tanggal 7 Desember 2022, Kejaksaan Negeri Medan telah menerima pelimpahan barang bukti dan tersangka tahap 2 kasus dugaan perjudian online anggota BOS Judi Apin BK. Hal itu dibenarkan langsung oleh Kepala Seksi Kasih Intelijen Kejari Medan, Simon, saat dikonfirmasi. Dan dari 15 tersangka tersebut terdapat 3 perempuan diantaranya. Ketiga perempuan tersebut yakni Fitria Dewi Adiningsi alias Dewi, Balkis Diansyah, dan Julia Astuti. Sedangkan 12 sisanya yaitu Fahriansyah, Hamzah Darkasi, Saad Perdomuan Surat, Farhan Fahrezi Elmunte, Rival Aditya, Ronald Biden, kemudian Rudi Kurniawan, Muhammad Alamsyah, Niko Prasetya, Eric William, Hendra alias Adket, dan Mikael Lesmana. Terpisah, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Faisal mengatakan setelah berkas tahap 2 dinyatakan lengkap dan dapat diterima, tersangka langsung dilakukan penahanan 20 hari ke depan di rumah tahanan Tanjung Gusta Medan. Untuk 12 tersangka laki-laki ditahan di rumah tahanan Tanjung Gusta Medan, sedangkan 3 perempuan
tersangka ditahan di rutan perempuan kelas 2 Medan untuk 20 hari ke depan. Akibat perbuatan para tersangka, mereka dijerat pasal 23 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, junto pasal 303 ayat 1 ke 1E dan 2E KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto 65 ayat 1 KUHP dan sebelumnya diberitakan tim gabungan Polda Sumut dan Kepulauan Riau melakukan penangkapan pada 15 pelaku judi online yang diotaki oleh T alias 1BK. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan hal tersebut. Pria dengan mati 3 pundak itu mengaku 15 orang itu ditangkap di beberapa tempat berbeda. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan, Tribuners. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Edward, reporter Tribun Medan. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tayangkan wawancara bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Faisal. Terkait tahap 2 pada hari ini tanggal 7, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, bahwa ada penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Sumatera Utara ke Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Medan, yang mana ada 15 tersangka yang dibawa ke 13 orang ke rutan Tanjung Gusta dan 3 orang ke rutan perempuan, yang mana 15 tersangka ini melanggar pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan junto pasal 303 ayat 1 ke 1 dan ayat 2 ke 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana yang dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2002 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Komplek Cemara Asri Boulevard Kelurahan Medan Kecamatan Pecut Saituan, tepatnya di Kafe Warna-Warni. Diduga pasca kelebihan tetes polio terhadap salah satu murid SD di Kecamatan Simpang 3 PD, terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Cikditi Rosigli PD. Hasil pemeriksaan tim medis ternyata murid tersebut terkonfirmasi didera laringitis akut pada tenggorokan. Orang tua korban ED berusia 50 tahun berujar kelebihan tetes imunisasi polio tersebut murni kelalaian tim dari pihak TGC Dinas Kesehatan. Akibatnya sang buah hati terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Cikditi Rosigli sejak Senin 5 Desember hingga Rabu 7 Desember 2022. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Idris Ismail, reporter Serambi News. Silakan laporan Anda, rekan Idris Ismail. Ya, halo, mungkin bisa terdengar kembali? Ya, silakan. Ya, baik. Selamat siang Tribuner, dari Sigli atau Pusat Kabupaten PD Aceh. Kami melaporkan bahwa seorang anak atau usia 12 tahun, yaitu murid SD Negeri 2 Kecamatan Simpang 3 Kabupaten PD, sejak 3 hari lalu, persisnya saat setelah dilakukan imunisasi oleh tim reaksi cepat atau tim gerak cepat ya di Dinas Kesehatan Kabupaten PD, ternyata diketahui kelebihan dosis, artinya 2 kali pihak petugas 2 kali memberikan dosis imunisasi, sehingga terjadi ganda setelah pada Kamis tanggal 1 Desember lalu. Sejenak setelah 3 hari bocah tersebut mengalami panas dan sesak, sehingga pihak orang tua setelah 3 hari di rumah dirawat jalan ternyata tidak mapan, lalu diboyong ke rumah sakit kabupaten setempat atau rumah sakit berplat merah. Ternyata dalam hasil kami konfirmasi dengan pihak keluarganya, yaitu Pak Edi, yaitu 50 tahun, jadi mengakui bahwa anaknya tersebut atau sang buah hatinya itu terkontaminasi dengan hasil pemberian dosis yang berlebihan, sehingga pihaknya sangat kecewa ya atas tindakan tim gerak cepat imunisasi Kabupaten PD yang memberikan dosis 2 kali. Jadi dalam hal ini setelah itu kami konfirmasi juga dengan juru bicara tim gerak cepat imunisasi Kabupaten PD,
yaitu Dr. Dwi Wijaya, menyebutkan bahwa setelah menerima informasi tersebut, anak tersebut langsung diberikan perawatan secara kontinu dan di bawah pengawasan tim. Nah, dari awal ditemukan bahwa sosok anak siswa tersebut ternyata menderita laringitis akut atau pembekakan virus pada tenggorokan. Jadi setelah diobati selama 3 hari di ruang anak RSU Tungku Tiro Sigli Kabupaten PD, ternyata memberikan penyembuhan yang secara kontinu sehingga pulih, dan sekarang kondisinya terhitung sejak Rabu tanggal 7 kemarin itu sudah dikembalikan ke rumah kediamannya di Kecamatan Simpang 3. Mungkin demikian Tribuner, dan saya kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Idris Ismail dari Serambi News. Selamat bertugas kembali. Sejumlah 25 cabang olahraga terpaksa mengalami penundaan bertanding lantaran anggaran untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Kota Porkot 11. KONI Kota Palembang yang seyogianya digelar pada 10 hingga 17 Desember 2022 ditunda hingga bulan Juni 2023. Sementara itu, secara teknis KONI Palembang telah mempersiapkan untuk dihelatnya Porkot 11 2022 dengan membentuk Korwil KONI Kecamatan, sehingga peserta kontingennya ada 18 kecamatan sekota Palembang. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Abdul Hafiz, reporter Sriwijaya Pos. Silakan laporan Anda, rekan Abdul Hafiz. Ya, terima kasih rekan Justina. Ya, pemirsa Tribuner, bahwa baru-baru ini KONI Kota Palembang yang berhasil tahun lalu merebut juara umum dari Pekan Olahraga Provinsi ke-13 Sumatera Selatan, ini baru-baru ini mau akan menggelar Pekan Olahraga Kota ke-11 yang dilaksanakan untuk 18 kontingen seluruh kecamatan di Kota Palembang. Namun seyogyanya gelaran Porkot tersebut pada tanggal 10 hingga tanggal 17 Desember ini mengalami penundaan hingga Juni tahun 2023 mendatang. Hal ini menurut dari Ketua Umum KONI Kota Palembang, Haji Antonuddin, bahwa ternyata persiapan dari gelaran Porkot ini belum teranggarkan di Pemkot Pemerintah Kota Palembang melalui dari Dispora Kota Palembang. Namun untuk secara teknisnya sebanyak 25 cabur sudah siap, dan seluruh dari kontingen yang sudah dibentuk dari Korwil KONI Kecamatan sudah siap. Menanggapi hal ini, Ketua KONI Kota Palembang, Haji Antonuddin, mengambil hikmahnya karena untuk pematangan dari tim kontingen Palembang ini sendiri, yang nantinya hasil dari Pekan Olahraga Kota Palembang ini bermuara kepada terbentuknya tim kontingen KONI Kota Palembang untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sesumsel yang akan digelar di Kabupaten Lahad pada September 2023 mendatang. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Abdul Hafiz dari Sriwijaya Pos. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tayangkan wawancara bersama Ketua Umum KONI Kota Palembang, H. Anton Nurdin. Jadi kalau kita boleh cerita, sebenarnya bukan batal, menunda waktu sesaat. Terus pasti ada pertanyaan, kenapa? Dimundurkan karena memang kebetulan kita harus tahulah segala sesuatu memerlukan pembiayaan. Dan kebetulan pembiayaan untuk di 2022 ini, Porkot ini tidak masuk dalam MPHD. Jadi kita berembuk dengan pihak Dispora dan pemerintah Kota Palembang. Persiapan yang sudah kita persiapkan sebaiknya memang kita tunda dulu, karena berhubung untuk mempersiapkan lebih, biar gaungnya lebih wah. Jadi kita insya Allah kita tunda sampai di 2023, paling lambat di bulan Juni lah, supaya Porkot nanti dipersiapkan secara matang sekali. Binpres juga akan mempersiapkannya dengan matang melalui kawan-kawan cabur yang sudah terdaftar. Insya Allah berapa cabur kemarin? 25 cabur. Juga untuk diketahui,
cabur yang sudah daftar ini juga beberapa masih harus muskot mereka. Jadi ada tarik ulur antara pengurusan cabur itu sendiri. Maka itu kami supaya lebih gaungnya lebih meriah dan lebih segala macam, kita insyaallah akan kita tunda sampai di 2023 bulan Juni nanti. Selain itu tidak ada. Dalam kunjungan kerja ke Lapas Kelas 2B Nunukan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim-Tara, Sofyan memberikan arahan kepada ribuan WPP atau warga binaan pemasyarakatan. Kunjungan kerja yang berlangsung 2 hari sejak Senin 5 Desember. Sofyan sempatkan diri untuk menyapa WPP sekaligus memberikan arahan di 4 blok kamar hunian Lapas Nunukan. Sofyan mengatakan arahan kepada WBP sebagai bentuk antisipasi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Nunukan. Bahkan Sofyan pun mengajak bersenda gurau sekaligus memberikan arahan kepada WBP dengan jumlah mereka sebanyak 1.229 orang dengan kondisi over kapasitas. Hal tersebut dilakukan agar situasi di dalam lapas tetap kondusif. Menurut Sofyan, kegiatan menyapa WBP bagian dari memberikan semangat dan motivasi agar mereka tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar Lapas Nunukan. Sementara itu, Kalapas Kelas 2B Nunukan 1 Wayan Nuras Tawibawa yang turut mendampingi Sofyan mengaku kegiatan serupa juga rutin dilakukan untuk menampung saran dan keluh kesah dari WBP. Bahkan kata Wayan, kegiatan menyapa WBP oleh pimpinannya juga sebagai contoh kepada semua petugas pengamanan agar selalu memperlakukan WBP secara humanis. Diketahui, WBP Lapas Kelas 2B Nunukan didominasi kasus narkotika. Pemerintah Kota Kendari memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di ruang Pola Balai Kota Kendari pada Rabu 7 Desember 2022. Penjabat Wali Kota Kendari Asmawato Sepu mengatakan korupsi merupakan kejahatan tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Pencegahan dan juga pendidikan anti korupsi merupakan langkah yang lebih fundamental untuk memberantas korupsi serta berujung pada terwujudnya kesejahteraan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Amelda Devi, reporter Tribun News Ultra. Silakan laporan Anda, rekan Amelda Devi. Ya baik, terima kasih rekan Yusnita. Kami laporkan dari Kota Kendari bahwa peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2022 di tahun ini dilaksanakan lebih cepat dari tanggal seharusnya, di mana Hakordia itu diperingati pada 9 Desember 9 Desember, namun untuk pemerintah Kota Kendari sendiri melaksanakannya di tanggal 7 Desember kemarin karena ada penyesuaian dengan giat-giat lainnya yang ada di Kota Kendari. Ya, dalam pelaksanaan Hakordia kemarin, pemerintah Kota Kendari menampilkan beberapa reka adegan terkait dengan simulasi persidangan KPK dengan kasus-kasus korupsi, kemudian menampilkan beberapa potongan video atau film pendek yang dibuat oleh Inspektorat Kota Kendari terkait dengan peringatan atau bahaya melakukan korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, dan juga uang. Ya, pemutaran film pendek ini dilakukan untuk saling mengingatkan antar pegawai atau staf dan seluruh pekerja di lingkup pemerintah Kota Kendari, termasuk Forum Komunikasi Forkopimda, pimpinan daerah Kota Kendari, sekaligus ingin mengedukasi masyarakat juga untuk tidak takut melaporkan tindakan-tindakan korupsi ataupun tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kota Kendari dalam pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, di peringatan Hakordia ini juga penjabat Wali Kota Kendari sempat memberikan barang yang
diduga gratifikasi oleh dirinya ke Inspektorat Kota Kendari, di mana penjabat Wali Kota Kendari Asmaul Tosepu mengakui tidak mengetahui apa isi dari barang-barang tersebut dan menyerahkannya secara langsung ke Kepala Inspektorat Kota Kendari di hadapan ASN lingkup Pemkot Kendari, Jaksa Kota Kendari, dan Pengadilan Negeri Kota Kendari. Ya, Asmaul juga menyampaikan harapannya kepada seluruh ASN, di mana ia menginginkan tidak ada lagi, ia juga mewanti-wanti para ASN untuk menjauhi korupsi, mengingat banyak dampak buruk yang diberikan dari tindakan korupsi itu sendiri. Asmaul menegaskan sanksi yang diberikan tidak tanggung-tanggung bagi aparatur sipil negara yang didapat melakukan korupsi. Ya, di peringatan Hakordia ini juga disampaikan bahwa capaian atau prestasi Kota Kendari dalam hal ini prestasi capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP, di mana Kota Kendari merupakan daerah capaian MCP tertinggi di tahun 2021 se-Sulawesi Tenggara, yakni mencapai 91,71 dari rata-rata nasional, yakni 71. Hal itu menandakan bahwa Kota Kendari mulai membenah diri, memperbaiki terkait tindakan-tindakan yang untuk menjauhi tindakan korupsi tersebut. Ya, Asmaul juga menyampaikan agar pendidikan anti korupsi ini juga diberikan kepada masyarakat agar nantinya Kota Kendari bisa tumbuh menjadi kota dengan tingkat korupsi yang tinggi. Demikian, Yusnita. Baik, terima kasih atas laporannya, rekan Amelda Devi dari Tribun News Ultra. Berikut kami tayangkan wawancara bersama penjabat Wali Kota Kendari Asmaul Tosepu. Pemerintah Kota Kendari pada tanggal 3 Desember 2022 sudah mengumumkan hasil pemenang sayembara desain batas gerbang batas kota Kendari, dan pemenangnya sudah ada sampai pada nominasi harapan 4. Jadi nominasi pemenang pertama sudah ada, nominasi pemenang kedua sudah ada, pemenang ketiga sudah ada, nominasi pemenang ketiga, dan nominasi harapan, semuanya nominasi. Nah, itu berdasarkan penilaian tim juri yang dibentuk secara independen, yang keanggotaannya baik dari unsur pemerintah, unsur tokoh masyarakat, unsur tokoh budaya, dan unsur perguruan tinggi. Jadi terwakili secara keseluruhan. Nah, dalam penentuan pemenang atau nominasi pemenang sayembara desain gerbang batas kota ini, 3 parameter utama adalah desainnya harus modern. Tentu unsur modern ini menjadi penting karena dunia ini berkembang terus dan kita sudah masuk ke tahapan atau era revolusi industri 4.0, sehingga modernitas itu menjadi penting. Pelatihan program peningkatan kapasitas pendamping desa Sulawesi Utara memasuki hari kedua pada Kamis 8 Desember 2022 hari ini. Pada hari ketiga, peserta masih akan menerima sejumlah materi dari para fasilitator. Sejumlah kurang lebih 300 pendamping desa dibagi ke dalam beberapa kelas. Informasi terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Fernando Lumowa, reporter Tribun Manado. Silakan laporan Anda, rekan Fernando Lumowa. Ya, baik, terima kasih Justina. Tribuners, kami laporkan kepada Anda dari Hotel Sultan Raja Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, pelatihan peningkatan kapasitas pendamping desa bagi peserta yang berasal dari 6 kabupaten kota di Sulawesi Utara sudah memasuki hari ketiga. Dan Tribuners, untuk hari ketiga ini peserta ini masih akan menerima sejumlah materi dari para fasilitator yang disiapkan oleh pelaksana, yaitu Kementerian Desa Peningkatan Daerah Tertinggal. Dan di hari ketiga ini dari yang kami pantau, peserta masih tetap antusias, mereka tetap bersemangat untuk mengikuti pelatihan tersebut. Dan dari informasi yang kami peroleh, pada hari ketiga ini pula mereka
akan menjalani akhir atau pelatihan terakhir, kelas terakhir, materi terakhir. Beberapa materi yang akan disampaikan itu diantaranya bagaimana pembangunan desa yang berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs. Kemudian ada pengelolaan desa secara akuntabilitas. Kemudian ada juga terkait dengan etika dan citra diri pendamping desa. Dan kami juga berhasil mewawancarai sejumlah peserta di mana mereka sangat antusias, khususnya peserta yang berasal dari Kepulauan Nusa Utara. Kepulauan Nusa Utara ini merupakan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, tepatnya Filipina, seperti pendamping desa yang berasal dari Kecamatan Miangas, yaitu merupakan pulau paling utara di Sulawesi Utara. Demikian Justina kami laporkan kepada Anda. Terima kasih. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Fernando Lumowa dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama pendamping desa Alpin Lumare dan pendamping desa Indri Sasoy. Kalau untuk Kecamatan Miangas, yang menjadi tantangan terbesar itu adalah alat transportasi, Pak, seperti kapal. Kapal ya? Iya. Di sana juga jaringannya juga tidak baik. Kalau untuk kapal kan mungkin hanya kadang sebulan itu cuma 1 kali datang, kadang 3 bulan. Itu yang datang. Baru yang jadi kendala terbesar itu ketika cuaca itu ekstrim. Itu sangat tidak baik. Karena di sana itu mungkin kalau mau dibilang badai itu paling banyak yang terkena badai di Miangas, Pak. Karena dia tersendiri. Iya, pulau yang tersendiri. Kalau untuk sekarang penempatannya 2022 di Kecamatan Rainis. Tapi sebelum itu penempatan pertama 2019 saya tempatnya di Miangas bersama dengan teman saya Alvin. Dan memang satu pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan ketika saya ditempatkan di perbatasan. Yang kalau mau dibilang memang tidak ada pulau apapun di sana. Yang bisa dilihat hanya pulau Filipina. Di sana tidak ada pulau yang dilihat. Jadi memang satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. 2019 saya sampai 2021 terakhir saya ada di Miangas. Mediasi yang dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate pada Rabu 7 Desember 2022 antara karyawan dan Direksi Perumda Air Minum AKGALE Ternate menemui jalan buntu. Pasalnya jawaban yang diberikan direksi sama sekali bukan jawaban yang dikehendaki karyawan. Bahkan karyawan kecewa dengan kebijakan Pemkot Ternate yang mengatur soal gaji direktur. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Amri Besi, reporter Tribun Ternate. Silakan laporan Anda, rekan Amri Besi. Ya, terima kasih. Terkait dengan mediasi yang dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate pada Rabu kemarin antara karyawan dan Direksi Perumda Air Minum AKGALE Ternate menempuh jalan buntu. Hal itu bagaimana tidak, jawaban yang diberikan direksi sama sekali bukan jawaban yang dikehendaki karyawan. Selain itu, bahkan karyawan kecewa dengan kebijakan pemerintah Kota Ternate yang mengatur soal gaji direksi. Dikatakan kasih hubungan langganan Perumda Air Minum AKGALE Ternate, Sarif Podu, hak-hak kita dipotong sana sini dengan gaji direktur capai puluhan juta. Nah, hal itu menjadi kekecewaan ratusan karyawan karena dikatakan gaji direksi Perumda Air Minum AKGALE Ternate sekarang mencapai sebesar 86 juta per bulan. Nah, Tribuners, sudah 4 kali dilakukan mediasi. Sebelum dilakukan mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja Ternate, keduanya dilakukan mediasi bersama Wali Kota dan juga Sekretaris Kota Ternate, namun dinilai bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan berwali, namun hal itu menabrak aturan. Sehingga kekecewaan ini menjadi salah satu keluhan bagi ratusan karyawan dan mereka memutuskan untuk mendesak bahwa pemerintah Kota Ternate, dalam hal ini Wali Kota Ternate Entau Sulaiman, agar segera mempertimbangkan untuk mencopot jabatan direksi tersebut. Sekian yang dapat kami laporkan.
Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Amri Besi dari Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tetap perbarui informasi Anda hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Setelah ini akan kami sajikan seputar ajang sepak bola bergengsi dunia di program live update Piala Dunia bersama rekan kami, Yesi Winata. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Kamu jangan telepon ajudan yang lain, karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. Itu saja yang disampaikan, atau ada hal lain? Tidak ada hal lain yang disampaikan, karena saya sudah sampaikan. Kurang ajar gimana? Saya jemput kamu ke Magelang. Jangan, Pak. Semuanya saya khawatir nanti terjadi apa-apa di sana. Udah, saya kalau gitu saya minta untuk Polres untuk datang amanin kamu. Sudah Pak, saya takut nanti terjadi apa-apa, ada ancaman dari Yosua. Sehingga saya sampaikan, saya tetap ngotot untuk bisa membantu istri saya, karena saya tahu dalam kondisi menangis tidak pernah seperti itu yang mulia. Tidak pernah seperti itu maksudnya? Boleh diceritakan? Tidak pernah menelpon saya dalam kondisi menangis seperti itu yang mulia. Tidak pernah menelpon saudara dalam kondisi menangis? Iya, selama pernikahan saya 22 tahun yang mulia. Terus? Nah, kemudian saya sampaikan saya harus ke sana. Istri saya menyampaikan sudah, ini semua sudah tenang. Terdakwa Kuat dan Ricky juga sudah tidur di depan tangga, kata istri saya. Ya sudah, besok pagi saya akan kembali, katanya. Ya sudah Mak, kalau begitu. Kalau ada apa-apa kamu telepon saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ya, kemudian saudara pergilah ke lewatlah Duren 3, saudara melihatlah Yosua. Terus? Kemudian saya teringat apa yang dilakukan oleh Yosua terhadap istri saya waktu saya melihat dia. Karena di Saguling saya tidak ketemu. Oke, kemudian? Saya perintahkan Romer untuk berhenti. Romer biasanya kalau berhenti itu dia langsung turun. Tapi saya masih berpikir apakah harus saya konfirmasi hari ini. Karena saya sudah sampaikan ke istri akan konfirmasi malam. Setelah itu kemudian saya perintahkan jalan lagi. Udah jalan aja. Tapi saya putuskan untuk berhenti dan konfirmasi hari itu juga. Saya kemudian turun, senjata saya jatuh, kemudian saya ambil dan saya masuk ke dalam Duren 3. Senjata apa yang saudara jatuhkan itu? Senjata yang selalu saya pegang yaitu Combat Wilson kaliber 45. Combat Wilson, oke, kemudian? Nah, kemudian saya masuk ke dalam, saya lihat Ricky masih parkir mobil waktu itu. Saya masuk ke dalam, ketemu Kuat di dapur. Saya sampaikan ke Kuat, mana Yosua? Panggil. Kemudian dia Bentar, saudara masuk ke dalam, sempat bertemu dengan istri saudara tidak? Tidak ketemu yang mulia. Tidak ketemu. Ketemu dengan terdakwa Richard nggak? Ketemunya di dalam yang mulia. Ketemunya di dalam. Duluan mana saudara ketemu Richard sama ketemu Kuat Ma'ruf? Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Terus saat saudara ketemu dengan
Saat itu saudara bertemu dengan Kuat Ma'ruf di dalam atau di garasi? Saya tidak ingat pasti, yang jelas di dapur menuju. Di dapur, menuju dapur. Kemudian saudara perintahkan Kuat Ma'ruf untuk manggil Joshua. Terus? Saya masuk ke dalam, Richard turun. Kemudian setelah itu Joshua masuk bersama Kuat. Dan Ricky di belakangnya, saya masih perhatikan. Begitu masuk, saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Joshua kepada istri saya. Saya kemudian berhadapan dengan Joshua. Saya sampaikan ke Joshua, kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Joshua tidak seperti yang saya harapkan. Dia malah menanya balik, ada apa komandan? Seperti menantang. Saya kemudian lupa, saya tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang, kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar, Chad. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Chad. Kamu hajar, Chad. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh, yang mulia. Itu kejadian cepat sekali, tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian saya kaget, kemudian saya sampaikan stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh, kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik, yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini, yang mulia. Terus kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak menembak, yang mulia. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Joshua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding, yang mulia. Pinggang siapa? Pinggang Joshua, yang mulia. Pinggang Joshua, oke. Kemudian? Nah, kemudian setelah itu saya juga melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari Joshua. Kemudian saya mengambillah tangan Joshua, kemudian menggenggam senjata milik Joshua dan menembakkan ke lemari sebelah atas, yang mulia. Kemudian setelah itu saya melap senjata Joshua dengan masker, saya letakkan di samping Joshua, yang mulia. Pada saat saudara menembak ke dinding itu, ya? Iya, yang mulia. Pada saat saudara menembak, kemana itu si Ricky dan si Kuat? Dia ada di dekat kolam, kemudian Richard di belakang saya. Hah? Richard di belakang saya, kalau tidak salah. Oke, terus? Kemudian saya lakukan penembakan ke dinding, yang mulia. Setelah itu? Nah, setelah itu saya kemudian keluar, yang mulia. Setelah keluar, saya bertemu Romer di garasi. Saya sampaikan, kamu liatin ibu di dalam. Kemudian saya keluar, saya ketemu Yogi. Saya sampaikan, kamu panggil ambulans, karena saya berpikir mungkin masih bisa dibawa ke rumah sakit, yang mulia. Kemudian saya ingat bahwa istri saya ini ada di dalam, karena bisa dimatikan, saudara jaksa penuntut umum? Ini ruang sidang, saudara jaksa penuntut umum. Tolong keluar, bawa keluar handphonenya. Kemudian saya meminta Prayogi untuk memanggil ambulans karena saya masih berpikir bahwa Joshua masih bisa dibawa ke rumah sakit, yang mulia. Kemudian saya mengingat bahwa istri saya ini ada isolasi mandiri di sini. Apa? Istri saudara? Istri saudara tadi pamit untuk isolasi mandiri. Nah, saya kemudian masuk ke kamar menemukan istri saya sudah menangis duduk di tempat tidur. Istri saya bertanya, ada apa, Pak? Udah, kamu
diam aja, kita ke Saguling. Saya kemudian membawa istri saya ke Saguling dan saya coba untuk tidak melihat peristiwa itu karena saya lihat ada Yosua di situ dan cukup berantakan di lokasi karena tembakan ke keramik dan tembok itu yang mulia. Saya kemudian membawa keluar, saya ketemu dengan Ricky, saya perintahkan, Ricky kamu amankan ibu ke Saguling. Saya kemudian masuk ke dalam, memanggil Richard untuk menyampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab, Chad. Yang penting kamu sampaikan bahwa ini peristiwa tembak-menembak. Saya akan bela kamu karena ini peristiwa saya harus bertanggung jawab. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ya, kemudian saudara pergilah ke lewatlah Duren 3, saudara melihatlah Yosua. Terus kemudian saya teringat apa yang dilakukan oleh Yosua terhadap istri saya waktu saya melihat dia. Karena di Saguling saya tidak ketemu. Oke, kemudian saya perintahkan Romer untuk berhenti. Romer biasanya kalau berhenti itu dia langsung turun. Tapi saya masih berpikir apakah harus saya konfirmasi hari ini. Karena saya sudah sampaikan ke istri akan konfirmasi malam. Setelah itu kemudian saya perintahkan jalan lagi. Udah jalan aja. Tapi saya putuskan untuk berhenti dan konfirmasi hari itu juga. Saya kemudian turun, senjata saya jatuh, kemudian saya ambil dan saya masuk ke dalam Duren 3. Senjata apa yang saudara jatuhkan itu? Senjata yang selalu saya pegang yaitu Combat Wilson kaliber 45. Combat Wilson, oke, kemudian? Nah, kemudian saya masuk ke dalam, saya lihat Ricky masih parkir mobil waktu itu. Saya masuk ke dalam ketemu Kuat di dapur. Saya sampaikan ke Kuat, mana Yosua? Panggil. Kemudian dia Bentar, saudara masuk ke dalam, sempat bertemu dengan istri saudara tidak? Tidak ketemu yang mulia. Tidak ketemu. Ketemu dengan terdakwa Richard nggak? Ketemunya di dalam yang mulia. Ketemunya di dalam. Duluan mana saudara ketemu Richard sama ketemu Kuat Ma'ruf? Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Terus saat saudara ketemu dengan saat itu saudara bertemu dengan Kuat Ma'ruf di dalam atau di garasi? Saya tidak ingat pasti, yang jelas di dapur menuju. Di dapur menuju dapur. Kemudian saudara perintahkan Kuat Ma'ruf untuk manggil Yosua. Terus saya masuk ke dalam, Richard turun. Kemudian setelah itu Kuat, Yosua masuk bersama Kuat dan Ricky di belakangnya. Saya masih perhatikan. Begitu masuk, saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Yosua kepada istri saya. Saya kemudian berhadapan dengan Yosua. Saya sampaikan ke Yosua, kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Yosua tidak seperti yang saya harapkan. Dia malah menanya balik, ada apa komandan? Seperti menantang. Saya kemudian lupa, saya tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar, Chad. bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Chad. Kamu hajar, Chad. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh yang mulia. Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian saya kaget, kemudian saya sampaikan stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini yang mulia. Terus kemudian saya
berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak menembak yang mulia. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding yang mulia. Pinggang siapa? Pinggang Yosua yang mulia. Pinggang Yosua, oke. Kemudian? Nah, kemudian setelah itu saya juga melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari Yosua. Kemudian saya mengambillah tangan Yosua, kemudian menggenggam senjata milik Yosua dan menembakkan ke lemari sebelah atas yang mulia. Kemudian setelah itu saya melap senjata Yosua dengan masker, saya letakkan di samping Yosua yang mulia. Pada saat saudara menembak ke dinding itu ya? Iya yang mulia. Pada saat saudara menembak, kemana itu si Ricky dan si Kuat? Dia ada di dekat kolam, kemudian Richard di belakang saya. Hah? Richard di belakang saya, kalau tidak salah. Oke, terus? Kemudian saya lakukan penembakan ke dinding yang mulia. Setelah itu? Nah setelah itu saya kemudian keluar yang mulia. Setelah keluar saya bertemu Romer di garasi. Saya sampaikan, kamu liatin ibu di dalam. Kemudian saya keluar, saya ketemu Yogi. Saya sampaikan, kamu panggil ambulans karena saya berpikir mungkin masih bisa dibawa ke rumah sakit yang mulia. Kemudian saya ingat bahwa istri saya ini ada di dalam karena bisa dimatikan saudara jaksa penuntut umum? Ini ruang sidang saudara jaksa penuntut umum. Tolong keluar, bawa keluar handphonenya. Kemudian saya meminta Prayogi untuk memanggil ambulans karena saya masih berpikir bahwa Yosua masih bisa dibawa ke rumah sakit yang lain. Kemudian saya mengingat bahwa istri saya ini ada isolasi mandiri di sini. Apa? Istri saudara? Istri saudara tadi pamit untuk isolasi mandiri. Nah, saya kemudian masuk ke kamar menemukan istri saya sudah menangis duduk di tempat tidur. Istri saya bertanya, ada apa Pak? Udah kamu diam aja, kita ke Saguling. Saya kemudian membawa istri saya ke Saguling dan saya coba untuk tidak melihat peristiwa itu karena saya lihat ada Yosua di situ dan cukup berantakan di lokasi karena tembakan ke keramik dan tembok itu yang mulia. Saya kemudian membawa keluar, saya ketemu dengan Ricky, saya perintahkan, Ricky kamu amankan ibu ke Saguling. Saya kemudian masuk ke dalam, memanggil Richard untuk menyampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab, Chad. Yang penting kamu sampaikan bahwa ini peristiwa tembak menembak. Saya akan bela kamu karena ini peristiwa saya harus bertanggung jawab. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Saudara saksi ya, di sini saudara tuh diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa. Iya, yang mulia. Tapi cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa saat ini. Iya, yang mulia. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal. Dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Pertama, tadi saya sampaikan. Istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dan di dalam CCTV yang ada di rumah saudara, itu tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Itu yang pertama. Dan kalau toh pun sakit, dia cukup
untuk memegang, untuk ukuran saudara dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Itu pertama. Terus yang kedua, saudara mengatakan bahwa dia mau isoman dan saudara tidak tahu menau. Mau isoman, siapa saja yang ikut itu. Itu satu hal yang nggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang, itu ada Kuat, ada terdakwa Eliezer, ada Susi, dan ada istri saudara. Di belakangnya baru Ricky dan Joshua. Pada saat hendak meninggalkan rumah Saguling untuk isoman, istri saudara didampingi oleh saudara Ricky, Joshua, Kuat, dan Richard, tanpa Susi. Jadi sangat lucu kalau saudara tadi mengatakan saya tidak tahu siapa yang mau diajak. Tuh, kedua. Ketiga, saudara mengatakan bahwa akan dilakukan nanti malam pertemu dengan Yosua setelah pulang dari bulu tangkis. Saudara mengatakan tiba-tiba ke Duren 3 mampir melewati Joshua, kemudian saudara tambah amarah. Itu satu yang nggak mungkin gitu loh. Kemarin dari Prayogi, Adnan Romer dan Patwal itu tidak mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu. Sangatlah janggal gitu loh keterangan saudara dengan fakta-fakta yang ada. Saya selalu katakan saya tidak membutuhkan pengakuan. Iya, yang mulia. Tapi karena saudara di sini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Nah, coba saudara jawab mengenai keraguan saya tadi. Itulah keterangan yang saya berikan di bawah sumpah ini, yang mulia. Saya mohon maaf kalau memang itu tidak sesuai dengan fakta dan pendapat dari yang mulia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Saat itu saudara menempatkan ada 2 ajudan dan 1 ART di rumah. Betul ya? Betul ya. Tetapi saudara tidak melakukan apapun. Saya diminta oleh istri saya untuk tidak menghubungi mereka. Diminta istri saudara untuk tidak menghubungi mereka. Saudara dilarang menghubungi aparat kepolisian setempat, padahal saudara mampu untuk melakukan hal itu. Mampu untuk melakukan itu. Dan saudara dilarang bercerita kepada mereka. Dilarang menanyakan kejadian tersebut. Dilarang menanyakan kejadian. Kekhawatiran istri saya terhadap keselamatannya. Seberapa jauh istri saudara itu dalam yang saudara kenal, seberapa jauh dia mengetahui mengenai senjata api? Istri saya tidak mengetahui tentang senjata api, yang tidak mengetahui senjata api. Kalau melihat senjata api saya iya, tapi untuk jenis dan menembak itu tidak pernah. Tidak tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Saat itu saudara menempatkan ada 2 ajudan dan 1 ART di rumah. Betul ya? Betul ya. Tetapi saudara tidak melakukan apapun. Saya diminta oleh istri saya untuk tidak menghubungi mereka. Diminta istri saudara untuk tidak menghubungi mereka. Saudara dilarang menghubungi aparat kepolisian setempat, padahal saudara mampu untuk melakukan hal itu. Mampu untuk melakukan itu. Dan saudara dilarang bercerita kepada mereka.
Dilarang menanyakan kejadian tersebut. Dilarang menanyakan karena kejadian. kekhawatiran istri saya terhadap keselamatannya. Seberapa jauh istri saudara itu dalam yang saudara kenal, seberapa jauh dia mengetahui mengenai senjata api? Istri saya tidak mengetahui tentang senjata api yang mulia. Tidak mengetahui senjata api? Kalau melihat senjata api saya iya, tapi untuk jenis dan menembak itu tidak pernah. Tidak tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kan saudara tadi bilang gelap. Gimana? Konsisten aja. Ya saya konsisten yang mulia. Yang jelas karena saya tahu itu rusak dari kodir, kemudian saya sampaikan bahwa itu sudah rusak. Saya percaya karena dia yang menjaga rumah ya. Jadi istilahnya mohon maaf yang mulia, ya beruntung itu rusak. Kenapa? Beruntung itu rusak. Kalau itu tidak rusak pasti saya juga tidak akan berani membuat cerita seperti ini. Kalau tidak rusak saya tidak akan berani seperti ini. Iya, karena ada barang bukti di rumah. Jadi di awal itu saya membuat cerita ini apa adanya, kemudian ada beberapa, mohon maaf yang mulia, ada beberapa hal yang sepertinya menguntungkan dalam skenario saya. Kecuali ada beberapa. Tolong mic-nya didekatkan karena suaranya kita terekam semua masalahnya. Iya yang mulia. Jadi saya melihat di olah TKP itu ada beberapa hal yang menguntungkan pasca kejadian seperti CCTV itu yang mulia. Jadi saya melanjutkan saja cerita tembak menembak itu yang saya mohon maaf. Oke. Di dalam perjalanan saudara kemudian tadi mengatakan saudara pergi ke Mabes Polri. Mabes Polri. Iya yang mulia. Saudara ke Mabes Polri untuk bertemu dengan siapa? Saya harus melaporkan ke Kapolri yang mulia. Saudara harus melaporkan ke Kapolri. Bisa diceritakan jam berapa saudara meninggalkan dari rumah dinas? Kurang lebih jam 20 setelah jenazah dibawa ke rumah. Jam 20 setelah jenazah diangkut ke mobil jenazah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sepanjang kegiatan siang itu, dari pagi sampai siang, ada saudara menghubungi istri saudara? Di pagi hari istri saya menelpon bahwa saya akan berangkat pagi menuju Jakarta karena dia sampaikan bahwa kondisinya lagi lemah dan sakit. Dia akan kembali pagi itu dan bersama-sama dengan ajudan. Kondisinya lemah dan sakit, kemudian rencana pagi itu untuk kembali ke Jakarta sesuai dengan teleponnya semalam. Oke. Kemudian saudara nggak ada komunikasi lagi setelah pagi itu? Karena kegiatan rapat itu saya pimpin sendiri, memimpin ANEF, dan kegiatan di sidang komisi kodek itu dipimpin Wakapolri, maka saya tidak berkesempatan untuk menghubungi istri saya. Tidak berkesempatan untuk menghubungi istri saudara. Terus siapa yang menghubungi untuk persiapan patwal segala macam untuk mengawal istri saudara menuju ke Jakarta? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Biasanya ajudan yang berinisiatif seperti itu ya. Biasanya ajudan yang berinisiatif. Kemarin tidak ada satupun ajudan yang menceritakan mengenai inisiatif untuk memanggil patwal menuju Jakarta. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Oke.
Sepanjang perjalanan dari Jakarta, kira-kira istri saudara berangkat jam berapa? Laporan nggak? Kurang lebih pagi hari katanya, jam-jam 9, setengah 10. Saat Jam saya 9, jam setengah 10. Ya, jadi di teleponnya itu pagi sebelum saya ke kantor, dia akan berangkat, tapi untuk pasti berangkatnya saya tidak diinformasikan juga karena saya sedang memimpin rapat. Kemudian saudara kan tadi saudara mengatakan ya bahwa saya tidak pernah mendengar istri saya mengeluh atau bercerita sampai nangis itu, dan saudara agak khawatir dengan khawatir. Tapi pada saat yang sama saudara main bulu tangkis bisa. Karena saya tidak berpikir akan sefatal ini kejadian. Bukan, maksud saya ini bertolak belakang gitu loh, artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir, saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat, tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan, disampaikan Korspri bahwa tadi seperti yang saudara bilang ada jadwal main bulu tangkis. Saya hanya mempersiapkan dulu yang mulia, karena diberitahunya pas sidang kode etik itu siang harinya. Karena memang malam itu memang biasanya rutin untuk kegiatan bulu tangkis. Oke. Saudara pulang dari kantor jam berapa? Setelah selesai sidang komisi kode etik, kami langsung kembali karena diinformasikan akan ada bulu tangkis, sehingga kami mampir ke Bangka untuk mengambil perlengkapan. Setelah dari Bangka kami kembali ke Saguling. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kan saudara tadi bilang gelap. Gimana? Konsisten aja. Ya, saya konsisten yang mulia. Yang jelas karena saya tahu itu rusak dari kodir, kemudian saya sampaikan bahwa itu sudah rusak. Saya percaya karena dia yang menjaga rumah ya. Jadi istilahnya, mohon maaf yang mulia, ya beruntung itu rusak. Kenapa? Beruntung itu rusak. Kalau itu tidak rusak, pasti saya juga tidak akan berani membuat cerita seperti ini. Kalau tidak rusak, saya tidak akan berani seperti ini. Iya, karena ada barang bukti di rumah. Jadi di awal itu saya membuat cerita ini apa adanya. Kemudian ada beberapa, mohon maaf yang mulia, ada beberapa hal yang sepertinya menguntungkan dalam skenario saya. Yang kecuali ada beberapa. Tolong mic-nya didekatkan karena suaranya kita terekam semua masalahnya. Iya yang mulia. Jadi saya melihat di olah TKP itu ada beberapa hal yang menguntungkan pasca kejadian seperti CCTV itu yang mulia. Jadi saya melanjutkan saja cerita tembak menembak itu yang saya mohon maaf. Oke. Di dalam perjalanan saudara kemudian tadi mengatakan saudara pergi ke Mabes Polri. Mabes Polri. Iya yang mulia. Saudara ke Mabes Polri untuk bertemu dengan siapa? Saya harus melaporkan ke Kapolri yang mulia. Saudara harus melaporkan ke Kapolri. Bisa diceritakan jam berapa saudara meninggalkan dari rumah dinas? Kurang lebih jam 20 setelah jenazah dibawa ke rumah. Jam 20 setelah jenazah diangkut ke mobil jenazah. Pada tanggal 7 malam itu,
ada komunikasi saudara dengan istri saudara yang mengenai peristiwa antara istri saudara dengan Joshua? Jadi saya sampaikan yang mulia, saya kembali dari kantor jam 20. Saya kemudian bersama anak pertama yang masih ada di Saguling. Kurang lebih jam 23 saya ditelepon oleh istri saya. Jam 23? 23 tanggal 7 itu. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang mulia. Oke. Istri saya menyampaikan, Pak Joshua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan, loh kurang ajar gimana, Pak? Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Kamu jangan telepon ajudan yang lain, karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. Itu saja yang disampaikan, atau ada hal lain? Tidak ada hal lain yang disampaikan, karena saya sudah sampaikan. Kurang ajar gimana? Saya jemput kamu ke Magelang. Jangan, Pak. Semuanya saya khawatir nanti terjadi apa-apa di sana. Udah, saya kalau gitu saya minta untuk Polres untuk datang amanin kamu. Sudah, Pak, saya takut nanti terjadi apa-apa, ada ancaman dari Joshua. Sehingga saya sampaikan, saya tetap ngotot untuk bisa membantu istri saya, karena saya tahu dalam kondisi menangis tidak pernah seperti itu yang mulia. Tidak pernah seperti itu maksudnya? Boleh diceritakan? Tidak pernah menelpon saya dalam kondisi menangis seperti itu yang mulia. Tidak pernah menelpon saudara dalam kondisi menangis? Iya, selama pernikahan saya 22 tahun yang mulia. Terus? Nah, kemudian saya sampaikan saya harus ke sana. Istri saya menyampaikan, sudah, ini semua sudah tenang. Terdakwa Kuat dan Ricky juga sudah tidur di depan tangga, kata istri saya. Ya sudah, besok pagi saya akan kembali, katanya. Ya sudah, mah kalau gitu, kalau ada apa-apa kamu telepon saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ya, kemudian saudara pergilah ke lewatlah Duren 3, saudara melihatlah Joshua. Terus? Kemudian saya teringat apa yang dilakukan oleh Joshua terhadap istri saya waktu saya melihat dia. Karena di Saguling saya tidak ketemu. Oke, kemudian? Saya perintahkan Romer untuk berhenti. Romer biasanya kalau berhenti itu dia langsung turun. Tapi saya masih berpikir apakah harus saya konfirmasi hari ini, karena saya sudah sampaikan ke istri akan konfirmasi malam. Setelah itu kemudian saya perintahkan jalan lagi. Udah jalan aja. Tapi saya putuskan untuk berhenti dan konfirmasi hari itu juga. Saya kemudian turun, senjata saya jatuh, kemudian saya ambil dan saya masuk ke dalam Duren 3. Senjata apa yang saudara jatuhkan itu? Senjata yang selalu saya pegang yaitu Combat Wilson kaliber 45. Combat Wilson, oke, kemudian? Nah, kemudian saya masuk ke dalam, saya lihat Ricky masih parkir mobil waktu itu. Saya masuk ke dalam, ketemu Kuat di dapur. Saya sampaikan ke Kuat, mana Joshua? Panggil. Kemudian dia bentar, saudara masuk ke dalam, sempat bertemu dengan istri saudara tidak? Tidak ketemu yang mulia. Tidak ketemu. Ketemu dengan terdakwa Richard nggak? Ketemunya di dalam yang mulia. Ketemunya di dalam. Duluan mana saudara ketemu Richard sama ketemu Kuat Ma'ruf? Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Terus saat saudara ketemu dengan saat itu saudara bertemu dengan Kuat Ma'ruf di dalam atau di garasi? Saya tidak ingat pasti, yang jelas di dapur menuju. Di dapur menuju dapur. Kemudian saudara perintahkan Kuat Ma'ruf untuk manggil Joshua. Terus? Saya masuk ke dalam, Richard turun. Kemudian setelah itu Joshua masuk bersama Kuat.
dan Ricky di belakangnya. Saya masih perhatikan. Begitu masuk, saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Joshua kepada istri saya. Saya kemudian berhadapan dengan Joshua. Saya sampaikan ke Joshua, kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Joshua tidak seperti yang saya harapkan. Dia malah menanya balik, ada apa komandan? Seperti menantang. Saya kemudian lupa, saya tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang, kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar, Cat. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh, yang mulia. Itu kejadian cepat sekali, tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian saya kaget, kemudian saya sampaikan stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik, yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini, yang mulia. Terus? Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak menembak, yang mulia. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Joshua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding, yang mulia. Pinggang siapa? Pinggang Joshua, yang mulia. Pinggang Joshua, oke. Kemudian? Nah, kemudian setelah itu saya juga melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari Joshua. Kemudian saya mengambillah tangan Joshua, kemudian menggenggam senjata milik Joshua dan menembakkan ke lemari sebelah atas, yang mulia. Kemudian setelah itu saya melap senjata Joshua dengan masker, saya letakkan di samping Joshua, yang mulia. Pada saat saudara menembak ke dinding itu ya? Iya, yang mulia. Pada saat saudara menembak, kemana itu si Ricky dan si Kuat? Dia ada di dekat kolam, kemudian Richard di belakang saya. Hah? Richard di belakang saya, kalau tidak salah. Oke, terus? Kemudian saya lakukan penembakan ke dinding, yang mulia. Setelah itu? Nah, setelah itu saya kemudian keluar, yang mulia. Setelah keluar, saya bertemu Romer di garasi. Saya sampaikan, kamu liatin ibu di dalam. Kemudian saya keluar, saya ketemu Yogi. Saya sampaikan, kamu panggil ambulans, karena saya berpikir mungkin masih bisa dibawa ke rumah sakit, yang mulia. Kemudian saya ingat bahwa istri saya ini ada di dalam, karena bisa dimatikan, saudara jaksa penuntut umum? Ini ruang sidang, saudara jaksa penuntut umum. Tolong keluar, bawa keluar handphonenya. Kemudian saya meminta Prayogi
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Husnul Syaifah masih dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan terupdate untuk Anda seputar selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, menjelang pernikahan, tanda atau tenda sudah mulai dipasang di gang rumah Erina Gudono. Pernikahan Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono tinggal menghitung hari. Putra sulung Presiden Jokowi ini akan segera menikah pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Persiapan mulai dilakukan terutama di kediaman Erina Gudono di Yogyakarta. Berdasarkan laporan di lapangan pada Senin 5 Desember 2022. Rumah keluarga Erina Gudono pada pagi hari ini terlihat sudah mulai sibuk. Yang paling mencolok, di gang rumah Erina Gudono tampak beberapa orang tengah sibuk memasang tenda berwarna putih. Rumah Erina Gudono sendiri ini berada di daerah Purwosari RT 03 RW 59 Sidoarjo Kaponewen Melati Kabupaten Sleman, daerah Yogyakarta. Kendati demikian, meski tenda masih dalam proses pemasangan dan ada yang sudah terpasang, terlihat di bagian jalan masih bisa dilewati oleh kendaraan warga sekitar. Berikut suasananya. Kali ini agak sedikit lenggang dan tidak daerah Purwosari juga. Udah sini. Berita selanjutnya, suasana rumah duka mendiang ayah Marsha Arwan. Ayah Marsha Arwan, Maruli Asih Budi Arwan, meninggal dunia di usia 56 tahun. Penyebab meninggalnya ayah Marsha Arwan ini diduga karena penyakit serangan jantung. Jenazah ini tengah disemayamkan di rumah duka Tabita Ukrida, kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Suasana rumah duka terlihat sepi di pagi hari. Belum ada keluarga dari Marsha Arwan yang datang ke rumah duka Tabita Ukrida. Berikut ada beberapa suasana foto dan juga suasana rumah duka di Tabita Ukrida persemayangan mendiang ayah Marsha Arwan. Yang pertama, bisa dilihat lorong rumah duka Tabita Ukrida terlihat lengah dan masih sepi. Hanya ada kursi dan juga karangan bunga. Di bagian selanjutnya, karangan bunga dari kerabat dan juga rumah produksi. Lalu karangan bunga dari film Nagih Janji Cinta, film terbaru dari Marsha Arwan yang tayang hari ini, 8 Desember 2022. Lalu ada persemayaman jenazah ayah Marsha Arwan yang masih terlihat lenggang dan sedang dibersihkan. Berikut suasananya. Geser banget.
Bentar. Belum. Biar bebek. Munduran lagi yuk. Munduran lagi apa Mas? Mundur dikit dong, mundur. Mundur dikit ya. Bisa nggak? Maaf. Bisa nggak Raja? Nyampe. Cek audio. Sini. Siap. Mana? Udah. Yuk. Mas ya, sebelumnya terus berduka cita yang mendalam untuk keluarga kamu. Mungkin bisa diceritakan kronologi dari ayah dan berpulangnya seperti apa? Ayah emang Gimana sih? kita juga nggak tahu secara Tarik mundur dikit. minta makasih untuk teman-teman wartawan dari Malu juga udah ramai datang ke sini. Maaf banget aku belum bisa ngomong banyak, tapi terima kasih banget udah nyempetin aku ke sini. Minta doanya aja buat ayah, semoga ayah diterima, terus juga minta tolong doain ya ayah, maafin juga kalau misalnya ada salah-salah, dimaafin ya udah situ aja sih, aku masih baru bisa ngomong itu aja. Maaf banget ya teman-teman, terima kasih banget udah datang. Sosok ayah seperti apa mungkin di masa Marsha? Terima kasih ya, itu aja ya. Terima kasih Marsha. Apa dulu? Bersedia tampil untuk donasi korban gempa di Cianjur, Iga Marsadi singgung soal kemanusiaan. Iga Marsadi ikut hadir dalam mengisi acara donasi dalam acara Gitaris untuk Nusantara, donasi untuk Cianjur yang diselenggarakan oleh Kompas di Bentara Budaya Jakarta. Iga yang sudah beberapa kali ikut berpartisipasi dalam acara penggalangan dana mengatakan bahwa hal ini dirinya lakukan sebagai bentuk kemanusiaan kepada sesama. Dirinya mengaku bahwa dirinya tidak ada menolak sama sekali kegiatan yang ditawarkan bertujuan baik bagi dirinya. Bagi Iga, kegiatan seperti ini menjadi sebuah pembuktian bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki rasa untuk berjuang bagi sesama yang sedang mengalami bencana. Kegiatan seperti ini bagi Iga tidak harus selalu ada karena keinginan untuk memberikan bantuan kepada korban-korban gempa menjadi pilihan masing-masing pribadi. Berikut wawancara dengan Iga Marsadi. Maksudnya akan menampilkan seperti apa? Jadi malam ini aku akan menyanyikan lagu dari almarhum Krisya berjudulnya Seperti Yang Kau Minta bersama Mas Baim dan Mas Ruli Worotikan. Lalu aku akan juga membacakan puisi dari Jokowi. Persiapannya udah kayak gimana sih Mas untuk konser malam ini? Lebih ke mental kali ya, maksudnya lebih ke persiapan secara psikologis gitu, karena kalau manggung aman, tinggal mempersiapkan persiapan mental lebih baik supaya nyanyinya nggak gugup, baca puisi gitu sih sebenarnya. Ini mempersiapkan secara mental, maksudnya gimana, kan udah sering banget manggung, apa perbedaannya sih Mas sebenarnya? Berbeda karena hari ini kan saya juga akan berkolaborasi, terus kemudian membawakan lagu yang legendaris juga dari penyanyi legendaris Indonesia, plus juga membacakan puisi dari salah satu penulis terbaik di Indonesia juga. Jadi itu sebuah saya nggak akan bilang itu sebuah beban, cuman lebih sebagai tanggung jawab menampilkan yang terbaik. Jadi secara permainan sudah dipersiapkan, tinggal bagaimana kita mengeluarkan energinya dan memprojek kesiapan. Beberapa kali ke belakang terlihat sering banget ikut konser donasi gitu. Emang udah pengen banget ikut terus atau gimana sih Mas? Sebetulnya ini kan inisiasinya dari teman-teman lain, ada Endah, ada Mas Bujana dan kawan-kawan. Saya di sini diajak dan diberikan kesempatan untuk bisa membantu orang lain lewat skill yang saya punya, lewat bakat yang saya punya, dan sebuah
cara saya untuk give back to society, terutama khususnya untuk korban gempa di Cianjur. Jadi saya rasa ketika tujuannya baik, saya nggak bisa nolak. Ajang seperti ini sebenarnya harus ada terus atau gimana nih Mas? Sebenarnya ini kan pertanyaan. Sebenarnya ini kan hal yang sangat humanis gitu ya. Orang menolong orang lain yang kesusahan. Jadi selama masih ada inisiatif, selama masih ada etikat, itu juga sebagai bukti bahwa kita masih punya faith di humanity. Jadi saya rasa mungkin kalau dibilang keharusan, nggak juga. Cuman ini dibalik aja bertanya kepada kita, apakah kita mau menolong orang yang kesulitan atau enggak. Jadi itu dibalikin aja ke pribadi masing-masing. Ketika kita bergerak, itu sangat bagus. Harapan sendiri untuk acara ini gimana? Semoga acara lancar dan terutama bantuan yang kita dapat hari ini bisa disalurkan secara layak untuk korban bencana gempa di Cianjur. Lalu bisa juga men-trigger teman-teman lain. Nggak harus musisi, tapi semua orang untuk tergerak melakukan donasi. Sangat antusias, Maudy Ayunda akan kunjungi keluarga suaminya di Amerika akhir tahun ini. Artis Maudy Ayunda rencananya akan menghabiskan waktu akhir tahun 2022 bersama dengan keluarga besar suaminya, Jess Choi, di Amerika Serikat. Maudy mengaku sangat antusias untuk bertemu dengan keluarga besar suaminya. Dengan begitu, ia membelikan banyak barang dan belanja online Lazada untuk dijadikan oleh-oleh. Ini adalah tahun pertama pertemuan Maudy Ayunda dengan keluarga Jess Choi setelah menikah. Keduanya menikah pada 22 Mei 2022. Berikut wawancara dengan Maudy Ayunda. Yang pengen dicapai terus kira-kira step-stepsnya apa aja gitu, tapi winding down. Oke. Nah, teman-teman di sini pada jurnal juga? Ya? Iya, benar. Emang kita yang beda kita sama dia ya? Oke, tapi berarti emang maksudnya 2022 banyak status baru nih, bisa dibilang seperti itu ya? Kayak gitu. Dan jadi ini sebuah lembaran baru lagi di akhir tahun untuk arahnya mau kemana nih, begitu kan, untuk tahun 2023 nanti berarti ya. Nah, kalau kita nanyain soal apa yang sudah dicapai sama seorang Maudy Ayunda dan juga yang akan dicapai, udah habis-habisan gak sih? Udah ngerasa habis-habisan belum? Sudah all out belum sih untuk melakukan semuanya itu? Mungkin secara misi hidup aku sih selalu aspirasinya habis-habisan ya. Setiap punya mimpi apa, gimana caranya goalnya tercapai, kita usaha semaksimal mungkin gitu. Tapi ya tentunya habis-habisan tetap harus take into account bahwa itu step by step gitu. Masih ada milestone atau goal kecil ya kan yang ingin aku capai. Jadi habis-habisan dalam arti setting goals and also being realistic bahwa mungkin akan membutuhkan proses dan juga proses itu juga menyenangkan. Ya. Oke, jadi habis-habisan menurut Maudy Ayunda bukan berarti terus dihabisin langsung gitu, tapi emang ada step-stepnya lagi biar sustain kali ya. Jadi terus semangat sampai kapanpun. Oke, karena itu udah habis-habisan di awal sih, ngapain lagi bingung gitu kan ya. Oke, nah sekarang kalau habis-habisan seputar belanja, ya ini yang membuat kita sama Maudy Ayunda itu sama. Siapa di sini kalau belanja habis-habisan banget? Ayo, angkat tangan, ya kan? Bahkan, nah itu dia. Nah, ya namanya wanita, itu juga pasti yang Mbak ya. Kita kalau belanja tuh banyak banget segala macam listnya. Nah, tapi kalau yang kali ini di tahun 2022 yang belanja itu apa aja sih? Atau buat sendiri tahun ini kali ya? Iya. Jadi, karena akhir tahun ini aku memang akan semacam pulang kampung dan bertemu juga dengan keluarga besar pasangan aku. Jadi salah satu yang fokus terbesar itu sebenarnya memberikan hadiah dan oleh-oleh juga nih. Tuh, jadi itu yang lagi in deep hunt, dan juga untuk teman-teman yang ada di US dan juga untuk keluarga. Jadi itu yang selalu tambah drop itu lagi hadiah. Terus juga selain dari itu ada hobi-hobi lain sih. Jadi masak sih sekarang
Masak suka, tapi soalnya aku tidak masak. Boleh juga sih betul. Tapi itu harus belajar main golf. Oke. Harus makin lancar lagi. Karena memang aku sekarang banyak yang bisa main golf. Yes. Jadi karena hobi ini mungkin beli baju buat leisure atau kayak aksesoris golf juga. Oke. Nah, ada seperti malah yang baik tadi ya. Iya. Benar banget. Jadi emang itu. Jadi kayaknya perjalanan hidupnya Maudia ini juga emang membutuhkan lazada ya. Itu. Jadi yang apa? Nah, udah tadi dapat lumayan. Oke. Tapi kemudian nih, ini yang mungkin kita juga pengen belajar dari Maudi gitu kan ya. Tentu kita pengen habis-habisan dalam berbelanja untuk personal branding gitu kan ya. Untuk apa ya, melengkapi segala macam kebutuhan kita untuk cita-cita ini bisa tercapai. Kalau sih pengen jadi content creator gitu kan, beli ring light-nya gitu kan, mikrofon kecilnya segala macam. Apakah ada impian baru atau goals baru yang pengen aku capai, terus saya bilang step-stepsnya apa aja gitu. Tapi winding down. Oke. Berita terakhir datang dari lagu terbaru Agatha Priscilla dan juga Mondo Keskaro untuk musisi yang bertahan di saat pandemi. Musisi tanah air Agatha Priscilla dan juga Mondo Keskaro pada 9 Desember 2022 mendatang akan merilis lagu terbaru. Agatha Priscilla dan juga Mondo Keskaro menelurkan karya yang dipersembahkan untuk orang-orang, khususnya musisi yang berhasil bertahan di tengah pandemi. Tidak hanya satu lagu saja, Agatha Priscilla dan juga Mondo bahkan merilis 2 lagu sekaligus. Kolaborasi antara Agatha Priscilla dan juga Mondo Keskaro tentu saja sangat dinantikan karena mempunyai warna suara dan juga alunan irama yang sangat khas. Agatha Priscilla dan juga Mondo dipercaya bisa menghibur kita semua dari lagu-lagu yang akan dirilis nanti. Mempunyai lagu yang easy listening, sebenarnya kolaborasi Agatha Priscilla dan juga Mondo ini bukan yang pertama kali. Berikut wawancara dengan Agatha Priscilla dan juga Mondo. Yaudah akhirnya kita bertemu di satu waktu itu sebelum yang sebelumnya akhirnya kita terus kayaknya lagunya saya mau nggak dipakai terbatas waktu itu yang tahun udah lewat ya masa waktu udah habis kita memang rencana untuk merilis ulang ini kayaknya kurang abung kan kalau cuma satu aja kita 16 aja. Bisa ceritakan sedikit sih lagu dari Cinta di Batas Rasa dan Lepas Dengan Saya ini mengisahkan tentang apa? Kalau Cinta di Batas Rasa itu tadi karena memang ini proyek pandemi gitu, proyek apresiasi sebenarnya lebih bercerita tentang bagaimana kita semua terutama profesi musisi gitu ya terhantam oleh pandemi tapi berusaha untuk tetap bertahan dan selalu berkarya gitu. Kita kayak mengapresiasi mereka. Sebenarnya ini kan Bang Mondo aktif di band Sore Band ya? Sekarang jadi salah satunya masih kayak bisa berbeda sama Agatha. Dulu kan Bang Mondo di Sore Band ini salah satu alasan juga sekarang jadi Bang Agatha karena pandemi. Emang kebetulan banget aja, nggak emang tidak direncanakan sama sekali gitu, tapi kayak gara-gara melihat itu jadi ya ketemu dan akhirnya berlanjut lagi project itu. Nah, karena 2 lagu ini diciptakan di rentang waktu yang berbeda, yang lagu pertama itu kira-kira 2002 itu Bangun Candi sih, karena kita nggak expect kayak secepat itu rilis. Kalau yang kedua yang harus sebulan nanti kalau nyamannya kayaknya itu relatif ya, maksudnya aku juga nggak pernah kayak menargetkan kayak satu bahasa Inggris atau
sebenarnya sedapatnya aja gitu kan. Tapi emang akhir-akhir ini lagi mencoba eksplor banyak kan bahasa Indonesia gitu, karena kan emang jarang kan selama ini kayak bahasa Indonesia sebenarnya nyamanan mana. Sekarang bahasa Indonesia juga jadi nyaman sih, gara-gara dulu sebut Mas Mondo juga sama Mas Mondo jadi enak-enak aja guys sekarang bahasa Indonesia. Beta gimana akhirnya bisa kolaborasi sama Mondo yang lagunya didemoin dari kecil remaja sih? Dari kecil banget. Ya itu makanya seneng banget sih, maksudnya ya kalau seneng kan dari itu kayak honored gitu, maksudnya saya merasa terhormat akhirnya bisa diajakin sama Mas Mondo, karena emang dari dulu emang dengerin lagu Mas Mondo, terus selalu suka progresinya, tiba-tiba disuruh nyanyiin lagu kolaborasi dengan progresi beliau, jadinya kayak mimpi menjadi nyataan, terus akhirnya bisa bikin lagu bareng lagi, terus akhirnya ya udah. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, hari ini Kamis 8 Desember 2022, prosesi pengajian digelar oleh Kaisang Pangarep dan Erina Gudono jelang pernikahannya yang akan digelar pada Sabtu 10 Desember 2022. Keluarga Erina Gudono menggelar pengajian menjelang pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono dengan diawali pembacaan Al-Quran pada pukul 12 waktu Indonesia Barat siang tadi. Jumlah orang yang akan mengikuti semaan yaitu 30 orang saja dan menjadi agenda intern keluarga. Sementara untuk acara pengajian akan diikuti sekira 150 tamu undangan. Acara pengajian juga diisi dengan hadroh selawat Janka Dausat Ploso Kuning, Sleman, Yogyakarta. Kabarnya saudara, acara semaan Al-Quran dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengajian jelang pernikahan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui saudara, rangkaian acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono dimulai hari ini di kediaman calon besan Presiden Jokowi di Purwosari Sin2 di Melati, Sleman, DIY. Sudah tampak berbagai persiapan untuk acara hari ini. Acara di kediaman Erina siang ini adalah semaan Al-Quran dan pengajian yang sudah dimulai sejak siang tadi. Tampak petugas Pas Pampres, TNI, dan Polri berjaga di sekitar lokasi. Selamat jam Tribuners, saat ini saya sedang berada di dekat rumah calon pengantin nih, Erina Gudono. Nah, saat ini sedang dilangsungkan swab begitu untuk petugas-petugas yang terlibat ini, mulai dari catering dan vendor-vendor lainnya ini di swab begitu Tribuners. Ada sekitar mungkin 300-an yang nanti bakal di swab. Ini lokasinya di masjid dekat rumah Erina.
Kondisinya seperti ini. Ini kondisi di lingkungan sekitarnya nih. Kalau ini lokasinya di dekat masjid nih Tribun. Erina Gudono, calon istri Kaisang Pangarep putra bungsu Presiden Jokowi, turut serta dalam acara samaan Al-Quran yang digelar bersama para santri di depan kediamannya Dusun Purwosari, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta hari ini. Erina tampak mengenakan kebaya dan hijab berwarna abu-abu keperakan. Mantan finalis Putri Indonesia 2022 asal Yogyakarta itu didampingi oleh dua kakaknya yakni Alen Gudono dan Nadia Gudono serta sang ibu Sofiatun Gudono yang mengenakan pakaian berwarna kalem. Erina Gudono tampak duduk secara anggun sembari menyimak bacaan Al-Quran yang sedang dibacakan. Sementara itu, saudara, para tamu undangan yang hadir juga diimbau untuk mengenakan pakaian berwarna putih yang sudah menjadi dress code dan sudah dicantumkan di undangan yang diberikan. Diketahui serangkaian acara sebelum pernikahan Kaisang dan Erina Gudono telah mulai dilakukan. Kaisang dan Erina juga telah melakukan gladi bersih pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo. Gladi bersih ini dilakukan selama 1 jam. Kemudian kemarin saudara Kaisang juga telah menggelar wilujengan doa di Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Sedangkan hari ini digelar acara pengajian di kediaman Erina Gudono. Ayo saya mau ngurus. Aku bisa lihat. Ayo, aman. Tenang siapa? Anyaman bambu. وأصولهم وفروعهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. ثم إلى حضرة شيخ العلماء العاملين والشهداء والصالحين وأساتذنا وأهل بيت أساتذنا وإلى حضرة خصوصا اللهم اغفر له Bapak Haji Prof. Allahumma barik lahuma fi nikahima, Allahumma barik lahuma fi rizqihima, Allahumma barik lahuma fi auladihima wa hasil maqasidahima maqasidid dunya wal akhirah. Lahumal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, jumlah undangan untuk acara semaan Al-Quran dan pengajian hari ini akan dihadiri 130 orang. 30 orang untuk acara semaan, sedangkan 100 orang untuk acara pengajian. Seluruh tamu undangan merupakan keluarga besar, kerabat, dan tetangga. Pihak wedding organizer bernama Dani mengatakan setiap tamu undangan dalam prosesi menjelang pernikahan hingga akad nikah nanti di Pendopo Ambarukmo akan diseleksi secara ketat, terutama kondisi kesehatannya karena masih pandemi. Seluruh tamu undangan akan diswab terlebih dahulu sebagai prosedur dari protokol kesehatan. Kemudian, saudara, lokasi area semaan di depan rumah Erina juga telah steril, alias tak lagi ada orang yang berlalu lalang seperti sehari sebelumnya. Akses menuju rumah Erina dan lokasi semaan Al-Quran itu hanya diperuntukkan bagi warga yang memiliki undangan saja. Undangan semaan dan pengajian itu disertai barcode dan hanya berlaku 1 orang saja. Janur kuning juga sudah terpasang, saudara, menuju akses ke kediaman Erina. Sejumlah petugas baik dari pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres, petugas Intel kepolisian, serta TNI tampak berjaga di sejumlah titik di kampung tersebut. Selamat jam berbenar. Saat ini saya sedang berada di dekat rumah calon pengantin nih, Erina Gudono. Nah, saat ini sedang dilangsungkan swab begitu untuk petugas-petugas yang terlibat ini, mulai dari catering dan vendor-vendor lainnya ini di swab begitu, Tribuners. Ada sekitar mungkin 300-an yang nanti bakal di swab. Ini lokasinya di masjid dekat rumah Erina. Mesin juga ya, kalau dikucur kan di sini kondisinya seperti ini. Baik saudara, seperti yang Anda saksikan pada layar, ini adalah lokasi tempat pengajian Erina Gudono digelar yang berada di Yogyakarta, saudara, tepatnya di Purwosari. Ini sejumlah tamu undangan yang hadir dan akan mengikuti prosesi pengajian harus melaksanakan swab terlebih dahulu. Kemudian lokasi untuk swab PCR juga sudah disiapkan, berada di sekitar lokasi atau di sekitar rumah Erina Gudono. Bisa Anda saksikan saudara, tenda yang ada di sekitar lokasi semuanya didominasi oleh warna putih. Begitu juga para tamu undangan yang hadir juga semuanya mengenakan dress code
berwarna putih memang sudah ditetapkan begitu oleh Erina Gudono untuk semua undangan agar mengenakan pakaian berwarna putih untuk prosesi pengajian hari ini. Kemudian saudara, untuk prosesi pengajian hari ini akan ada 2 sesi, yakni sesi pertama adalah sesi semaan Al-Quran yang dihadiri 30 orang tamu undangan yang terdiri dari pihak keluarga dari Erina Gudono. Kemudian sesi kedua adalah sesi pengajian yang akan dihadiri 100 orang tamu undangan. 100 orang tamu undangan ini, saudara, terdiri dari para tetangga Erina Gudono dan beberapa tamu undangan lain. Ini bisa Anda saksikan, saudara, suasana di sekitar rumah Erina Gudono yang hari ini melangsungkan pengajian jelang pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono yang akan digelar besok pada 10 Desember 2022. Baik, ini bisa Anda saksikan para tamu undangan masih mengantri untuk melakukan swab PCR sebelum masuk ke tempat pengajian, yakni di kediaman Erina Gudono. Seperti yang bisa Anda saksikan, saudara, para tamu mengenakan pakaian berwarna serba putih. Memang sudah dicantumkan begitu di dalam undangan yang diberikan oleh Erina Gudono bahwa acara pengajian hari ini harus mengenakan pakaian serba putih. Bisa Anda saksikan juga, saudara, Erina Gudono tampak duduk didampingi oleh keluarganya, ada 2 kakaknya, serta sang ibu. Erina Gudono bisa Anda saksikan, saudara, tampak sangat cantik dan anggun mengenakan pakaian berwarna abu-abu keperakan dengan riasan juga, tampak sangat anggun duduk didampingi oleh ibu, kakak, dan adiknya. Bisa Anda saksikan kakak dari Erina Gudono tampak turut mengenakan pakaian berwarna pink, merah muda, saudara. Sang ibu juga tampak mengenakan pakaian berwarna merah muda. Bisa Anda saksikan sepertinya prosesi pengajian berjalan begitu haru hingga membuat sang ibu meneteskan air mata. Ayo kita ngomong dulu. Aku bisa nih. Ayo, aman. Anyaman bambu. Rangkaian acara pernikahan Kaisang Erina mulai dilakukan pada hari ini, saudara, dimulai dengan pengajian di kediaman Erina. Selanjutnya pada 9 Desember 2022 atau besok akan digelar acara siraman, di mana keduanya akan menjalani prosesi siraman di tempat yang berbeda. Acara siraman untuk Erina akan digelar di kediamannya di Purwosari RT 3 RW 59 Sin 2 di Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman. Sementara Kaisang akan menjalani prosesi siraman di Solo. Presiden Jokowi rencananya akan hadir di prosesi acara Midodareni di kediaman Erina dan acara akad nikah. Akad nikah Kaisang Pangarep dengan Erina akan dilaksanakan pada 10 Desember 2022. Lokasi akad nikah akan digelar di Pendopo Royal Ambarukmo, Depok, Sleman. Kemudian saudara, Kaisang dan Erina akan ngunduh mantu pada Minggu 11 Desember 2022 pagi. Selanjutnya mereka akan dikirap dari Loji Gandrung menuju Pura Mangkunegaran Solo.
Kemudian saudara, untuk prosesi pengajian hari ini tidak hanya untuk mendoakan keselamatan dan kelancaran acara saja, tapi pengajian juga mendoakan air yang akan digunakan untuk siraman besok, yakni pada 9 Desember 2022. Untuk mas kawin saudara pernikahan dari Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono, Kepala KUA Depok DIY M. Wiono menyampaikan mengenai rencana mas kawin Kaisang untuk Erina. Pihaknya mengatakan untuk sementara mahar yang diberikan yakni berupa seperangkat alat sholat dan uang senilai Rp300.000. Namun sifatnya masih sementara dan masih bisa berubah. Kaisang membenarkan mahar yang akan diberikan berupa seperangkat alat sholat dan uang senilai Rp300.000. Ia mengatakan tak ada alasan khusus bagi Kaisang terkait mahar tersebut. Meski begitu saudara, setelah diusut, uang Rp300.000 tersebut memiliki arti dan makna khusus bagi Kaisang maupun Erina. Kaisang memilih angka tersebut lantaran dirinya dan Erina sama-sama anak ketiga. Erina memang anak ketiga dari 4 bersaudara, buah hati dari pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina bernama Alen Gudono dan Nisa Gudono, sementara adik Erina bernama Shania Gudono. Lalu untuk Kaisang, ia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana. Kaisang memiliki 2 kakak yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Kaisang menambahkan Erina tidak mempermasalahkan nominal mahar yang diberikannya. Selain mahar tersebut, Kaisang mengatakan masih ada beberapa mahar tambahan lainnya. Kaisang juga meminta maaf kepada masyarakat yang terganggu dari acara ini, baik di Yogyakarta ataupun di Solo. Ia pun memohon doa restu agar semuanya lancar selama prosesi berlangsung. Undangan yang disebar pada prosesi pernikahan di Pendopo Agung Ambarukmo terbilang tidak banyak, yakni sekitar 150 orang. Saudara, setelah pernikahan di Yogyakarta pada 10 Desember, nantinya akan ada ngunduh mantu di Solo pada Minggu 11 Desember 2022. Nah, Kaisang dan Erina ini akan diarak begitu saudara, menggunakan kereta pengantin. Kaisang dan Erina akan ditarik 6 kuda. Dan Tribun News edisi Kamis 8 Desember 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pagi ini warga Sukabumi, Jawa Barat dikagetkan dengan guncangan gempa bumi magnitudo 5,8 pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Informasi yang diperoleh dari keterangan sementara BMKG, gempa bumi ini berlokasi di tenggara kota Sukabumi, Jawa Barat, kedalaman 104 km. Gempa bumi tersebut mengagetkan warga hingga membuat warga berhamburan keluar ruangan, salah satunya di Puskesmas Simpanan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Rizal Jalaluddin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rizal.
Baik, Mei dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa memang benar gempa berkekuatan magnitudo 5,8 yang terjadi pukul 7.50 waktu Indonesia Barat pagi tadi yang berpusat di kota Sukabumi, terasa kencang di wilayah Kabupaten Sukabumi, tepatnya di pesisir pantai selatan di Pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Betul seperti yang tadi disampaikan oleh Mei bahwa memang warga yang ada di puskesmas Simpenan sempat berlarian keluar ruangan karena mereka kaget merasakan guncangan gempa cukup kencang. Tak hanya warga yang ada di puskesmas Simpenan, sejumlah anak-anak sekolah juga lari berhamburan keluar keras, atau salah satunya terjadi di SMK ataupun salah satu sekolah SMK di Kecamatan Kebon Pedes, dan juga siswa-siswi di Sekolah Dasar Negeri Gunung Cabe, Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, pun dengan warga di perbatasan Kabupaten Sukabumi dengan Banten ataupun perbatasan Jabar Banten, tepatnya di wilayah Cisolok, juga berlarian menyelamatkan diri ke tempat lebih aman ketika gempa magnitudo 5,8 yang mengguncang tadi pagi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Dan informasi yang kami dapat juga dari BPBD Kabupaten Sukabumi, terdapat sejumlah bangunan rumah bahkan hingga sekolah yang mengalami kerusakan ringan. Bahkan ada juga yang bagian temboknya di bagian rumah ambruk, dan salah satu sekolah juga di Parakan Salak mengalami retak-retak akibat guncangan gempa bumi yang terjadi pagi tadi. Hingga saat ini BPBD Kabupaten Sukabumi masih terus melakukan asesmen, melakukan pendataan berapa jumlah bangunan rumah ataupun sekolah yang terdampak akibat gempa bumi magnitudo 5,8 pagi tadi. Dan pada pagi tadi sendiri dilaporkan sementara terdapat sekitar 3 rumah yang mengalami kerusakan, yakni di wilayah Kecamatan Nagrak dan juga Kecamatan Ciambar, serta satu sekolah yang retak-retak di wilayah Kecamatan Parakan Salak. Dan tadi juga kembali ada laporan di wilayah Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, di satu kampung, yakni Kampung Cinyocok, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, terdapat 3 rumah warga yang mengalami kerusakan ambruk akibat guncangan gempa bumi magnitudo 5,8 pagi tadi. Namun beruntungnya meskipun terdapat bangunan yang rusak, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan untuk kondisi perairan, laut, dan juga pantai pesisir selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tadi kami sudah mengkonfirmasi kepada Kasat Polair Polres Sukabumi, AKP Tenda Sukendar, mengatakan bahwa kondisi perairan laut dan juga pantai sejauh ini dalam kondisi aman pasca gempa bumi magnitudo 5,8. Walaupun berdasarkan keterangan dari BMKG bahwa gempa bumi pagi tadi disebabkan adanya lempengan ataupun pecahan batu lempengan lempeng Indo-Australia, namun tidak terlalu berdampak kepada kondisi perairan laut ataupun di kondisi pantai selatan Sukabumi. Dari Satpol Air Polres Sukabumi juga menghimbau kepada masyarakat nelayan khususnya untuk tidak memaksakan melaut dalam kondisi saat ini, dan juga kepada wisatawan yang berkunjung ke pesisir pantai Sukabumi dihimbau untuk tidak berenang di laut, terutama besok menjelang weekend hari Sabtu Minggu, di mana biasanya pantai selalu menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi para wisatawan. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih informasi selanjutnya. Tribuners, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif memecat 5 anggotanya pada Rabu 7 Desember kemarin. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH ini berlangsung di lapangan Letkol Pol Tahapari Tantui, Kota Ambon. Adapun mereka yang dipecat dari dinas kepolisian lantaran terlibat berbagai macam kasus seperti lari dari dinas, terlibat narkoba, dan kasus asusila. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Alvin Risanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei bahwa Rabu pagi kemarin
Silakan rekan Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei. Jadi pada Rabu pagi kemarin bahwa Kapolda Maluku Jen Pol Rotelia Ratif memimpin jalannya upacara pemberhentian tidak dengan hormat kelima anggota kepolisian dari Polda Maluku. Ya, kelima anggota kepolisian Polda Maluku ini mereka dipecat karena terlibat kasus lari dari dinas disersi atau dan narkoba dan juga kasus asusila. Jadi kelima personil ini yang di PTDA atau diberhentikan secara tidak hormat ya dari kedinasan Polri, yaitu Bribtu Vincent Brian Selano, Bribka Samuel Victor, Bribda Tarman Buton, Brigpol Peter Antoni Matulisi, dan juga Baratu Lagafur. Ya. Ya, baik. Jadi kelima anggota yang di PTDA ini sudah melalui mekanisme panjang di mana Kapolda menunturkan bahwa anggota yang nakal ini, seperti kelima anggota ini, tidak ada tempat bagi mereka ya di institusi kepolisian, karena untuk itu dia meminta kepada setiap anggota kepolisian yang masih aktif dalam bertugas untuk menghindari pelanggaran kecil apapun. Untuk itu dia meminta agar pihak kepolisian atau anggotanya itu agar selalu tidak terlibat kasus-kasus yang bisa menimbulkan kerugian sendiri. Dan selain upacara kelima anggota yang di PTDA, pihak Polda Maluku juga telah memberikan penghargaan kepada 7 anggota kepolisian Polda Maluku yang memang betul-betul mendapatkan reward atau mendapatkan kebanggaan dari kinerja selama ini. Dan untuk diketahui juga bahwa dari pihak kepolisian saat ini tengah dari tahun 2022 tengah memecat 25 orang dari Polda Maluku maupun Polres jajaran. Jadi untuk sekitar tahun 2022 sendiri, dari bulan Januari hingga bulan Desember sudah 25 orang dipecat, dan tentu angka ini sedikit menurun bila dibandingkan dari tahun 2001, di mana tahun 2001 dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2001 kepolisian Polda Maluku sudah memecat 33 orang. Untuk itu Kapolda Maluku berharap bagi seluruh personil agar tidak mengikuti jejak dari kelima orang yang dipecat pada tahun ini, karena lebih baik bersikap baik supaya agar mendapat reward atau menjadi contoh kepada masyarakat dan juga kepolisian anggota-anggota yang lain. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Alvin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kepolisian di seluruh Indonesia saat ini mengetatkan pengamanan dan penjagaan kantor atau markas komando pada semua tingkatan pasca bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu kemarin. Di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, AKBP Rofiko Yunianto juga telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk melakukan pengetahuan, penjagaan, dan pemeriksaan terhadap tamu. Tamu yang datang ke Mapolres maupun Mapolsek akan menjalani pemeriksaan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roy. Baik, terima kasih rekan Mei dapat melaporkan sehubungan dengan insiden adanya bom bunuh diri di Polsek di Bandung kemarin. Kemudian untuk di wilayah Tanah Laut, Kalimantan Selatan, kepolisian setempat juga melakukan pengetatan berupa menerapkan akses satu pintu untuk keluar masuk
pengunjung atau masyarakat yang datang ke Mako Polres maupun ke Mako Polsek ya. Dan demikian kemudian petugas yang piket juga diperintahkan untuk mengenakan rompi anti peluru dan juga untuk melakukan pemeriksaan dan menanyai tamu yang datang dengan maksud tujuan datang itu untuk apa. Kemudian ketika membawa tas juga mesti diperiksa lebih dulu, dan ketika menaiki mobil juga dilakukan pengecekan terhadap mobil yang dikenakan. Langkah tersebut sebagai upaya antisipasi terhadap potensi risiko-risiko yang mungkin tidak diinginkan. Dan hal tersebut juga terpantau kemarin saat kita melakukan pantauan di Polsek yang berada di jalur lintasan jalan wisata yang kerap dilintasi oleh pengunjung dari berbagai daerah seperti di Polsek Panjipatan. Di sana Kapolsek Panjipatan juga langsung menerapkan instruksi Kapolres Tanah Laut tersebut dengan melakukan pengetatan pengamanan dan melakukan pemeriksaan terhadap tamu yang datang dan juga memeriksa mobil ketika tamu tersebut memakai mobil, maka mobil tersebut juga diperiksa, dan juga ketika membawa tas maka diminta untuk memperlihatkan membuka isi tasnya, dan kemudian juga ditanyai untuk maksud kedatangan ke Polsek tersebut. Dan Kapolsek Panjipatan juga mengatakan bahwa untuk piket siang hari itu ada 5 orang, dan demikian juga untuk malam disiagakan 5 orang personel dalam rangka untuk pengetatan keamanan. Dan sebetulnya dikatakan bahwa SOP tersebut juga telah dilaksanakan selama ini, hanya saja setelah ada insiden tersebut kemudian dilakukan SOP yang lebih diperkuat lagi. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Roy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Panjipatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Setelah tadi ada berita baik lewat media televisi, media elektronik, dan juga atensi dari Bapak Kapolres bahwa pagi tadi telah terjadi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Polrestabes Bandung. Sehubungan dengan kejadian tersebut, sesuai dengan atensi dan arahan dari pimpinan bahwa kami khususnya Polsek Panjipatan tetap meningkatkan kesiapsiagaan terkait dengan penjagaan di Mako. Satu hal contohnya, manakala ada tamu, kita harus tetap waspada, memeriksa apa yang dibawa, sehingga kita tidak kecolongan seperti hal yang sudah terjadi di Polsek Astana Anyar, Kabupaten Bandung. Dan sampai saat ini untuk Wilkum, khususnya di Polsek Panjipatan, aman terkendali, dan Sebanyak 8 adegan diperagakan tersangka RA dan saksi dalam kasus perkelahian antar pelajar yang menyebabkan pelajar TA 16 tahun korban meninggal dunia di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan pada Rabu 7 Desember. Dari pantauan, proses rekonstruksi dimulai dari pukul 15:10 waktu Indonesia Barat yang dilakukan dekat rumah kosong lapangan sepak bola Antam Kijang Kota Bintan Timur. Saat proses rekonstruksi, sejumlah masyarakat terlihat menonton proses rekonstruksi yang dilakukan jajaran Polsek Bintan Timur tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Alfandi Simamora, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fandi. Baik, rekan Mai, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Baik, saya akan menyampaikan perihal di mana proses rekonstruksi yang dilakukan oleh jajaran Polsek Bintan Timur terkait kasus perkelahian antar pelajar yang terjadi di wilayah Kabupaten Bintan, khususnya di wilayah Kecamatan Bintan Timur, Tribuners. Di mana dari pantauan Tribun saat itu untuk proses rekonstruksi sudah dimulai dari pukul 15:10 WIB yang dilakukan di dekat rumah kosong lapangan sepak bola Kijang, Kecamatan Bintan Timur. Di mana saat proses rekonstruksi itu sejumlah masyarakat yang berada di lokasi dan melintas di area lokasi rumah kosong itu menonton untuk
proses rekonstruksi yang dilaksanakan oleh jajaran Mapolsek Bintan Timur, di mana dalam rekonstruksi itu juga jajaran Polsek Bintan Timur juga mengamankan situasi ruang lingkup daripada di lokasi kejadian Tribuners. Dalam rekonstruksi itu ada 8 rekonstruksi yang diperagakan oleh tersangka dan juga sejumlah saksi dalam kejadian itu, di mana saat itu ada 8 rekonstruksi yang memang dibenarkan oleh Kapolsek Bintan Timur sesuai dengan proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam rekonstruksi itu pada adegan kelima merupakan adegan yang membuat korban terbaring sehingga terhempas ke aspal dan membuat korban yang dalam kejadian itu mengalami tidak sadarkan diri dan sehingga proses ke-8 ketika korban mengalami tidak sadarkan diri, di situ pelaku sempat memvideo korban, dan juga korban dari teman-teman korban saat itu juga mencoba memberikan air minum kepada korban untuk sadarkan diri. Namun dalam kejadian itu korban sama sekali tidak sadarkan diri, dan tersangka seusai memvideo kejadian itu dan berucap kata-kata yang tidak senonoh terhadap korban, langsung meninggalkan korban begitu saja. Setelah itu teman-teman korban membawa korban ke Rumah Sakit RSUD Kabupaten Bintan. Beberapa hari menjalani perawatan, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia dalam kasus tersebut. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Fandi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Bintan Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada berapa adegan dan di adegan berapa korban dinyatakan? Sesuai yang kita sama-sama saksikan tadi ada 8 adegan. Mulai dari 1 sampai 8 sudah diperagakan dengan jelas. Ya, dan Tidak ada yang berbeda antara keterangan dari saksi. Tidak ada, karena tadi ketika kita adegankan itu saksi semua ada di TKP dan semua kita pertanyakan apakah adegan ini sudah benar sesuai dengan apa yang terjadi, dan saksi semua menyatakan itu adalah sesuai dengan kejadian. Adegan keberapa dan itu yang menyebabkan korban itu Sudah tidak sadarkan diri atau mungkin dalam kondisi tidak ini? Itu dibanting tadi adegan berapa nih? Itu di adegan 7. 7 ya. 7. Jadi Puluhan mahasiswa Universitas Jambi yang tergabung dalam Mahasiswa Merah dan Lingkar Studi Mahasiswa Marhainis melakukan aksi di Gedung Rektorat pada Selasa 6 Desember. Dalam aksi itu, puluhan mahasiswa menuntut dugaan kasus pelecehan di RSUD Raden Matahir yang terjadi pada 31 Oktober lalu diusut tuntas. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unja, Yusrizal, mengatakan pihaknya turut mendukung penindakan dugaan kasus pelecehan tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Wira Dani Damanik, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dani. Ya, terima kasih rekan Mei. Kami akan melaporkan bahwasannya memang benar bahwa pada Selasa 6 Desember yang lalu, sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa di Gedung Rektorat Universitas Jambi. Dalam unjuk rasa itu diikuti oleh puluhan mahasiswa yang tergabung di dalam 2 organisasi, yakni Organisasi Mahasiswa Merah dan LSMM Provinsi Jambi. Nah, aksi itu puluhan mahasiswa menuntut agar kasus pelecehan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Raden Matahir yang menimpa sebagai mahasiswa kedokteran Unja diminta untuk diusut tuntas oleh para penegak hukum. Nah, pada saat aksi, puluhan mahasiswa menyampaikan aspirasi kepada pihak rektorat untuk turut serta mendukung pengusutan kasus tersebut. Sebelumnya diketahui kejadian
dugaan pelecehan itu terjadi pada 31 Oktober yang lalu, di mana salah satu oknum PNS yang merupakan perawat di RSUD Raden Matahir sempat mendorong mahasiswa kedokteran yang sedang melakukan magang di rumah sakit tersebut. Nah, saat itu pelaku mendorong korban masuk ke dalam peran dia melakukan pelecehan, yakni sempat dan saat itu beruntungnya beberapa peran terdengar melewati ruangan itu sehingga pelaku mengendorkan aksinya, dan saat itu pula mahasiswa tersebut berkesempatan untuk berlari. Nah, pada waktu itu keesokan harinya korban yang merasa dilecehkan langsung melaporkan kepada pihak kampus. Setelah itu ayah korban mempertemukan istrinya dengan direktur rumah sakit, di mana memang pada saat kejadian ayah korban sedang dinas luar di Pulau Jawa. Nah, hingga saat ini berdasarkan informasi yang kami himpun yang terbaru, pengacara atau kuasa hukum korban menjelaskan bahwasanya proses saat ini masih proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kota Jambi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan rekan Mei dan Tribuners yang dimanapun Anda berada. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Wiradani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Rombongan Bupati Karawang Selika Nurahadiana dan Sekretaris Daerah Karawang Acep Jamhuri dilempari batu dan petasan saat mengawal proses relokasi pedagang Rengas Dengklok, Desa Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok pada Rabu 7 Desember. Ketika itu, Bupati Karawang dengan rombongan Musfida memimpin proses upaya relokasi ke 3 pasar Rengas Dengklok. Namun massa yang sudah menghadang dan memblokir jalan melempari batu dan petasan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Suwandi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Suwandi. Ya, terima kasih Mei. Jadi seperti diketahui bahwa kejadian peristiwa pelemparan batu dan petasan kepada rombongan Bupati kemarin itu merupakan dalam acara program pemerintah melakukan relokasi pedagang pasar Rengas Dengklok, dan itu merupakan upaya pemerintah ketiga kalinya dalam melakukan relokasi pasar Rengas Dengklok. Jadi memang dalam 1 bulan terakhir ini upaya pemerintah terus dilakukan untuk merelokasi pasar Rengas Dengklok karena pasar Rengas Dengklok yang lama ini merupakan lahan dari PT KAI dan sebagian Pemkab, dan rencananya akan dilakukan penataan ulang terhadap pasar tersebut untuk digunakan menjadi lahan terbuka hijau dan taman di sekitar pasar lama tersebut, dan mereka diminta untuk pindah ke pasar proklamasi yang saat ini telah dibangun oleh pemerintah. Namun warga menolak pindah itu karena harga kios yang masih dinilai terlalu mahal oleh para pedagang. Namun tanggapan Bupati penolakan tersebut sehingga terjadinya chaos pada saat itu karena adanya pihak ketiga yang dianggap dari organisasi masyarakat yang memanasi para pedagang, sehingga para pedagang menolak. Tapi menurut Bupati bahwa kemarin chaos yang terjadi itu bukan dilakukan oleh para pedagang, melainkan oleh sejumlah pemuda di sekitar yang dicekoki oleh minuman keras untuk menolak
relokasi yang terjadi. Dan saat ini pemerintah masih terus melakukan upaya untuk merelokasi dengan cara melakukan musyawarah sekian kalinya. Bahkan pemerintah daerah juga telah memenuhi keinginan sejumlah pedagang, salah satunya adalah dengan memasang awning di sekitar pasar proklamasi yang harusnya ditempati saat ini oleh para pedagang. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Suwandi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Guna meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran anggota Polri saat berdinas, Kapolres Aceh Barat AKBP Panji Santoso pada Rabu kemarin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat-tempat pelayanan publik di Polres seperti di ruang SPKT dan SKCK. Sidak yang dilakukan tersebut merupakan bagian pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kapolres guna memastikan pelayanan publik aman dari segala bentuk yang bisa memberatkan masyarakat sehingga dipastikan tempat pelayanan publik Polri yang presisi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Sa'dul Bahri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Bahri. Baik, terima kasih rekan Mai. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, guna meminimalisir terjadinya pelanggaran dari anggota polisi saat berdinas, Kapolres Aceh Barat AKBP Panji Santoso pada Rabu kemarin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat-tempat pelayanan publik di Polres setempat seperti di ruang SPKT dan SKCK. Yang dilakukan tersebut merupakan bagian daripada pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kapolres setempat guna memastikan pelayanan publik aman dari segala bentuk yang bisa memberatkan masyarakat sehingga dipastikan tempat pelayanan publik khususnya di Polres setempat berlangsung aman dan pelayanan Polri yang presisi. Kegiatan sidak yang dilakukan di ruang SKCK ini termasuk ruang SPKT untuk mengecek dan melihat secara langsung terhadap pelayanan publik guna terwujudnya pelayanan Polri yang presisi. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa pengecekan dilakukan secara mendadak dengan melihat kesiapan petugas di tempat tugas masing-masing, sehingga diharapkan kepada pihak petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat ini selalu siap dan siaga sehingga masyarakat Aceh Barat dapat terlayani dengan baik. Demikian rekan Mei yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Sa'dul Bahri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi menetapkan upah minimum di kabupaten atau kota di Jawa Barat tahun 2023 pada Rabu 7 Desember. UMK ini untuk mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2023. Kabupaten Karawang menjadi daerah di Jawa Barat dengan UMK tertinggi pada 2023 yakni Rp5.176.179. Sedangkan UMK terendah dimiliki Kota Banjar dengan Rp1.998.119. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar Syarif Abdul Salam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Syarif. Ya, rekan Mei, seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah menetapkan UMK atau upah minimum kabupaten kota di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Yang sebelumnya, sekitar beberapa pekan sebelumnya, Gubernur juga sudah menetapkan UMP, yaitu upah minimum Provinsi Jawa Barat, yang nilainya sekitar Rp1.986.000. Kemudian kemarin sudah ditetapkan juga bahwa UMK tertinggi itu adalah dari Kabupaten Karawang, yaitu mencapai 5.176.000-an. Dan yang terendah adalah Kota Banjar, yaitu 1.998.119.
998.000. Jadi upah terendah Kota Banjar ini adalah yang terendah di Provinsi Jawa Barat, hanya selisih Rp1.000 saja dengan UMP. Kemudian sebelum penetapan UMP ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan pertemuan dengan para serikat buruh dan mereka membahas mengenai sejumlah kota kabupaten yang tampaknya memiliki harus ada penyesuaian dari rekomendasi sebelumnya. Di antaranya adalah Kabupaten Bandung Barat yang awalnya itu mengajukan kenaikan UMP sampai 27, kenaikan UMK maksud kami dia sampai 27%. Kalau seharusnya UMK itu maksimal hanya 10%. Kemudian begitu juga dengan Kota Banjar yang walaupun telah dihitung sesuai dengan formulasi yang berlaku, itu masih di bawah UMP. Karenanya terus digerek sehingga angkanya di atas UMP atau upah minimum provinsi. Kemudian Kabupaten Kuningan yang hanya satu kabupaten dari 27 daerah ini yang masih menggunakan formulasi PP 36 tahun 2021. Padahal berdasarkan peraturan itu harusnya menggunakan Permenaker nomor 18 tahun 2022. Dan setelah ditetapkan UMK di 27 kabupaten dan kota ini, para pengusaha harus mulai membayarkannya tanggal 1 Januari 2023. Kemudian upah ini berlaku hanya untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Syarif atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kebakaran hebat yang melanda pabrik sarung tangan atau PT Universal Glove pada Selasa malam di Jalan Pertahanan Patumbak pada Selasa malam membuat panik warga sekitar. Puluhan warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi gudang terbakar sempat mengungsi. Mereka juga sempat menyelamatkan barang-barang berharganya menjauhi rumah yang berdekatan langsung. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Freddy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Freddy. Iya, baik Mei dan juga pemirsa. Jadi memang kebakaran hebat yang terjadi di pabrik sarung tangan di Desa Patumbak Tampung, Sumatera Utara itu membuat puluhan warga itu sempat mengungsi karena memang lokasi dari pabrik ini dengan pemukiman warga itu hanya sekitar 20 meter. Jadi saat gudang yang besar itu terbakar, itu panas itu terasa sampai ke pemukiman warga, sehingga warga itu terpaksa mengungsi, kemudian menyelamatkan barang-barangnya. Nah, kejadian kebakaran sendiri ini terjadi pada Selasa malam kemarin, sekitar pukul 23.30, dan saat itu warga mengungsi sampai pukul 5 subuh. Setelah api padam, barulah mereka kembali. Akan tetapi kebakaran salah satu gudang ini tidak membuat perusahaan tersebut berhenti beroperasi. Seluruh karyawan masih tetap bekerja seperti biasa karena memang yang terbakar ini adalah salah satu tempat produksi atau pabrik F namanya. Jadi memang di situ ada sejumlah pabrik. Nah, pabrik F inilah yang terbakar, dan pabrik F ini sudah sekitar 5 bulan tidak beroperasi, sehingga ketika terbakar itu tidak mengganggu proses pekerjaan yang ada di pabrik tersebut. Nah, warga itu mengaku pada saat kejadian itu luar biasa panasnya, dan warga itu khawatir apabila barang-barang yang mudah terbakar yang ada di rumahnya itu akibat panas itu justru akan menjalar, sehingga warga itu berusaha menyelamatkan barang-barang berharga dan mudah terbakar itu segera dibawa keluar. Begitu, Mi. Baik, terima kasih rekan Freddy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, saya kan lagi tidur, tiba-tiba anak saya kan pulang ngasih tahu, "Mak, ada kebakaran." Pertama awal dari ujung sini, udah marah, barulah menjalan ke belakang, karena lama apanya datang pemadam. Habislah itu sampai menjalar baru datang pemadam. Makanya dari sampai tadi pagi masih ada pemadam sampai tadi pagi nih orang ini. Jadi
warga sini gimana? Bukan dekat kali ini. Ya warga ya panik lah, ngungsi. Sebagian yang ke atas sana, ya barang-barang yang bisa dianu ya dibawa. Ya kami udah nggak sempet lagi lah, yang penting kami aman, udah ke atas sana lah kami. Baru datanglah kades kemari memantau. Terus sampai sini Bu, panas ya Bu? Walah, muka saya ini kayak muka yang kayak terbakar menghadapi api tuh. Ya memang api yang kita hadapi, tapi ya memang panas. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur bertemu Menteri Pendayanggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyampaikan usulan tidak menghapus tenaga honorer. Pertemuan keduanya diketahui terjadi saat Isran Nur menghadiri pencanangan reformasi birokrasi tematik dan peresmian 26 mal pelayanan publik oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kantor Wakil Presiden pada Senin 5 Desember. Dalam video resmi yang dirilis Pemprov Kaltim, tampak Menpan RB Azwar Anas menyampaikan pokok isi pertemuannya dengan Gubernur Isran Nur. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Muhammad Fairusani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fairus. Ya, baik, selamat siang, menjelang sore, rekan media dan tribuner sekalian. Bisa dilaporkan dari Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, ya benar bahwa Gubernur Kalimantan Timur, yakni Isran Nur, bertemu dengan Menpan RB di Jakarta beberapa waktu lalu membahas terkait penolakannya kebijakan untuk menghapus tenaga non-ASN atau yang disebutnya tenaga honorer. Isran Nur sendiri yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia yang menggantikan Gubernur Anies Baswedan yang sudah purna tugas, juga sempat membahas dengan beberapa kepala daerah waktu di Kalimantan Timur adanya Rakornas untuk tahun depan yang di pembahasan APPSI tahun depan di 2023. Nah, isi-isinya juga merupakan masih membahas terkait penghapusan tenaga non-ASN, yaitu tenaga honorer yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pan RB. Nah, usulan tersebut juga ditolak tegas oleh Isran Nur dengan beberapa alasan karena tidak adanya tenaga sumber daya manusia yang mencukupi di beberapa instansi pemerintahan di seluruh Indonesia maupun khususnya di pemerintahan yang kini tengah dipimpinnya yaitu Provinsi Kalimantan Timur, menjadi alasan bahwa dia menolak adanya rencana pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer. Nah, kesempatan menyampaikan langsung sendiri disampaikan kepada Menpan RB, yakni Azwar Anas, waktu Isran Nur Senin lalu mengunjungi dan bertemu di acara Wakil Presiden yang melaunching 26 mall pelayanan publik di seluruh Indonesia. Isran Nur di situ menyampaikan bahwa pokok pembahasannya untuk memformulasikan beberapa rencana-rencana pemerintah yang akan menghapus itu untuk digantikan atau ditunda terlebih dahulu, serta beberapa usulannya terkait non-ASN. Nah, Isran Nur sendiri dalam acara tersebut juga menyampaikan bahwa tidak menyetujui adanya beberapa aturan pemerintah pusat yang untuk menghapus tenaga non-ASN agar segera diberikan formulasi agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan serta tidak berdampak pada tingginya nanti angka pengangguran di seluruh sejumlah pemerintah provinsi. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Fairus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pelaksanaan seleksi atau tes tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Pemilu 2024 di Malinau, Kalimantan Utara dijadwalkan pada Kamis 8 Desember. Seleksi tertulis yang dijadwalkan serentak di seluruh kabupaten kota di Kaltara pada Selasa 6 Desember urung dilaksanakan di Malinau. Hal ini dikarenakan aturan wajib perpanjangan pendaftaran jika jumlah pendaftar PPK di kecamatan kurang dari 2 kali kebutuhan. Informasi selengkapnya
selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara Muhammad Supri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Mei. Pada hari ini telah dilangsungkan seleksi tertulis untuk rekrutmen calon anggota panitia pemilihan kecamatan di wilayah Kabupaten Malinau. Sebelumnya memang telah dilaksanakan tes atau ujian tertulis secara serentak di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Utara. Namun di Kabupaten Malinau karena adanya kekurangan kuota jumlah pendaftar maka diperpanjang hingga hari ini baru sempat dilaksanakan untuk 15 wilayah kecamatan di seluruh Kabupaten Malinau. Sesuai dengan regulasi memang untuk jumlah pendaftar ditetapkan berdasarkan peraturan atau PKPU bahwa harus memenuhi 2 kali dari jumlah kebutuhan, yakni untuk setiap kecamatan membutuhkan sekira 5 PPK atau petugas PPK. Sementara ada beberapa 10 kecamatan lainnya belum memenuhi 10 orang. Dalam hal ini 2 kali dari kebutuhan 5 kebutuhan di tiap kecamatan. Kemudian pagi tadi kami update informasi terkait dengan rekrutmen tes untuk tes tertulis calon anggota PPK Kabupaten Malinau dan dapat kami peroleh informasi terkait dengan pelaksanaannya dilaksanakan pada hari ini hingga esok hari untuk 15 wilayah kecamatan. Pada awalnya memang dijadwalkan 11 kecamatan melaksanakan tes tertulis secara sebagian dari diantaranya 4 kecamatan yang berada di sekitar ibu kota kabupaten akan dilaksanakan ujian berbasis komputer. Namun urung dilaksanakan pada pagi hari tadi karena mengingat sejumlah kendala yang dialami, diantaranya gangguan koneksi internet sehingga diputuskan untuk seluruh wilayah kecamatan, yakni 15 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Malinau, diadakan seleksi secara manual untuk keseluruhan rekrutmen PPK di Kabupaten Malinau. Dan pelaksanaannya dijadwalkan selama 2 hari mulai hari ini hingga esok untuk pelaksanaan di 4 wilayah kecamatan yang berhampiran dengan ibu kota kabupaten. Ini nantinya mulai pagi tadi dilaksanakan secara terpusat di SMA Negeri 1 di SMA Negeri 1 Malinau, sedangkan di wilayah lain yakni 11 kecamatan yang lainnya pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan secara manual di masing-masing kecamatan melalui petugas KPU yang ada di masing-masing perwakilan kantor kecamatan yang tersebar di 15 wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau. Hingga pada siang hari hingga sore hari ini tadi beberapa kecamatan telah melaksanakan tes tertulis secara manual untuk seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau dan 4 kecamatan di sekitar ibu kota kabupaten yakni Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Utara dan Mentarang ditarget selesai pada hari ini dan untuk sebagian lagi dijadwalkan selesai pada esok hari. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang pelajar bernama Sylvia Anggraini berusia 13 tahun tewas seusai mengalami kecelakaan sepulang sekolah. Pelajar SMP Negeri 12 Kendari itu tewas setelah berboncengan 3 lalu menyerempet pemulung hingga jatuh ke ban mobil truk. Kecelakaan maut itu terjadi di jalan menuju SMP Negeri 12 Kendari, Kelurahan Wundu Dopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari pada Rabu 7 Desember siang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ultra Fadli Aksar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fadli. Ya, baik rekan Mei, baik Tribuners. Seorang pelajar SMP Negeri 12 Kendari bernama Sylvia Anggraini tewas setelah sepulang sekolah di Jalan Kelurahan Wunudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sylvia Anggraini tewas saat berboncengan 3 dengan 2 orang rekannya menuju pulang ke rumah
Saat itu Silvia Anggraini menabrak atau menyerempet seorang pemulung yang berada di sebelah kiri jalan. Namun Silvia Anggraini hilang kendali, kemudian terpental ke ban mobil truk yang datang dari arah berlawanan. Saat itu kemudian Silvia Anggraini terjatuh ke aspal dan mengalami pendarahan. Silvia Anggraini kemudian dievakuasi oleh warga dan sejumlah rekan-rekannya yang kebetulan melintas saat itu. Namun dalam perjalanan menuju rumah sakit Bahtera Mas Kendari, Silvia Anggraini tidak bisa diselamatkan hingga dinyatakan tewas. Kemudian Silvia Anggraini dibawa ke rumah duka. Kapolresta Kendari Kombes Pol M.Eka Fatur Rahman menyatakan mengimbau kepada orang tua siswa agar tidak memberikan kendaraan kepada anak yang masih di bawah umur, terutama siswa atau pelajar SMP. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Fadli Aksar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Masjid Nurul Jalal yang terletak di RT 2 Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo terancam terjun ke Sungai Batanghari. Pasalnya, turap penahan bangunan masjid tersebut saat ini sudah mulai ambles akibat diguyur hujan deras semalam. Masjid tersebut merupakan masjid tertua di Kabupaten Tebo, diperkirakan dibangun pada tahun 1916, namun saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Sopianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sopian. Oke, terima kasih rekan Mei, dapat saya informasikan dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tebo. Masjid Nurul Jalal yang terletak di RT 2 Desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi terancam terjun ke Sungai Batanghari. Pasalnya turap penahan bangunan masjid tersebut saat ini sudah mulai ambles akibat diguyur hujan semalam. Masjid tersebut merupakan masjid tertua di Kabupaten Tebo, diperkirakan dibangun pada tahun 1916, namun saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan warga sekitar saat melaksanakan ibadah sholat, masjid tersebut khawatir masjid tersebut terjun ke Sungai Batanghari. Daud, warga sekitar mengatakan Daud, warga sekitar mengatakan amblesnya turap penahan bangunan masjid diduga akibat diguyur hujan lebat pada Selasa 6 Desember 2022, Tribuner. Warga juga menduga bahwa timbunan tanah pada bangunan turap tidak padat sehingga terjadi ambles, Tribuners. Menurutnya, selain tempat menunaikan ibadah sholat, masjid ini sering dijadikan ibu-ibu untuk acara kegiatan pengajian maupun kegiatan agama lainnya, Tribuners. Apalagi pada saat bulan suci Ramadan, masjid ini selalu ramai. Nah, warga juga meminta agar penahan turap ini kembali diperbaiki agar masjid ini tidak terjun ke Sungai Batanghari. Karena masjid tertua ini penuh sejarah, ini merupakan cagar budaya atau warisan nenek moyang yang harus dijaga. Demikian rekan Mai, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Sopianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Partai Rakyat Adil dan Makmur atau PRIMA melakukan demo di depan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 8 Desember. Aksi demo ini dalam rangka protes PRIMA atas kinerja KPU yang pihaknya rasa tidak profesional dalam menjalankan proses tahapan pemilu, sehingga mengakibatkan PRIMA hampir tidak lolos tahapan sebagai peserta pemilu 2024. Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono melihat masih banyaknya kesalahan terkait sistem yang dijalankan oleh KPU. Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono melihat
Hal itu dan juga menambahkan KPU tidak demokratis dan tidak terbuka dalam segala proses tahapan yang dilakukan hingga saat ini, di mana kesalahan ini berdampak kepada beberapa partai politik yang gagal untuk menjadi peserta dalam pemilu 2024. Dalam demo, tampak puluhan massa dengan atribut prima mendatangi KPU RI sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan dalam aksi beberapa massa dari Partai Republikku juga turut menyampaikan tuntutan yang sama. Juru bicara DPP Prima Farhan Abdillah Dalimunte dalam orasinya berharap itikat baik dari KPU dalam merespons aksi demo hari ini. Jika sama sekali tak ada anggota KPU yang menemui pihaknya, Farhan mengecam akan membawa lebih banyak massa lagi. Tren dunia kecantikan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sebuah publikasi riset tahunan yang dikeluarkan oleh Klinik Kecantikan Indonesia, ZAP, yakni ZAP Beauty Index, memotret berbagai perilaku wanita di dunia kecantikan terkini. Bekerja sama dengan Mark Plus, riset yang dilakukan terhadap ribuan wanita Indonesia ini sudah dilakukan sejak 2018. Hasilnya mengungkapkan sejumlah fakta menarik di dunia kecantikan dari tahun ke tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Pebi. Ya, Mei, ZAP Beauty Index 2023 mengungkapkan beberapa temuan menarik di dunia kecantikan gitu ya. Nah, sebelumnya nih saya mau informasikan dulu bahwa ZAP Beauty Index sendiri merupakan sebuah publikasi riset tahunan yang dikeluarkan oleh ZAP Clinic berdasarkan survei terhadap ribuan wanita yang merupakan konsumen dari industri kecantikan di Indonesia gitu. Nah, pada tahun ini survei dilakukan terhadap 9.000 responden dari berbagai daerah di Indonesia dengan kategori dari kelompok generasi Z, Y, dan juga generasi X selama bulan Oktober hingga November 2022. Nah, tentunya menggunakan metode online survei untuk menemukan perspektif baru di dunia kecantikan pada 2023 mendatang begitu. Nah, salah satu temuan menarik dalam survei ini juga diungkapkan bahwa brand kecantikan lokal berhasil memenangkan hati dari para wanita di Indonesia pada tahun ini begitu, di mana sebanyak 96,8% wanita percaya bahwa menggunakan produk skincare buatan Indonesia. Bahkan 19% wanita juga mengaku telah menggunakan brand lokal secara eksklusif untuk merawat kulit mereka gitu. Nah, antusias ini juga terlihat dari banyaknya produksi skincare atau makeup lokal yang juga semakin beragam dan juga inovatif begitu. Adapun 4 produk teratas yang cukup banyak disukai dan banyak digunakan oleh wanita Indonesia ini meliputi serum, kemudian juga ada facial wash, sunscreen, dan juga pelembab begitu. Nah, kemudian hasil survei lainnya juga mengungkapkan bahwa produk dan layanan di klinik kecantikan saat ini semakin favorit begitu ya. Chief Operating Officer Marcos Institute Yosanova Savitri sendiri mengatakan bahwa pada tahun 2021 lalu hanya 17,8% wanita Indonesia yang membeli produk skincare di klinik kecantikan. Sementara pada tahun ini jumlah tersebut meningkat hingga angka 32,5% begitu. Nah, di sisi lain influencer Indonesia atau influencer lokal juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi wanita Indonesia dalam memilih produk kecantikan ketimbang dengan artis Korea begitu, di mana sebanyak 78% wanita Indonesia lebih tertarik kepada influencer lokal dibandingkan dengan artis Korea dalam memilih produk kecantikan. Meskipun saat ini kita tahu ya bahwa ada banyak sekali brand-brand yang memilih artis Korea sebagai model atau brand ambassador mereka begitu. Nah, memang ada sejumlah tren menarik yang diungkapkan oleh ZAP
Beauty Index 2023 ini. Nah, selain dari tren kecantikan sendiri, memang hal menarik lainnya yang diungkapkan dari sini adalah pendapat wanita tentang sosok pria idaman begitu. Nah, faktanya memang penampilan secara fisik tidak melulu menjadi daya tarik bagi seorang pria di mata wanita begitu, Tribuners. Di mana berdasarkan hasil survei yang diungkapkan oleh ZEP Beauty Index 2023 ini memang sebanyak 87,5% wanita Indonesia mempertimbangkan sifat, personality, dan juga tata krama dari seorang pria sebagai daya tarik yang paling utama begitu. Setelah itu baru disusul dengan kepintaran, pengetahuan, dan juga skill yang menempati posisi kedua sebagai daya tarik pria yang paling banyak disukai wanita sebesar 77,3% begitu. Nah, pada kategori ketiga kemudian ditempati oleh kategori wangi badan dari para pria, di mana memang menggunakan parfum atau produk wangian faktanya bisa meningkatkan daya tarik pria di mata wanita. Menurut survei ini disebutkan bahwa 67,5% wanita Indonesia mempertimbangkan wangi badan pria sebagai daya tarik utama. Bahkan angka ini dinilai lebih penting daripada tinggi badan yang hanya mencapai 59,3% serta gaya berpakaian sebesar 58,9% begitu. Nah, selain itu daya tarik pria sendiri tidak hanya terhenti pada kepribadian, kecerdasan, dan juga fisik saja, namun ada beberapa indikator lain yang menjadi daya tarik seorang pria di mata wanita, yaitu terkait kesiapan finansial atau kemapanan yang digambarkan oleh kondisi keuangan begitu. Di mana dijabarkan bahwa sebanyak 52,2% generasi Y dan 48,9% generasi Z mengutamakan materi atau kondisi keuangan dari seorang pria begitu. Sementara 44,9% dari generasi Y dan 46% dari generasi Z memilih bentuk wajah keseluruhan. Meskipun angka tersebut menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu signifikan, namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa kondisi keuangan pria lebih menarik di mata generasi Y dan juga generasi Z. Demikian, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi telah membuka pertemuan ke-15 Bali Demokrasi Forum atau BDF. Acara ini dilaksanakan di Bali National Convention Center Nusa Dua Bali pada Kamis 8 Desember. Pertemuan ini mengusung konsep baru yaitu hybrid yang menjadikan acara lebih interaktif daripada pertemuan 2 tahun terakhir. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bali, Putu Yunia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yunia. Baik, terima kasih rekan Mei. Jadi masih dari lokasi pelaksanaan Bali Demokrasi Forum di BNCC Nusa Dua Bali, betul sekali pada pagi hari tadi telah dilaksanakan pembukaan Bali Demokrasi Forum yang ke-15 yang mengusung konsep baru yaitu konsep hibrid yang melibatkan atau menyediakan layanan virtual untuk para delegasi yang tidak bisa datang hadir ke Bali. Pada hari ini sebelumnya kami dapat sampaikan bahwa mayoritas peserta Bali Demokrasi Forum ini hadir secara fisik, sehingga pada kegiatan-kegiatan sebelumnya panitia terpaksa harus membatasi kondisi atau kapasitas delegasi atau pendaftaran karena ruangan yang tidak mencukupi. Dan pada tahun ini BDF menyediakan virtual meeting untuk para delegasi yang tidak bisa secara langsung hadir di lokasi. BDF tahun ini dihadiri oleh 323 peserta dari 112 negara serta 5 organisasi internasional dan 52 diantaranya hadir secara virtual. Turut berpartisipasi pula melalui virtual Sekjen PBB, Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri, Sekjen PIF, dan undangan atau delegasi lainnya. BDF tahun ini mengusung tema Democracy in Changing World, Leadership and Solidarity, yang dikatakan oleh Menlu Indonesia sendiri sangat sesuai dengan situasi dunia saat ini yang sedang menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Dan guna menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sebuah leadership kolektif dan juga solidaritas yang kuat
di antara para negara di dunia. Melalui presidensi G20 kemarin juga telah menunjukkan bahwa leadership dan solidarity yang sangat kuat memang sangat diperlukan untuk dunia saat ini. Nilai-nilai demokratis seperti inklusivitas dan juga dialog menjadi pegangan Indonesia dalam menjalankan presidensi G20 kemarin, sehingga hasilnya baik di tengah tingginya pesimisme dunia. Retno Marsudi juga menuturkan selama 1,5 tahun atau 1,5 dekade BDF ini, Indonesia terus konsisten memperjuangkan dan mempromosikan demokrasi kepada dunia. Senada dengan Sekjen PBB, Menlu juga menyampaikan demokrasi saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan dan semua orang bertanggung jawab atas hal tersebut. Mengutip dari data International Institute for Democracy and Assistance (IDEA), demokrasi mengalami kemunduran atau stagnan di semua negara, bahkan di negara mapan sekalipun. Data lain dari Freedom House menyampaikan kemunduran demokrasi telah terjadi selama 16 tahun berturut-turut. Sementara Freedom Institute menyebut rata-rata kualitas demokrasi turun ke level 30 tahun yang lalu, dan Asia Pasifik sendiri diperkirakan 54% penduduk hidup di bawah alam demokrasi. Terlepas dari semua tantangan yang ada, Menlu percaya masih banyak yang kuat untuk mengembangkan demokrasi termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, demokrasi merupakan pilihan yang telah terbukti berperan penting dalam memajukan perdamaian, stabilitas, kemakmuran, serta berkontribusi terhadap keberhasilan Indonesia menghadapi pandemi. Dan pandemi, jika dilihat tidak saja sebagai sebuah tantangan, tetapi juga momentum untuk memperkuat ketahanan kesehatan. Sebagaimana diketahui, Oktober lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan vaksin COVID-19 asal Indonesia yang pertama. Hal ini menandai langkah penting dalam upaya kemandirian vaksin dan juga mendorong kesetaraan vaksin secara internasional. Demokrasi juga membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan sulit di tahun 2023, seperti pertumbuhan ekonomi yang menurun. Namun demikian, situasi ekonomi Indonesia di kuartal ketiga diperkirakan akan relatif baik, yaitu angka 5,72% yang telah dicapai, dan tahun 2023 proyeksinya akan tumbuh menjadi 5%. Data BPS menunjukkan 4,15 juta pekerja produktif masih terdampak oleh pandemi. Oleh karena itu, prinsip solidaritas sangat penting di dalam mendorong pemulihan yang inklusif sehingga tidak ada yang tertinggal. Saat ini demokrasi telah mendapat pengakuan dari seluruh negara di dunia. Demokrasi telah memberikan kebebasan berekspresi, menyampaikan aspirasi, juga menjamin ruang dialog, serta pembuatan keputusan yang efektif. Pengalaman Indonesia telah membuktikan demokrasi telah memberikan hasil yang baik untuk melayani kepentingan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Yunia atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Berikut tayangannya untuk Anda. Secara hibrid, jadi kita memakai sebuah konsep yang mencoba mengembangkan sebuah konsep yang baru, yang lebih interaktif. Saya baru, mohon maaf agak terlambat, baru keluar dari ruangan karena terjadi atau berlangsung sebuah interaksi yang sangat bagus. Nah, berbeda dengan 2 tahun terakhir, mayoritas dari peserta BDF kali ini hadir secara fisik. Jadi kita kemarin sampai menyampaikan bahwa untuk registrasi kita terpaksa harus batasi karena sekali lagi kapasitas ruangan tidak mencukupi. Nah, BDF tahun ini yang ke-15 tahun ini dihadiri oleh 323 peserta dari 112 negara dan 5 organisasi internasional, dan 5 Warga RW 3 Desa Cangkuan Wetan, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung dikagetkan dengan adanya getaran tanah, ledakan hingga hujan batu dan lumpur seperti ada gunung meletus. Hal tersebut karena adanya perobohan cerobong asap yang tingginya sekitar 80 meter di pabrik batu bara yang jaraknya sekitar 200 meter dengan pemukiman. Akibatnya puluhan rumah warga rusak, mulai dari pecah kaca, genteng yang berhamburan hingga dinding yang retak. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar Lutfi Ahmad yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Lutfi.
Ya baik Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, terkait adanya perobohan cerobong power plant dari PT Panasya di Dayakolot memang mengakibatkan puluhan rumah rusak di RT 03 RW maksud kami di RT 01 RW 03 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayakolot Kabupaten Bandung. Terkait kejadian tersebut, awalnya warga tidak mengetahui adanya kegiatan perobohan cerobong power plant tersebut. Warga beraktivitas seperti biasanya, namun tiba-tiba di hari Selasa siang, tiba-tiba terjadi ataupun terasa getaran, ledakan hingga banyak batu ataupun tanah yang berhamburan ke permukiman. Warga menyangka awalnya itu terjadi gempa bumi ataupun bencana seperti yang serupa, namun ternyata itu merupakan akibat perobohan dari cerobong power plant tersebut. Dan setelahnya terjadi kejadian tersebut, warga pun berbondong-bondong ke kantor desa untuk meminta pertanggungjawaban dari perusahaan terkait, dan menurut Kapolsek Dayakolot, Kompol Teddy, setelahnya di kantor desa para warga meminta pertanggungjawaban tersebut terdapat dari perwakilan perusahaan, dan setelahnya berdialog terdapat kesepakatan bahwasannya perusahaan tersebut akan mengganti rugi 100% kerusakan yang terjadi akibat perobohan power plant tersebut. Dan memang warga pada saat itu seperti halnya Lis, Mega berharap rumah mereka yang rusak, mulai dari kaca, genteng yang pecah hingga terjadi retakan di dinding, diganti 100% karena menurutnya awalnya bagus, maka ingin kembali bagus. Nah, selain itu menurut Kapolsek, hal tersebut telah ditandatangani ataupun disepakati kedua belah pihak, dan pada hari Rabu warga setempat bergotong royong membersihkan ataupun membereskan rumahnya masing-masing, mulai dari genteng yang pecah hingga tembok yang retak. Menurut Ketua RT setempat, paling banyak memang yang terdampak di RT 01 RW 03. Namun satu RW di sana merasakan ataupun terdampak dari perobohan cerobong power plant tersebut. Bahkan di RT lainnya juga ada beberapa rumah yang rusak, namun paling banyak yang hampir semua rumah yang berada di RT 01 RW 3 pecah kaca, mengalami kerusakan, pecah kaca, retak dinding ataupun pecah genteng dan plafonnya ataupun atapnya. Begitu Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada terkait perobohan cerobong power plant di Dayakolot, Kabupaten Bandung. Baik, terima kasih rekan Lutfi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 345 orang terdaftar menjadi peserta Universitas Terbuka Tribun Bali Table Tennis Championship Smash on Drugs yang diselenggarakan di Gedung Olahraga Kebo Iwo Gianyar, Bali pada 8 hingga 11 Desember 2022. Event ini mendapat dukungan penuh oleh Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Bali yang dipimpin oleh Kepala Badan Narkotika Nasional RI Petrus Reinhard Golose. Oleh karenanya, semangat kampanye anti narkoba juga digelorakan dalam ajang olahraga ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Adrian. Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Mei. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini telah resmi dimulai, yakni ajang turnamen tenis meja terbuka atau Universitas Terbuka dan Tribun Bali Table Tennis Championship yang diselenggarakan
pada mulai hari ini 8 Desember hingga Minggu 11 Desember mendatang. Dalam turnamen kali ini diikuti sebanyak 345 atlet dari yang mengikuti 11 kategori yang dipertandingkan, dari tunggal putra dan putri U12, kemudian U15, U18 antar mahasiswa, dan juga senior serta turnamen antar U90+. Dan event perhelatan yang pertama kalinya dilakukan atau digelar oleh Universitas Terbuka bersama Tribun Bali ini menjadi event perdana yang digelar di Bali pada khususnya, yakni UT sendiri memang biasa melakukan turnamen terbuka tenis meja di level nasional, namun di level daerah baru pertama kali ini dan bersama Tribun Bali ini menggelar tenis meja terbuka yang diikuti dengan ratusan peserta dengan animo tinggi dari berbagai daerah, meskipun mayoritas memang mereka berasal dari Bali, dan atlet-atlet terbaik tenis meja di Bali juga seluruhnya berkumpul dalam turnamen ini untuk memperebutkan hadiah dalam kejuaraan bergengsi ini, memperebutkan total hadiah sebesar 65 juta rupiah. Dan acara pada pagi hari tadi dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang mewakili Bupati Gianyar, yang menyampaikan bahwa perhelatan atau kejuaraan tenis meja yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka bersama Tribun Bali ini sangat disambut positif, karena memang tenis meja ini salah satu olahraga yang banyak digemari masyarakat di Bali, dan juga sedang diusung tagline Smash on Drug oleh Kepala BNN RI, yakni Petrus Reinhard Golose, di mana yang dulu Golose merupakan Kapolda di Bali. Dan semangat perang atau melawan narkoba ini diusung dalam event Kejurnas Table Tennis Championship yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka dan Tribun Bali ini, karena bahaya narkoba ini menjadi salah satu fokus BNN dan menjadi strategi soft power yang dilakukan dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Adrian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pakar mikro ekspresi Monika Kumalasari menilai ada sejumlah kejanggalan yang terlihat dari sikap terdakwa Ferdy Sambo. Monika menyoroti cara Ferdy Sambo memegang mikrofon dengan dua tangannya saat sidang kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat pada Rabu 7 Desember. Menurut bidang ilmu yang dipelajarinya, gestur tersebut menunjukkan ada sesuatu yang sedang berusaha dipertahankan oleh Ferdy Sambo. Sikap tersebut juga ditunjukkan Ferdy Sambo ketika hakim membandingkan kesaksiannya dengan pengakuan saksi dan terdakwa Richard Eliezer. Ketika itu Ferdy Sambo beberapa kali mengatakan bertahan dengan keterangannya. Sikap tak biasa juga ditunjukkan Ferdy Sambo ketika membeberkan mengenai dugaan pelecehan yang dialami istrinya Putri Chandrawati. Nada bicara Ferdy Sambo sempat meningkat, kemudian kembali menurun ketika menjawab pertanyaan lain dari hakim. Seharusnya saat menjelaskan terkait dugaan pelecehan, Sambo bisa menjelaskan secara detail dengan muatan-muatan emosi karena merupakan memori yang sangat penting. Namun menurut pengamatan Monika, Ferdy Sambo sama sekali tidak menunjukkan gestur-gestur tersebut. Alih-alih ia justru terlihat berusaha mengalihkan pembahasan untuk tidak mengarah pada dugaan pelecehan tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Richard Eliezer tampak lebih percaya diri meski harus berhadapan dengan mantan atasannya, mantan Kadif Propam Ferdy Sambo. Pemuda berusia 24 tahun tersebut bahkan berani membantah kesaksian Ferdy Sambo dengan lantang. Melihat perubahan sikap Baradae yang dulu hanya bisa patuh menjalankan perintah, Ferdy Sambo tampak tak senang. Bantahan Baradae tersebut disampaikannya dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Ketika itu, Hakim Ketua Majelis Wahyu Iman Santosa memintanya memberikan tanggapan terhadap kesaksian Ferdy Sambo. Tanpa rasa takut, Baradae menyatakan banyak pengakuan yang tak sesuai fakta telah diucapkan Ferdy Sambo.
Alih-alih Verdi Sambo ketika itu langsung memerintah Baradae untuk menembak Brigadir J dan membeberkan skenario yang sudah direncanakan. Ketika itu Verdi Sambo yang duduk di kursi terdakwa menyimak penuturan mantan anak buahnya dengan serius dan sesekali menganggukkan kepala. Ia terlihat memainkan jarinya yang memegang mikrofon ketika Baradae mengatakan ada pemberian sekotak amunisi oleh Verdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling, Jakarta Selatan. Verdi Sambo kembali mengangguk saat Baradae mengatakan bahwa ia sama sekali tak melakukan konfirmasi pada Brigadir J. Pasalnya saat Brigadir J masuk ruangan, Verdi Sambo langsung menarik leher korban dan memerintahkan penembakan. Sang mantan Jenderal Bintang 2 kemudian menundukkan kepala dan sempat menghela napas ketika kembali memandang ke depan. Verdi Sambo lagi-lagi mengangguk dan tampak menekan bibirnya seolah menahan sesuatu. Namun saat ditanya hakim, ia dengan tenang menyatakan tetap memegang teguh kesaksiannya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dilaporkan ke Komisi Yudisial. Pihak pelapor adalah terdakwa Kuat Ma'ruf yang diwakili oleh penasihat hukumnya. Aduan ini dilayangkan Kuat Ma'ruf sehari setelah sidang pada Rabu 7 Desember, di mana Verdi Sambo memberikan kesaksian terkait kronologi pembunuhan ajudannya. Sebagaimana diketahui, persidangan kasus Brigadir J dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai Wahyu Iman Santoso dan beranggotakan Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono. Saat ditanya, penasihat hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan membenarkan pelaporan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Meskipun begitu, pihaknya masih belum bersedia memberikan detail maupun alasan pelaporan itu. Saat dikonfirmasi mengenai pelaporan ini, Miko mengatakan bahwa tim kuasa hukum Kuat Ma'ruf mengajukan laporan terhadap Wahyu Iman Santoso yang merupakan ketua majelis hakim kasus tersebut. Ia menerangkan pihaknya akan memverifikasi dan menilai apakah laporan tersebut sudah memenuhi syarat atau belum. Atas aduan itu, KY berjanji akan melakukan pemeriksaan secara objektif. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti secara terpisah sehingga tidak akan mengganggu jalannya persidangan kasus Brigadir J. Adapun pada persidangan sehari sebelumnya, Wahyu Iman sempat lantang menyebut kesaksian Verdi Sambo tidak masuk akal. Ia menilai ada sejumlah kejanggalan yang dituturkan oleh Verdi Sambo. Sikap hakim ini menimbulkan reaksi kekecewaan dari pengacara Verdi Sambo, Arman Hanis. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso Halo, selamat siang Ibu. Bu, izin Bu, ini Ibu sendiri dari warga Padukuhan Purwosari. Nah, Ibu membawa kuliner apa ini yang akan dibagikan? Supasup. Supasup. Nantinya ada berapa porsi Ibu yang dibagikan? Ini kali ini 100 porsi. Persiapan dari kapan Ibu? Ini persiapan dari jam 2 harus siap. Nanti makan barengnya setengah 4. Makan barengnya setengah 4. Berarti Ibu siapin sendirian atau sama keluarga ini? Atau ada dari masyarakat Padukuhan Purwosari yang turut serta membantu untuk membuat supasup itu sendiri? Saya sendiri. Nanti kalau ada yang datang, adik saya yang bantuin. Oke, siap-siap. Matur nuwun Ibu, selamat bertugas kembali. Dan itu tadi sementara informasi yang saya dapat untuk kuliner tambahan selain adanya mie ayam, bakso dan juga ayam penyet yang nantinya akan disajikan untuk makanan gratis di Media Center Padukuhan Purwosari atau yang sebelumnya ini digunakan sebagai gedung serbaguna Padukuhan Purwosari. Saudara, prosesi ngunduh mantu pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di Kota Solo akan mengundang sejumlah tamu negara.
Mengingat pernikahan Kaisang dan Erina merupakan acara ngunduh mantu dari putra bungsu Presiden Jokowi. Menteri BUMN Erick Thohir mengaku undangan yang disebarkan di acara ngunduh mantu di Kota Solo secukupnya saja. Ia belum mengetahui secara detail siapa saja tamu yang akan diundang dalam acara ngunduh mantu. Namun yang pasti, duta besar tidak mungkin tidak diundang oleh Presiden Jokowi ke pernikahan Kaisang dan Erina Gudono. Selain duta besar, Saudara Erick juga menyebut gubernur juga akan diundang. Hal tersebut menyusul diundangnya duta besar sehingga juga akan mengundang kepala daerah. Belum lagi para pejabat lainnya yakni para petinggi lembaga negara mulai dari BPK, DPR, MPR, dan DPD juga akan diundang dan turut hadir dalam pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di Kota Solo. Sehingga akan ada banyak tamu negara yang akan hadir dan tentu saja memiliki protokol masing-masing. Erick menyebut selain itu juga masih ada teman-teman Kaisang yang akan diundang, mulai dari teman di dunia sepak bola hingga para YouTuber, Saudara. Kemudian, Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkap Anies Baswedan akan ke Solo setelah menyelesaikan kunjungan di daerah. Ia menyebut Anies akan menghadiri pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dengan Erina Gudono. Hermawi menyebut dalam pekan ini ada sejumlah agenda yang dihadiri Anies, salah satunya terkait Natal dengan tokoh agama dan adat di Papua dan Makassar, termasuk pernikahan Erina Gudono dan Kaisang Pangarep. Kemudian, Saudara, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak bisa menghadiri pernikahan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono pada Sabtu 10 Desember. Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem Charles Meikiansyah mengatakan Surya Paloh tidak bisa hadir karena sedang berobat ke luar negeri. Anggota Komisi 11 DPR ini menyampaikan Surya Paloh berada di luar negeri sejak 24 November hingga awal Januari 2023. Surya Paloh juga turut menyampaikan ucapan selamat menempuh hidup baru kepada Kaisang dan juga Erina. Kemudian Saudara, Charles juga mengatakan Surya Paloh sebenarnya sangat berharap bisa hadir langsung di momen istimewa putra bungsu Presiden Jokowi itu. Surya Paloh juga menerima undangan resmi resepsi Kaisang dan Erina beberapa waktu lalu. Meski tak bisa hadir, Saudara, Surya Paloh juga mendoakan agar kedua mempelai menjadi pasangan yang langgeng selamanya dan menjadi pasangan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Seperti diketahui, Saudara, pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akan dilangsungkan pada 10 Desember 2022. Acara ngunduh mantu dan gala dinner akan digelar di Puro Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah pada Minggu 11 Desember 2022. Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju tampak terlibat mempersiapkan acara tersebut, seperti Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian Saudara, jelang pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, undangan pernikahan juga sudah disebarkan. Seperti tadi sudah disampaikan Saudara, sejumlah pejabat turut diundang termasuk artis dan juga YouTuber. Kemudian putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, juga menyebut bahwa pembagian undangan pernikahan sudah dilakukan secara bertahap, sehingga saat ini undangan pernikahan belum semuanya disebar. Kemudian Saudara, hal itu disampaikan oleh Gibran pada Senin 5 Desember lalu. Gibran juga membeberkan bahwa ada sejumlah pejabat negara yang diundang ke pernikahan Kaisang. Beberapa di antaranya yakni mantan Presiden Republik Indonesia, kemudian para ketua umum partai, hingga Presiden Uni Emirat Arab juga turut diundang ke pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono.
Pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono ternyata memiliki beberapa aturan dan larangan yang wajib dipatuhi oleh para tamu undangan. Rangkaian pernikahan yang panjang, kemudian lokasi hingga budaya yang diterapkan keluarga membuat keluarga Jokowi dan Iriana harus menerapkan beberapa larangan ketika prosesi. Diketahui saudara, hari pernikahan Kaisang dan Erina akan digelar pada Sabtu 10 Desember 2022 di Pendopo Royal Ambarukmo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah itu rangkaian acara akan berpindah ke kampung halaman Kaisang, yakni di Surakarta. Kemudian di Surakarta inilah para tamu undangan akan hadir dengan catatan mematuhi aturan tertentu. Beberapa aturan tersebut yakni yang pertama adalah tak boleh menyumbang, saudara. Gibran Raka Buming Raka, kakak Kaisang sekaligus wali kota Solo, menegaskan acara pernikahan adiknya tidak menerima sumbangan. Hal itu sudah dilakukan sejak dirinya menikah dengan Selvi Ananda. Ia juga menjelaskan acara pernikahan Kaisang Erina tidak menerima sumbangan karena status sang ayah, yakni Presiden Jokowi yang merupakan kepala negara. Selain itu, keluarga juga tidak ingin merepotkan para tamu. Kemudian larangan yang kedua adalah dilarang menggunakan batik parang lereng. Saat acara tasyakuran di Puro Mangkunegaran Solo pada 11 Desember mendatang, para tamu tidak diperkenankan memakai batik parang lereng. Larangan ini bukan sederhana urusan dress code saja, saudara, melainkan ada pakem Jawa yang harus ditaati oleh setiap pengunjung Puro Mangkunegaran. Hal ini ditegaskan oleh Wali Kota Solo sekaligus kakak sulung Kaisang, yakni Gibran Raka Buming Raka. Ia mengatakan aturan ini langsung dari Kanjeng Gusti Mangkunegoro 10 yang menyarankan larangan tersebut atau merupakan larangan dari Puro Mangkunegaran. Kemudian saudara, tidak semua tamu diperbolehkan membawa kendaraan pribadi. Saat ngunduh mantu berlangsung, para tamu undangan dilarang membawa mobil atau kendaraan pribadi. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi, setelah melakukan rapat analisis dan evaluasi bersama jajaran Polres Sekarisedenan Soloraya di Mapolresta Solo pada Sabtu 3 Desember kemarin, saudara. Seperti diketahui, jumlah undangan untuk acara di Kota Solo sekitar 6.000 orang. Jumlah volume dan rasio kendaraan tidak akan mampu ditampung apabila semua menuju lokasi menggunakan kendaraan pribadi masing-masing, sehingga beberapa tamu akan dijemput menggunakan bus. Ada sekira 220 bus yang sudah disiapkan untuk acara di Puro Mangkunegaran. Irjen Lutfi mengatakan para tamu akan diarahkan menuju ke Puro Mangkunegaran menggunakan shuttle bus dari hotel maupun dari sejumlah kantong parkir yang telah disiapkan seperti di Benteng Vastenburg dan Stadion Manahan Solo. Lalu saudara, larangan berikutnya adalah tamu dilarang memasuki Singgasana Raja. Tantangan dalam pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono berikutnya yakni pada kawasan Singgasana Raja. Peringgitan adalah kawasan Singgasana Raja dan para tamu ataupun masyarakat umum tidak diizinkan mengakses kawasan tersebut saat jamuan makan. Alurnya pun sudah ditata sedemikian rupa, saudara, agar tidak masuk ke area peringgitan. Pasalnya, area tersebut merupakan area sakral dan memang tidak terbuka untuk umum. Art Director Asmoro Decoration Panji Vasco da Gama mengatakan bahwa Puro Mangkunegaran Solo adalah untuk menerima tamu. Tata letaknya pun telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak boleh membelakangi peringgitan. Di dalamnya terdapat long table juga, saudara, untuk VVIP dan juga duduknya tidak diperbolehkan membelakangi peringgitan atau kawasan Singgasana Raja. Hal ini dinilai untuk menghormati lokasi tersebut. Utama kecuali Mbak Erina karena mulai kemarin kan sudah harus menjalani acara pinggitan, tidak boleh keluar lagi. Pak, kalau untuk acara budayanya urutannya apa aja Pak, dan mungkin bisa dijelaskan sekalian Pak? Oh iya, untuk upacara budaya
itu kita upacara panggih pengantin dalam tradisi pengantin adat Yogyakarta. Pertama-tama adalah penyerahan pisang sanggan. Pisang sanggan itu diserahkan sebagai simbol dari permohonan agar kedua mempelai itu dipertemukan, dipanggihkan dengan upacara kultur, upacara budaya. Nah, peraganya kita mengacu pada keraton, yaitu tetap dari keluarga mempelai putri. Sementara ini banyak masyarakat umum yang menyerahkan pisang sanggan itu dari pihak putra. Tapi kalau kita mengacu pada keraton, maka sepenuhnya wewenang menyelenggarakan upacara panggih itu ada di pihak putri. Sing kagungan kerso pihak putri. Oleh karena inti akad nikah dilanjutkan dengan upacara ritual adat Jawa panggih pengantin dengan tradisi Yogyakarta. Tadi urutan-urutannya seperti apa? Tadi bisa dijelaskan, Pak? Yang akad nikah dimulai dengan penyerahan calon pengantin putra, kemudian menuju ke tempat duduk akad nikah, kemudian pemeriksaan rukun-rukun akad nikah, calon pengantin putra, wali nikah, saksi-saksi sudah sesuai dengan data, tidak ada halangan untuk dinikahkan, ada mahar, kemudian ijab kabul, doa, penandatanganan buku akte nikah, penyerahan buku akte nikah oleh petugas pencatat nikah, kemudian penyerahan mahar, kemudian mengenakan cincin itu sudah beda kelompok upacara. Kalau yang akad nikah itu religi kan, kalau yang cincin itu sudah mulai upacara budaya, jadi pelaminan didampingi oleh ayah dan ibu kedua. Kemudian dilanjutkan upacara adat panggih dengan tradisi Yogyakarta, referensinya keraton Yogyakarta, tapi ada perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan yang tentu berbeda dengan keraton karena ini yang menyelenggarakan adalah masyarakat umum. Tadi ini dihadiri dengan siapa saja? Pada utama kecuali Mbak Irina karena mulai kemarin kan sudah harus menjalani acara pingitan, tidak boleh keluar lagi. Pak, kalau untuk acara budayanya urutannya apa aja Pak? Dan mungkin bisa dijelaskan sekalian Pak. Oh iya, untuk upacara budaya itu kita upacara panggih pengantin dalam tradisi pengantin adat Yogyakarta. Pertama-tama adalah penyerahan pisang sanggan. Pisang sanggan itu diserahkan sebagai simbol dari permohonan agar kedua mempelai itu. Saudara, hari ini Kamis 8 Desember 2022, prosesi pengajian digelar oleh Kaisang Pangarep dan Erina Gudono jelang pernikahannya yang akan digelar pada Sabtu 10 Desember 2022. Keluarga Erina Gudono menggelar pengajian menjelang pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono dengan diawali pembacaan Al-Quran pada pukul 12 waktu Indonesia Barat siang tadi. Jumlah orang yang akan mengikuti semaan yaitu 30 orang saja dan menjadi agenda intern keluarga. Sementara untuk acara pengajian akan diikuti sekira 150 tamu undangan. Acara pengajian juga diisi dengan hadroh selawat Janka Dausat Ploso Kuning, Sleman, Yogyakarta. Kabarnya saudara, acara semaan Al-Quran dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengajian jelang pernikahan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui saudara, rangkaian acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono dimulai hari ini di kediaman calon besan Presiden Jokowi di Purwosari Sindua di Melati, Sleman, DIY. Sudah tampak berbagai persiapan untuk acara hari ini. Acara di kediaman Erina siang ini adalah semaan Al-Quran dan pengajian yang sudah dimulai sejak siang tadi. Tampak petugas Pas Pampres, TNI, dan Polri berjaga di sekitar lokasi. Selamat jam Tribuners, saat ini saya sedang berada di dekat rumah calon pengantin nih, Erina Gudono. Nah, saat ini sedang dilangsungkan swab begitu untuk petugas-petugas yang terlibat ini, mulai dari catering dan vendor-vendor lainnya ini di swab begitu Tribuners.
Ada sekitar mungkin 300-an yang nanti bakal di swab. Ini lokasinya di masjid dekat rumah Erina. Kondisinya seperti ini. Ini kondisi di lingkungan sekitarnya nih. Kalau ini lokasinya di dekat masjid nih Tribuners. Erina Gudono, calon istri Kaisang Pangarep putra bungsu Presiden Jokowi, turut serta dalam acara semaan Al-Quran yang digelar bersama para santri di depan kediamannya Dusun Purwosari, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta hari ini. Erina tampak mengenakan kebaya dan hijab berwarna abu-abu keperakan. Mantan finalis Putri Indonesia 2022 asal Yogyakarta itu didampingi oleh dua kakaknya yakni Alen Gudono dan Nadia Gudono serta sang ibu Sofiatun Gudono yang mengenakan pakaian berwarna kalem. Erina Gudono tampak duduk secara anggun sembari menyimak bacaan Al-Quran yang sedang dibacakan. Sementara itu, saudara, para tamu undangan yang hadir juga diimbau untuk mengenakan pakaian berwarna putih yang sudah menjadi dress code dan sudah dicantumkan di undangan yang diberikan. Diketahui serangkaian acara sebelum pernikahan Kaisang dan Erina Gudono telah mulai dilakukan. Kaisang dan Erina juga telah melakukan gladi bersih pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo. Gladi bersih ini dilakukan selama 1 jam. Kemudian kemarin saudara Kaisang juga telah menggelar wilujengan doa di Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Sedangkan hari ini digelar acara pengajian di kediaman Erina Gudono. Ayo saya ngomong dulu. Aku bisa lihat. Ayo, aman. Tenang dulu. Anyaman bambu. وأصولهم وفروعهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil amin. ثم إلى حضرة شيخ العلماء العاملين والشهداء والصالحين وأساتذنا وأهل بيت أساتذنا وإلى حضرة خصوصا اللهم اغفر له Bapak Haji Prompagina. Allahumma barik lahuma fi nikahima. Allahumma barik lahuma fi rizqihima. Allahumma barik lahuma fi auladihima wa hasil maqasidahuma maqasidid dunya wal akhirah. Lahumal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, jumlah undangan untuk acara semaan Al-Quran dan pengajian hari ini akan dihadiri 130 orang. 30 orang untuk acara semaan, sedangkan 100 orang untuk acara pengajian. Seluruh tamu undangan merupakan keluarga besar, kerabat, dan tetangga. Pihak wedding organizer bernama Dani mengatakan setiap tamu undangan dalam prosesi menjelang pernikahan hingga akad nikah nanti di Pendopo Ambarukmo akan diseleksi secara ketat, terutama kondisi kesehatannya karena masih pandemi. Seluruh tamu undangan akan diswab terlebih dahulu sebagai prosedur dari protokol kesehatan. Kemudian, saudara, lokasi area semaan di depan rumah Erina juga telah steril, alias tak lagi ada orang yang berlalu lalang seperti sehari sebelumnya. Akses menuju rumah Erina dan lokasi semaan Al-Quran itu hanya diperuntukkan bagi warga yang memiliki undangan saja. Undangan semaan dan pengajian itu disertai barcode dan hanya berlaku 1 orang saja. Janur kuning juga sudah terpasang, saudara, menuju akses ke kediaman Erina. Sejumlah petugas baik dari pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres, petugas intel kepolisian, serta TNI tampak berjaga di sejumlah titik di kampung tersebut. Selamat jam berbenar. Saat ini saya sedang berada di dekat rumah calon pengantin nih, Erina Gudono. Nah, saat ini sedang dilangsungkan swab begitu untuk petugas-petugas yang terlibat ini, mulai dari catering dan vendor-vendor lainnya ini di swab begitu, Tribuners. Ada sekitar mungkin 300-an yang nanti bakal di swab. Ini lokasinya di masjid dekat rumah Erina. Technician nggak ya, kalau di situ kan di sini. Kondisinya seperti ini. Saudara, seperti yang Anda saksikan pada layar, ini adalah lokasi tempat pengajian Erina Gudono digelar yang berada di Yogyakarta, saudara, tepatnya di Purwosari. Ini sejumlah tamu undangan yang hadir dan akan mengikuti prosesi pengajian harus melaksanakan swab terlebih dahulu.
Kemudian lokasi untuk swab PCR juga sudah disiapkan, berada di sekitar lokasi atau di sekitar rumah Erina Gudono. Bisa Anda saksikan saudara, tenda yang ada di sekitar lokasi semuanya didominasi oleh warna putih. Begitu juga para tamu undangan yang hadir juga semuanya mengenakan dress code berwarna putih. Memang sudah ditetapkan begitu oleh Erina Gudono untuk semua undangan agar mengenakan pakaian berwarna putih untuk prosesi pengajian hari ini. Kemudian saudara, untuk prosesi pengajian hari ini akan ada 2 sesi, yakni sesi pertama adalah sesi semaan Al-Quran yang dihadiri 30 orang tamu undangan yang terdiri dari pihak keluarga dari Erina Gudono. Kemudian sesi kedua adalah sesi pengajian yang akan dihadiri 100 orang tamu undangan. 100 orang tamu undangan ini, saudara, terdiri dari para tetangga Erina Gudono dan beberapa tamu undangan lain. Ini bisa Anda saksikan, saudara, suasana di sekitar rumah Erina Gudono yang hari ini melangsungkan pengajian jelang pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono yang akan digelar besok pada 10 Desember 2022. Baik, ini bisa Anda saksikan para tamu undangan masih mengantri untuk melakukan swab PCR sebelum masuk ke tempat pengajian, yakni di kediaman Erina Gudono. Seperti yang bisa Anda saksikan, saudara, para tamu mengenakan pakaian berwarna serba putih. Memang sudah dicantumkan begitu di dalam undangan yang diberikan oleh Erina Gudono bahwa acara pengajian hari ini harus mengenakan pakaian serba putih. Bisa Anda saksikan juga, saudara, Erina Gudono tampak duduk didampingi oleh keluarganya, ada 2 kakaknya, serta sang ibu. Erina Gudono bisa Anda saksikan, saudara, tampak sangat cantik dan anggun mengenakan pakaian berwarna abu-abu keperakan dengan riasan juga, tampak sangat anggun duduk didampingi oleh ibu, kakak, dan adiknya. Bisa Anda saksikan kakak dari Erina Gudono tampak turut mengenakan pakaian berwarna pink, merah muda, saudara. Sang ibu juga tampak mengenakan pakaian berwarna merah muda. Bisa Anda saksikan sepertinya prosesi pengajian berjalan begitu haru hingga membuat sang ibu meneteskan air mata. Ayo saya mau ngurung. Aku bisa soalnya. Ayo, aman. Tenang bisa tak. Anyaman bambu. Rangkaian acara pernikahan Kaisang Erina mulai dilakukan pada hari ini, saudara, dimulai dengan pengajian di kediaman Erina. Selanjutnya pada 9 Desember 2022 atau besok akan digelar acara siraman, di mana keduanya akan menjalani prosesi siraman di tempat yang berbeda. Acara siraman untuk Erina akan digelar di kediamannya di Purwosari RT 3 RW 59 Sin 2 di Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman. Sementara Kaisang akan menjalani prosesi siraman di Solo. Presiden Jokowi rencananya akan hadir di prosesi acara Midodareni di kediaman Erina dan acara akad nikah.
Akad nikah Kaisang Pangarep dengan Erina akan dilaksanakan pada 10 Desember 2022. Lokasi akad nikah akan digelar di Pendopo Royal Ambarukmo, Depok, Sleman. Kemudian saudara, Kaisang dan Erina akan ngunduh mantu pada Minggu 11 Desember 2022 pagi. Selanjutnya mereka akan dikirap dari Loji Gandrung menuju Pura Mangkunegaran, Solo. Kemudian saudara, untuk prosesi pengajian hari ini tidak hanya untuk mendoakan keselamatan dan kelancaran acara saja, tapi pengajian juga mendoakan air yang akan digunakan untuk siraman besok, yakni pada 9 Desember 2022. Untuk mas kawin saudara pernikahan dari Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono, Kepala KUA Depok DIY M. Wiono menyampaikan mengenai rencana mas kawin Kaisang untuk Erina. Pihaknya mengatakan untuk sementara mahar yang diberikan yakni berupa seperangkat alat sholat dan uang senilai Rp300.000. Namun sifatnya masih sementara dan masih bisa berubah. Kaisang membenarkan mahar yang akan diberikan berupa seperangkat alat sholat dan uang senilai Rp300.000. Ia mengatakan tak ada alasan khusus bagi Kaisang terkait mahar tersebut. Meski begitu saudara, setelah diusut, uang Rp300.000 tersebut memiliki arti dan makna khusus bagi Kaisang maupun Erina. Kaisang memilih angka tersebut lantaran dirinya dan Erina sama-sama anak ketiga. Erina memang anak ketiga dari 4 bersaudara, buah hati dari pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina bernama Alen Gudono dan Nisa Gudono, sementara adik Erina bernama Shania Gudono. Lalu untuk Kaisang, ia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana. Kaisang memiliki 2 kakak yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Kaisang menambahkan, Erina tidak mempermasalahkan nominal mahar yang diberikannya. Selain mahar tersebut, Kaisang mengatakan masih ada beberapa mahar tambahan lainnya. Kaisang juga meminta maaf kepada masyarakat yang terganggu dari acara ini, baik di Yogyakarta ataupun di Solo. Ia pun memohon doa restu agar semuanya lancar selama prosesi berlangsung. Undangan yang disebar pada prosesi pernikahan di Pendopo Agung Ambarukmo terbilang tidak banyak, yakni sekitar 150 orang. Saudara, setelah pernikahan di Yogyakarta pada 10 Desember, nantinya akan ada ngunduh mantu di Solo pada Minggu 11 Desember 2022. Nah, Kaisang dan Erina ini akan diarak begitu saudara, menggunakan kereta pengantin. Kaisang dan Erina akan ditarik 6 kuda. Dan 6 kuda ini memiliki nama yang unik-unik. Di hari pernikahan yang digelar pada 11 Desember 2022 di Solo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akan menjalani prosesi kirap. Kereta pengantin yang mereka naiki menurut rencana akan ditarik oleh 6 ekor kuda. Kuda-kuda tersebut berasal dari kuda peliharaan milik Mas Ngabei Mujiono Prasetyo. Perawat kuda Adi Cahyo Mahendra, 24 tahun, mengatakan 6 ekor kuda penarik kereta kuda pembawa pengantin Kaisang dan Erina sudah ditentukan. Seluruh kuda yang menarik kereta tersebut merupakan kuda betina. Mereka jenis kuda KP, yakni kuda persilangan Sumbawa dan Australia dengan tinggi 150 cm. Kuda bernama Agustin memiliki rekam jejak yang baik, saudara, dan sudah menjadi langganan keluarga Jokowi, termasuk saat memiliki hajat pernikahan anaknya. Agustin sudah menjadi penarik kereta kuda pembawa pengantin sejak pernikahan Gibran Raka Buming Raka dengan Selvi Ananda. Kuda tersebut bahkan juga menarik kereta kuda
pembawa pengantin Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution. Agustin tidak hanya melakukannya di Solo, tetapi juga sampai ke Medan. Adapun selain Agustin, saudara, 5 ekor kuda terpilih untuk menarik kereta kuda pembawa pengantin, diantaranya adalah Adinda, Dewi Andini, Mawar, Sylvia, dan Cantika. Sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang terganggu oleh kegiatan ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena pasti menyebabkan macet di mana-mana maupun di Jogja, Solo maupun kota sekitarnya. Kami sekeluarga mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena pasti banyak orang yang datang yang dimana akan menyebabkan ya macet di mana-mana. Tapi sekali lagi kami sekeluarga mohon doa restunya supaya semua dapat berjalan dengan lancar. Terus apa lagi Pak biasanya? Saya dari Juni udah latihan. Insya Allah lancar. Ya rencana maharnya mau dikasih apa Mas? Kan kemarin yang keluar di media itu apa namanya uang 300.000, ya itu betul, seperangkat alat sholat, nanti ada tambahan lagi. Berapa? Harapan apa? Ya harapan yang ya semua lancar. Udah dulu. Bentar, satu-satu, bentar. Lurus saja menuju ke tempat duduk, mengalir, duduknya bareng, 1, 2, 3. Para pendamping disilahkan menuju ke tempat duduk, terima kasih. Disilakan. Saudara, untuk melihat seperti apa jalannya prosesi pengajian yang digelar di kediaman Erina Gudono, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jogja, ada Kristi di sana. Selamat sore, Kristi. Halo, selamat sore. Baik, Kristi, bisa dilaporkan seperti apa suasana di tempat kediaman Erina Gudono saat ini? Oke, jadi hari ini di rumah Erina Gudono ini dilangsungkan semarak Al-Quran dan pengajian. Untuk semarak Al-Quran sendiri tadi sudah dimulai sekitar pukul 12 dan ini baru saja selesai di pukul 15. Setelah ini akan dilanjutkan dengan pengajian. Dijadwalkan ini pengajian selesai pukul 17.30. Nah, untuk acara semarak Al-Quran sendiri ini acaranya terbatas. Ini dihadiri oleh keluarga inti dan kerabat dari Erina Gudono. Kemudian untuk tamu sendiri ini tadi ada sekitar 30 tamu saja yang mengikuti semarak Al-Quran. Begitu, dan ini baru saja keluar, dan ini beberapa tamu undangan ini membawa hampers begitu. Yang isinya tadi ada tasbih, kemudian ada Al-Quran dan ada sajadah. Selain itu juga ada makan siang juga begitu, Tribuners. Setelah semarak ini nanti akan dilanjutkan dengan pengajian, yang dalam pengajian ini nanti akan melibatkan tetangga sekitar. Untuk tamunya sendiri untuk pengajian ini nanti diperkirakan sampai 100 orang begitu. Kemudian baik, silakan Kristi. Oke. Kemudian dalam acara semarak Al-Quran ini Erina Gudono ini memakai busana muslim dan dengan riasan minimalis, tidak terlalu menonjol, karena dari makeup artist yang tadi menyampaikan kalau wajah Erina sudah cantik, jadi di makeup yang minimalis saja begitu. Untuk pakaian sendiri tadi memakai busana muslim, warnanya seperti, karena kami tidak bisa masuk, jadi hanya bisa memantau lewat siaran saja, itu warna yang dipakai semacam abu silver begitu. Kemudian Erina ini saat semarak Al-Quran bersama dengan ibunya dan juga kakak Erina dan adiknya juga.
dalam mengikuti semaan Erina ini bahagia begitu karena terlihat ini senyum-senyum begitu, sementara untuk ibunya Sofiatun Gudono ini terharu karena beberapa kali menyeka air mata begitu. Kemudian nanti setelah acara pengajian ini juga akan dilanjutkan dengan acara mengirimkan air siraman ke Solo. Jadi besok pada Jumat itu akan dilangsungkan siraman baik di Jogja dan di Solo. Nah, air yang digunakan untuk siraman Kaisang Pangarep ini adalah air yang sudah didoakan hari ini, kemudian akan dikirimkan ke Solo oleh 2 orang utusan keluarga. Salah satunya adalah tetua di lingkungan Erina ini, dan yang satunya adalah sepupu dari Erina. Yang menarik dari acara hari ini adalah tetangga sekitar di kampung di Pedukuhan Purwosari ini menggelar makan bersama begitu. Jadi ada 10 UMKM di Purwosari ini yang kemudian menyediakan makanan gratis gitu untuk warga Purwosari sebagai bentuk turut berbahagia begitu atas pernikahan Kaisang dan Erina. Begitu. Kemudian Kristi, terkait dengan pengamanan yang dilakukan di sekitar lokasi tempat pengajian saat ini, seperti apa, Kristi? Oke, untuk pengamanannya sendiri sebenarnya tidak terlalu ketat. Memang ada semacam X-ray begitu yang dipasang. Memang ada petugas juga TNI Polri yang berjaga, tetapi tidak terlalu ketat gitu. Menurut informasi ini, Kapolri juga akan hadir meninjau rumah Erina Gudono, namun sampai saat ini Kapolri masih belum terlihat begitu. Baik. Kemudian, silakan Kristi. Mungkin sementara seperti itu dulu. Baik, kemudian Kristi, terkait dari tamu undangan yang datang, ini sejauh ini apakah memang baru tetangga saja yang tampak hadir atau sudah ada pejabat-pejabat begitu yang sudah datang di lokasi pengajian saat ini? Untuk saat ini masih tetangga dan kerabat dari Erina Gudono. Kalau untuk pejabat masih belum terlihat, tapi ada informasi Kapolri ini nanti akan hadir juga, tetapi sampai saat ini masih belum terlihat Kapolri datang ke rumah Erina. Baik, terima kasih Kristi atas informasinya. Hari ini kami tunggu informasi selanjutnya terkait dengan persiapan pernikahan dari Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono. Terima kasih Kristi, selamat bertugas kembali. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan II Marsdia TNI Andiawan Martono Putra menjadi Pangkosgapspat pengamanan VVIP pernikahan putra Presiden Joko Widodo, yakni Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Pada Rabu 7 Desember 2022, Andiawan memimpin apel gelar pasukan dalam kesiapan pengamanan VVIP pernikahan Kaisang dan Erina. Ia meminta aparat gabungan waspada terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi saat acara pernikahan. Ia menyampaikan beberapa penekanan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan oleh aparat. Di antaranya adalah koordinasi ketat dan tepat dengan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengamanan VVIP. Aparat juga diminta memanfaatkan teknologi terkini untuk mendukung pelaksanaan tugas. Selain itu, setiap personel diminta paham tugas dan tanggung jawab masing-masing. Diketahui saudara, ijab kabul Kaisang dengan Erina akan dilaksanakan di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta pada Sabtu 10 Desember 2022. Selanjutnya, rombongan keluarga mempelai akan berangkat menuju ke kota Solo untuk mengikuti upacara ngunduh mantu di Loji Gandruk pada Minggu 11 Desember. Ilustrasi videonya ini adalah sama. Berarti salah masuk Ibu Gudono menuju formasi di belakang
Ibu Bobi dan Ibu calon pengantin putra dan Bapak Joko Widodo beserta Ibu melanjutkan perjalanan menuju ke tempat duduk akad nikah. 1, 2. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo serta calon pengantin putra. Senyum, terima kasih. Diterima oleh petugas. Masih ada lagi, ada 2 nampan ya. Langsung hilang saja, langsung take out aja supaya nanti kita tidak kerepotan. Terima kasih. Selesai. Supaya ini bisa kita bersihkan dengan bagus, maka Mas Kaisang dan Mbak Erina akan dimohon untuk depan dan buku akad nikahnya diberikan untuk kita foto dulu di sebelah ujung depan pendopo. Ini biar bersih. Silakan maju. Ya, Mas Kaisang. Ini jurubicara keluarga putra, kemudian ini dengan ini Bapak, ini Ibu, ini Mas Gibran dan Mas Bobi, kemudian di belakang Ibu Gibran dan Ibu Bobi. Sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang terganggu oleh kegiatan ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena pasti menyebabkan macet di mana-mana maupun di Jogja, Solo maupun kota sekitarnya. Kami sekeluarga mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena pasti banyak orang yang datang yang dimana akan menyebabkan ya macet di mana-mana. Jadi sekali lagi kami sekeluarga mohon doa restunya supaya semua dapat berjalan dengan lancar. Terus apa lagi kan biasanya? Saya dari Juni dan latihan, insya Allah lancar. Ya rencana lahannya mau dikasih apa Mas? Kan kemarin yang keluar di media itu apa namanya uang 300.000 ya, itu betul seperangkat alat sholat, nanti ada tambahan lagi. Berapa? Harapan apa? Ya harapan ya semua lancar. Udah tuh. Bentar, satu, bentar. Kurang nyaman kan? Walinya teks nanti menyesuaikan ya. Ya, sah. Percobaan sah. Alhamdulillah. Doa hadir menuju tempat. Salam namaste saja. Selanjutnya calon mempelai putri mendahului menuju ke tempat acara didampingi pendamping. Mas Kaisang gesturnya menyesuaikan, luwes saja menuju ke tempat duduk, mengalir, duduknya bareng 1, 2, 3. Para pendamping disilahkan menuju ke tempat duduk. Terima kasih. Disilakan. Ilustrasi berikutnya ini adalah selamat. Berarti salam namaste. Ibu Widodo menuju formasi di belakang Ibu Bobi dan Ibu calon pengantin putra dan Bapak Joko Widodo beserta Ibu melanjutkan perjalanan menuju ke tempat duduk akad nikah. 1, 2.
Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Joko Widodo dan Ibu Irina Joko Widodo serta calon pengantin putra. Senyum, terima kasih. Diterima oleh petugas. Masih ada lagi, ada 2 napon ya. Langsung hilang saja, langsung take out aja supaya nanti kita tidak kerepotan. Terima kasih. Selesai. Supaya ini bisa kita bersihkan dengan bagus, maka Mas Kaisang dan Mbak Erina akan dipohon untuk depan dan buku akad nikahnya diberikan untuk kita foto dulu di sebelah ujung depan pendopo. Ini biar bersih. Silakan maju. Ini Bapak, Ibu, ini Mas Gibran dan Mas Bobi. Pada utama kecuali Mbak Erina karena mulai kemarin kan sudah harus menjalani acara pimitan, tidak boleh keluar lagi. Pak, kalau untuk acara budayanya urutannya apa aja Pak, dan mungkin bisa jelaskan sekalian Pak? Oh iya, untuk upacara budaya itu kita upacara panggih pengantin dalam tradisi pengantin adat Yogyakarta. Pertama-tama adalah penyerahan pisang sanggan. Pisang sanggan itu diserahkan sebagai simbol dari permohonan agar kedua mempelai itu dipertemukan, dipanggihkan dengan upacara kultur, upacara budaya. Nah, peraganya kita mengacu pada keraton, yaitu tetap dari keluarga mempelai putri. Sementara ini banyak masyarakat umum yang menyerahkan pisang sanggan itu dari pihak putra. Tapi kalau kita mengacu pada keraton, maka sepenuhnya wewenang menyelenggarakan upacara panggih itu ada di pihak putri. Sing kagungan kerso pihak putri. Inti akad nikah dilanjutkan dengan upacara ritual adat Jawa panggih pengantin dengan tradisi Yogyakarta. Tadi urutan-urutannya seperti apa? Tadi bisa dijelaskan Pak? Yang akad nikah dimulai dengan penyerahan calon pengantin putra, kemudian menuju ke tempat duduk akad nikah, kemudian pemeriksaan rukun-rukun akad nikah, calon pengantin putra, wali nikah, saksi-saksi sudah sesuai dengan data, tidak ada halangan untuk dinikahkan, ada mahar, kemudian ijab kabul, doa, penandatanganan buku akte nikah, penyerahan buku akte nikah oleh petugas pencatat nikah, kemudian penyerahan mahar, kemudian mengenakan cincin itu beda, sudah beda kelompok upacara. Kalau yang akad nikah itu religi ya, kalau yang cincin itu sudah mulai upacara budaya, jadi pelaminan didampingi oleh ayah dan ibu. Kemudian dilanjutkan upacara adat panggih dengan tradisi Yogyakarta, referensinya keraton Yogyakarta, tapi ada perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan yang tentu berbeda dengan keraton karena ini yang menyelenggarakan adalah masyarakat umum. Sudah sejauh mana ini Bapak? Ya ini tadi saya ikut di rapat terakhir persiapan pernikahan Kaisang dan Erina yang nanti insya Allah akan dilaksanakan untuk akad nikahnya ini hari Sabtu tanggal 10 Desember di Yogyakarta. Kemudian untuk tasyakuran itu diadakan di Solo tanggal 11 pagi sampai malam. Persiapannya tadi sudah 99%. Alhamdulillah sudah dipersiapkan dengan baik. Bapak nanti apakah berkantor di Solo seperti dulu waktu Mas Gibran dan Mbak Ayang? Nanti malam saya masih terbang lagi ke Jakarta karena banyak agenda yang harus saya selesaikan. Ya melihat ini aja, melihat situasi. Mungkin saya Jumat akan ke sini. Tapi kalau Ibu sudah di sini 2 minggu ini sudah di sini. Kalau untuk lokasi ngunduh mantu masih di Loji Gandul ya Pak ya, rencananya? Di Loji Gandul itu keberangkatan untuk kirapnya dari Loji.
Kalau untuk upacara adatnya yang ngunduh mantu itu? Ngunduh mantu? Iya. Kan Siraman. di loji berangkat, kirap, kemudian tasyakurannya di Mangkunagaran. Berarti tidak ada upacara yang Tidak ada, Pak. Kayak Jawa kan ada ngunduh mantu. Tumplak punce. Apanya? Yang ritual. Oh, detailnya saya nggak anu, tapi yang jelas dari loji gandrung, nanti kirap pengantin menuju ke Mangkunagaran. Alasan milih Mangkunagaran kenapa, Pak? Ya karena gedungnya kepakai. Sebetulnya kita kan punya gedung sendiri yang dulu Mas Gibran, Mbak Ayang juga di situ, tapi sudah di-booking oleh masyarakat yang lain. Ya kita akan nggak bisa, masa harus mentang-mentang gedungnya sendiri langsung disuruh pindah harinya atau suruh pindah gedung, kan nggak bisa. Saya kira Sejauh mana ini, Bapak? ya ini tadi saya ikut di rapat terakhir persiapan pernikahan Kaisang dan Erina yang sudah pernah mantu, yang sudah pernah mantu semuanya berarti ya saudara apa Pak Dewi Budi yang sudah pernah mantu. Oh, nanti dilihat aja. Kan nggak boleh people. Nanti kita share info ya itu pokoknya saya udah pernah mantu. Berapa orang? 7 ganjil ya? 7. Nanti dibagi satu lah. Saudara, akad nikah Kaisang Pangarep dan Erina Gudono digelar pada Sabtu 10 Desember 2022 di Sleman, Yogyakarta. Sosok penceramah dalam akad nikah tersebut adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hal itu dibenarkan oleh juru bicara Ma'ruf Amin, yakni Mas Duki, pada Rabu 7 Desember. Ma'ruf Amin rencananya akan bertolak ke Yogyakarta pada Jumat 9 Desember. Ia akan hadir 1 hari jelang akad nikah Kaisang dan Erina digelar. Sebelum akad nikah, saudara, serangkaian prosesi adat akan dilakukan. Kaisang dan Erina akan menggelar siraman dan pengajian di rumah masing-masing. Kemudian, saudara, setelah akad nikah, Kaisang dan Erina akan menggelar tasyakuran di Puro Mangkunagaran, Surakarta. Sebelum tasyakuran, kirap juga akan dilakukan di Loji Gandrung, dan pernikahan Kaisang serta Erina diperkirakan akan dihadiri kurang lebih 6.000 orang, mulai dari warga setempat di kediaman Erina di Yogyakarta, pejabat negara, hingga selebritas. Seperti disampaikan sebelumnya, saudara, akad nikah Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akan digelar pada Sabtu 10 Desember 2022 di Sleman, Yogyakarta. Sosok penceramah dalam akad nikah tersebut adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hal itu dibenarkan, saudara, langsung oleh juru bicara Ma'ruf Amin, yakni Mas Duki. Ma'ruf Amin rencananya akan bertolak ke Yogyakarta pada besok, saudara, Jumat 9 Desember dan hadir 1 hari menjelang akad nikah Kaisang dan Erina. Sebelum akad nikah, serangkaian prosesi adat akan dilakukan. Salah satunya adalah prosesi pengajian yang digelar hari ini di kediaman Erina Gudono. Kemudian
Prosesi siraman juga akan digelar, saudara, rencananya dilakukan besok, Kamis 9, maksud saya Jumat 9 Desember 2022 di rumah masing-masing, yakni di rumah Erina Gudono di Yogyakarta dan juga di rumah Kaisang Pangarep di Solo, Jawa Tengah. Kemudian saudara, hari ini saya Kusnala Syaifah, kita masih bincang kesehatan. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang tentunya ini sangat spesial sekali, sudah bisa hadir ya di studio Tribun Lampung. Di sini sudah ada Mbak Lina Madila Amir, seorang psikolog. Halo Mbak Lina, apa kabar? Selamat sore Mbak. Oke, sore. Mbak Lina, waktu itu kita sempat berbincang di minggu kemarin tapi melalui via Zoom ya Mbak Lina. Dan aku juga mau ucapin makasih banyak nih karena sudah meluangkan waktunya, udah mampir ke studio kita. Sama-sama. Dan tentunya kita nggak bosan-bosan untuk mengedukasi Tribuners di rumah, yaitu tentang kesehatan mental nih Mbak Lina. Karena Mbak Lina di sini selaku psikolog dan juga selaku dari founder Biro Konsultasi Psikologi Hijau Pringsewu Tribuners. Nah, siapa nih yang kira-kira sudah kenal dengan Biro Hijau ini? Mungkin boleh sapa-sapa Mbak Lina di rumah ya kan. Nah, dan juga tentunya Tribuners, tema bahasan kita tuh hari ini tuh benar-benar milenial sekali Mbak Lina. Karena kita hari ini akan membahas yaitu tentang KDP atau kekerasan dalam pacaran. Ternyata kekerasan dalam pacaran tuh ada ya Mbak Lina. Nah, jadi sebelum mungkin kita masuk ke dalam Mbak Lina, mungkin Tribuners tuh di rumah ada yang sudah lupa atau juga ada yang belum kenal dengan Mbak Lina. Jadi Mbak Lina boleh kenalan dulu. Oke, jadi aku kenalan dulu ya, tak kenal maka tak sayang. Oke, baik. Ya, Tribuners, hai halo, saya Lina. Biasanya lebih famous dipanggilnya Ibu Lina. Ibu Lina. Iya, jadi padahal aku nggak ibu-ibu banget ya. Masih muda loh. Iya, oke. Jadi panggilnya Bu Lina. Jadi saya tinggal di Pringsewu. Sehari-hari kami punya praktik mandiri dalam Associate Biro Konsultasi Psikologi Hijau. Kami juga punya cabang di Bengkulu. Lalu praktik mandiri melayani konseling, asesmen psikologi dan intervensi psikologi. Juga menjadi konsultan di sebuah rumah sakit swasta untuk psikologinya, juga psikolog di Bapas Pringsewu gitu. Itu aja sih sehari-hari. Banyak kan lebih ngurus anak sih karena anaknya banyak. Tapi tidak lupa juga ya, berangkat dari memang kerjaan sehari-hari seorang psikolog, tapi mengurus anak itu adalah tanggung jawab yang nggak boleh dilupakan. Betul, karena pekerjaan utamanya ibu ya. Oke, Mbak Lina, hari ini tuh tema kita tuh sungguh-sungguh banyak banget yang nungguin Mbak Lina, karena kan ini berkaitan dengan beberapa lingkungan kita gitu ya, bahkan aku sendiri, mungkin teman-teman Tribuners di rumah gitu kan yang udah nungguin tentang kekerasan dalam pacaran. Kan kita banyak nih Mbak Lina menyoroti beberapa kasus yang sekarang tuh marak, apalagi beredar di sosial media ya Mbak Lina, kekerasan itu padahal masih pacaran gitu. Kalau KDRT kan mungkin ada istilahnya KDRT gitu. Nah, kalau kekerasan dalam pacaran ini sendiri bisa dikategorikan itu yang bagaimana sih Mbak Lina? Iya,
kayaknya kok aduh pacaran kok ada sampai ada aturannya gitu. Iya benar. Jadi KDP kalau cepetnya ngomong. Jadi kekerasan dalam pacaran. Apa sih itu? Ya kekerasan yang ada dalam relasi pacaran. Tujuannya pasti nyakitin, mengkontrol. Jadi kalau nih mulai ingat-ingat, oke, aku punya pacar, sukanya ngecek-ngecekin HP. Ini siapa? Ini siapa? Nah, itu mulai. Atau apa-apa diatur. Jilbabnya kurang asik, bajunya agak giniin dikit. Terlalu ketat, pokoknya dia riweuh gitu ya sama kita. Itu mulai potensinya. Tapi memang jadi kemudian dia sama kayak ini masuk nggak sih? Tapi kalau selama dia oke, oh ya ini kan untuk kebaikan asal nggak membahayakan nyawanya, ya go ahead, nggak apa-apa. Tapi tujuannya biasanya kekerasan dalam pacaran itu memang untuk menyakiti pasangannya dan ada relasi kuasa di sana. Jadi kan kamu perempuan, biasanya emang pelakunya banyak, mostly laki-laki, tapi ada juga yang perempuan. Oh, ada juga Mbak. Biasanya itu mereka yang kekerasannya dalam bentuk gimana nih kalau perempuan? Fisik pasti, karena ada laki-laki yang emang nggak mau bales kalau dipukul. Iya. Ya saking gemesnya gitu. Saya pernah tuh, saya cerita ya, Mbak Uno. Jadi naik motor waktu masih zaman kuliah ya. Pada sebelah saya kuliahnya di Jawa di Semarang. Sebelah saya tuh perempuannya turun, buka helm, mukul pacar. Ceker gitu. Saya kaget, jadi saya tegur. Nah itu masuk. Kadang laki-laki ngerasa kalau bales nggak mungkin, nggak bales harga diri mati nih kayaknya. Nah itu juga ada. Kalau laki-laki banyak pasti cemburu, nggak boleh nggak boleh berteman dengan siapapun. Kita kalau ditanya gimana sih biar nggak KDP, nggak kena KDP, yang usah pacaran, gitu. Tapi kayaknya sekarang ada yang, tapi kayaknya lebih banyak yang pacaran, ya. Ada orang mikirnya pacaran tuh aktivitasnya yang keliru, padahal kan enggak, saling mengenal gitu kan. Nah itu yang bahaya. Nah kalau misalnya nih kalau laki-laki telat balas WA sekarang, pasti kamu sama ini curiga. Curiga nggak beralasan gitu. Terus kayak misalnya mau diajak makan, mau makan apa terserah ya, biasa anaknya ya. Biasanya kalau orang suka labeling perempuan begitu, padahal nggak selalu. Serius ini dibawa makan sini perempuannya merengut aja nggak pas, ya ini berantem, lempar piring lah, ngomongin kita, caci maki sampai merendahkan kita, clear. Jadi yang begitu itu mending. Kalau Tribuners yang di rumah nih atau yang lihat ini, kayaknya aku pernah nih, ini pacar gue nih, pesen saya. Waduh, udah red flag ya kayak gini Mbak Lina ya. Iya, karena kebayang belum jadi apa-apa aja, kamu udah digituin, udah diatur, udah segala macem gitu. Ada juga namanya jadi kayak manipulatif. Nah ngerti nih Mbak Lina. Karena kadang orang yang punya sikap dan sifat manipulatif itu nggak semua orang tuh kita sadar kalau ternyata sikap dia manipulatif gitu. Nah itu gimana nih Mbak Lina? Ini menarik banget nih. Iya, jadinya ada istilah sekarang narsisistik ya, narsistik. Jadi dia ngerasa nih misalnya dia sakit perut. Kamu kenapa nih? Aku sakit perut nih, gara-gara nungguin kamu. Nah itu dia jadi ngerasanya, misalnya si laki-laki yang perempuan yang sakit, biasanya perempuan ya yang narsistik. Kebanyakan. Kamu kenapa sakit saya? Karena tadi nungguin kamu kelamaan, aku jadi nggak makan. Nungguin kamu pulang, aku jadi nggak makan. Jadi lakinya bilang, kok aku jadinya. Nah yang begitu-begitu terus-terusan dilakuin, akhirnya lama-lama si pasangan jadi ngerti, oh iya ya semua karena aku ya, harusnya aku nggak bikin dia telat makan. Nah manipulatif seperti ini betul kalau Mbak Usna bilang, kita kadang nggak ngerasa ya sebelum digetok kepalanya. Iya benar-benar. Kan itu dia yang kontra mau makan kapan. Nggak tergantung di kamu, kan dia udah nggak balita yang perlu disuapin. Nah, gitu. Tapi Mbak Lina kalau ketemu laki-laki yang contohnya seperti itu tadi, yang mikir seperti itu mungkin enak. Tapi ada beberapa nih teman-teman atau bahkan kita sendiri tuh yang dapat pasangannya itu sama-sama keras gitu Mbak Lina. Jadi kembali lagi kayak berdebat, ya salah kamu lah, kenapa dari tadi belum makan? Kan aku udah bilang nungguin aku. Nah itu gimana tuh Mbak Lina? Jadi kan malah terjadi konflik lagi kan? Iya, ini tuh anak muda banget. Karena pernah muda, pernah ada di kondisi kayak gitu. Tapi balik lagi, saya pernah ngalamin yang begitu. Saya pun dulu pernah jadi korban KDP. Wah, ternyata seorang balik. Iya, jadi kalau zaman dulu kan SMS ya. Nah, handphone saya masih Nokia 3310 tuh. Sempet, tapi selesai habis itu udah nggak mau saya. Karena bilang, loh kok gini banget? Loh, emangnya itu siapa? Ini siapa? Kadang dia suka lihat. Gitu. Untung belum lama ya. Saya cut. Karena saya pikir pacaran tuh kan nanti buat nanti, nggak ada niatan aku mau pacaran mau buat main-main, nggak ya.
Karena memang waktu itu saya terus terang pacarannya tuh pas skripsi, untuk pertama kali pacaran. Agak lama ya, agak nggak laku gitu. Waduh, nggak gitu. Jadi mungkin itu bahasanya bukan nggak laku kali ya, tapi kan proses seleksinya lama. Iya, lama ya. Tuh. Jadi saya pikir enggak. Jadi pernah ada di posisi waktu, tapi langsung aware karena mungkin punya teori dan nggak mabuk cinta. Kan lain-lain ya. Memang ada tipe perempuan yang sangat bucin gitu ya, sampai terus membenarkan. Tapi dia tuh sayang aku, makanya dia gini banget sama aku gitu. Kadang kalau aku telat, dia takut banget kehilangan aku. Nah itu perlu disadari. Ada klien yang begitu, dia datang ke biro, masih muda, cantik, gimana ya, aku mesti gimana. Nah biasanya kalau kita ngomong ini, kalau dia sulit sekali untuk keluar dari lingkaran yang seperti itu, biasanya hubungannya sudah sangat jauh, ya, macam-macam halnya. Sampai itu jadi ancaman. Nah itu kenapa KDP ini sangat bahaya, karena kalau udah sangat jauh masuk ke dalam KTD, kehamilan tidak diinginkan. Nah itu juga masuknya jatuhnya KDP. Masuk KDP nanti macam tuh, misalnya kekerasan seksual tadi, ada relasi timpang, relasi kuasa, segala macam panjang kan. Nah ini bisa dilihat nggak sih? Ya bisa banget lah, bisa banget. Apalagi kalau jangan bilang perempuan kalau nggak sensitif atau punya, orang bisa bilang sixth sense gitu, jadi feelingnya kuat. Harusnya itu dipakai, jangan pas lagi bohong doang atau lagi selingkuh doang feelingnya dipakai. Iya, jadi ketika ada simptom, ada gejala yang nggak asik di pasangan, baik laki-laki atau perempuan, out sebelum ngapa-ngapa, sebelum jalannya makin jauh, sebelum makin lengket gitu. Jadi kalau putus ya putus aja, nggak yang sampai kejang-kejang gitu. Gitu sih. Jadi memang beberapa ini banyak banget kasus tentang KDP ini ya Mbak Lina. Tapi memang sebagian dari kita tuh mungkin belum tahu dan belum sadar kalau itu masuk dalam KDP. Nah mungkin Mbak Lina bisa kasih beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat gitu. Selain tadi kan ada sifat yang manipulatif, terus itu gimana sih kita ini sebagai perempuan atau sebagai kita lah kalau punya pacar gitu, jadi bisa tahu gitu, oh ternyata dia punya sifat kayak gini nih gitu. Ini harus dihindari nih, ini KDP gitu. Yes. Kalau kita mau ngambil sesuatu, mau dapetin sesuatu kan pasti effortnya luar biasa ya. Ini saya mesti ambil yang baik-baiknya keluar segala macam. Dilihat pertama kali, kalau lihat gejala ini bakal potensi KDP nggak nantinya ketika berjalan, ketika dia marah. Dia bilang gini, kalau marah gimana? Tenangkah atau ninju tembok kah? Ngelempar apa kayak? Tapi dia cuma ngelempar barang, ninju tembok doang, nggak ninju aku. Iya betul. Saat itu dia ninjunya tembok. 2 bulan 3 bulan hidungmu yang ditinju. Jadi kalau udah temperamen, udah nggak bisa bicara kasar. Nah itu stopin aja deh. Nanti jangan berharap dia berubah deh, nggak usah. Itu bukan tugasmu, jadi capek. Nanti kamu ngerasa kayak satu lagi, ngerasanya aku maunya dia berubah. Aku bisa kok bikin dia berubah, bisa banget. Aku tuh bisa banget. Terus so iye gitu ya. Nah udah stop. Jadi kalau udah ngomongnya kasar, kamu bego banget sih, kepakai nggak sih otakmu? Nah kalimat-kalimat seperti ini kudunya nggak dipakai ketika dia bilang rasa sayang, saling, bertumbuh bersama, setara. Nggak ada, kan relasinya seperti itu ya, relasi setara bukan relasi kuasa. Jadi pertama kali kuncinya adalah bagaimana temperamennya dia. Kalau dia sedang marah, apa yang dia lakukan? Diam kah? Atau tiba-tiba suka apa bahasanya tuh, caci maki atau apa sih? Ngomel-ngomel. Iya, gitu ngomel, tapi yang keluar kasar semua. Semua kebun binatang keluar, stop. Tapi memang dia nggak secara fisik, tapi secara verbal. Kan kita kalau memang kita nggak biasa sama itu kan akan shock, kaget. Shock dulu ya. Kok dia kayak gini gitu sih? Iya. Gitu. Atau kalau saya memang aware banget dari awal, misalnya lihat kalau memang udah ilfil kalau laki-laki ngomong jorok, itu biasanya nggak masuk kategori saya. Iya benar-benar. Biar dia bilang sombong walaupun wajah pas-pasan, tapi biar aja. Benar-benar. Nggak apa-apa nggak dapat pacar lama. Kadang berapa orang gitu, nggak punya pacar nggak keren. Yang jadi fenomena Mbak Husnul yang mengerikan adalah anak-anak SMP nih, kan banyak. Iya. Ya. Tidak bilang malam mingguan ngapain, Seninnya pada cerita, kamu malam minggunya kemana? Nah, nggak bisa cerita, mau ngapa di rumah aja. Dia bilang nggak keren. Kadang itu juga menjadi trendy buat mereka sebagian. Ini mungkin agak lebih ini bahasanya lebih
kasar ya, mungkin bisa aja, tapi ini buat saya pendidikan untuk education misalnya, karena ada nih dia dapat klien seperti ini, kalau hari Seninnya tidak ada merah-merah segala macam, itu nggak keren. Tadi sampai mana? Kamu di mana? Nah, anak-anak SMP tuh udah kayak gitu. Ngeri nggak? Ngeri banget sih. Betul. Itu aku shock loh, baru tahu loh. Jadi kok sampai mana? Oh, baru sampai sini doang, nggak sampai sini. Oh, harusnya sampai sini. Jadi itu untuk jadi challenge. Challenge-nya bukan dapat nilai sainsmu 8 atau 9, tapi penempatan. Nah, itu yang bikin ngeri. Udah nggak kayak dulu, udah bergesernya tuh udah parah. Sebagai ibu yang punya anak ABG, itu saya worry banget. Gitu. Nah, bagus lihat ya anak-anak sekarang kalau di jalan itu ya bagaimana, itu terus keliru siapa ya, tetap orang tua lah. Ya benar. Kembali lagi, karena pendidikan di rumah itu pasti menjadi pondasi pertama seorang anak itu sebelum dia keluar ya Mbak Lina, gitu. Nah, berarti kita tuh bisa melihat ciri-ciri kekerasan dalam pacaran ini melalui sifat ya tadi Mbak Lina. Jadi kita sifat ini Tribuners bisa dilihat dulu. Jadi dari dia marah dulu nih. Dia gitu punya ya, sifat seperti itu, sikap apa yang diambil, sifatnya pemarah. Lalu sikap apa yang diambil? Orang pemarah nggak apa-apa, asal dia nggak merugikan orang lain. Kalau dia pemarahnya dengan menggambar, ya mewarnai, doodling, ya nggak apa-apa, aku mau marah nih. Oh, kalau marah biasanya naktir orang. Ya nggak masalah. Saya pengen sih Mbak Lina kalau dapet kayak gitu. Tapi ada orang yang pemarah, sifatnya pemarah, lalu dia mengambil sikap kayak apa? Dia mau merespon itu marahnya dia dengan apa? Gitu. Nah, tapi mungkin ada beberapa orang yang sikap marahnya itu diem nih Mbak Lina, tapi diemnya itu dia mengumpulkan dulu. Nah, kan ada sih Mbak tipe kan orang-orang yang seperti itu, biasanya itu orang-orang yang diem dulu nih, yang tapi justru orang-orang yang seperti ini jadi ancaman juga buat kita. Karena kalau aku pribadi Mbak Lina, itu lebih baik kalau memang kamu marah, bilang marah, jangan dipendem terus jadi bom waktu. Tiba-tiba kita nggak tahu nih salahnya di mana, tiba-tiba udah meledak aja kan. Nah, itu termasuk ke dalam kekerasan dalam pacaran juga nggak sih Mbak Lina? Gini, kalau itu kan saya nggak bisa bilang itu masuk atau tidak selama dia nggak beraksi ya, nggak bereaksi apapun gitu. Kalau dengan marah kan reaksinya marah, diam, tidak menyakiti siapapun. Nah, itu caranya memang dirilis aja. Beberapa orang punya mekanisme marahnya sendiri-sendiri, selama tidak merugikan dirinya dan orang lain. Kalau menurutnya marahnya tidak merugikan siapa-siapa, ya sudah, kita nggak bisa paksa. Ini masuk KDP nggak bisa diomongin masuk atau tidak. Tergantung dia nanti bereaksinya kayak apa dari diamnya ini. Nanti bisa aja numpuk, itu kan kemudian jadi persepsi, ya nggak sih? Bisa aja dia diamnya dia rilis yang lain, tapi bahwa diam, kalau marah diam itu ya boleh aja, tapi tetap dirilis. Rilisnya kayak apa? Masing-masing orang punya cara tersendiri. Ada yang bisa cerita, ada yang dengan doa, ada yang jalan-jalan, hobi ngapain gitu. Ada yang enak yang bisa bercerita, tapi ada emang orang yang enggak, yang bisa dipaksa. Gitu ya. Udah, caranya kalau kamu mau cerita, kalau enggak kamu biasanya ngelakuin apa. Jadi dia biar tahu caranya bicara. Kadang dulu beberapa orang tuh nggak tahu caranya, atau nggak tahu memulai dari mana. Kudu dicolek dulu, colekannya luar biasa. Nah, mungkin salah satunya misalnya pacar Mas Nur begitu misalnya ya. Gimana ya, aku suka tapi kok dia diem banget orangnya, kalau marah diem aja. Caranya begitu, kamu kalau marah diam, biasanya diam yang kamu pikirin apa sih? Jadi bukannya kamu kalau marah ngomong dong gini, nggak bisa. Itu namanya diserang. Orang kalau diserang kan denial, defense, nggak mau lah dia. Jadi dia akan makin diam. Ngomongnya nanti. Makanya itu kalau dalam Islam ada bilang kalau marah tenang dulu, diam dulu. Kalau saya ngajarin baru tadi pagi ya parenting ya, ngisi parenting saya di sekolah ABK, bilang kalau udah mau marah itu daripada ngomongnya ngawur, hitungnya 1 sampai 10. Udah mau 1, 2, 3. Bagaimana caranya, how to kita mau marah sambil ngitung? Bisa nggak? Even ngitungnya di dalam hati, bisa nggak? Nggak bisa. Mau marah, nggak jadi marah. Masih mau marah sampai 10, Bulina hitung lagi 11, 12, 13, 14, 15. Jadi yang mau keluar nggak jadi, karena kadang udah terlanjur keluar kitanya baru nyesel. Gitu, jangan sampai kayak gitu.
Jadi untuk sama seperti KDRT juga ya berarti Mbak Lina. Jadi memang kekerasan dalam pacaran ini dia menyangkut ada psikologisnya juga. Betul. Dan juga tentunya ada kekerasan yang dilakukan secara fisik juga. Betul. Gitu. Nah kalau kekerasan secara fisik yang masuk ke dalam pacaran ini gimana nih Mbak Lina? Banyak banget. Apapun yang terus nempel, noyor, tapi dalam keadaan marah, beda sama kamu nih. Oh canda gitu ya. Dia bilang, Kak, atau kamu ngerti nggak sih misalnya? Toyoran, dan ada saksi ya. Itu dia yang memang jadi gemes tuh, itu harus ada saksi, atau langsung di visum kelihatan, dicengkram, ditampar, dijambak, atau malah memang dapat kekerasan bener, maksudnya minta pakai alat gitu, ada yang sampai kayak gitu. Ada juga yang sampai dibakar, hanya kan masih dalam relasi pacaran. Ada karena cemburu, biasanya rata-rata itu karena cemburu buta. Jadi curiga aja, overthinking kalau anak sekarang ngomong ya. Nah masuk kalau fisik jelas kelihatan. Bisa pidana nggak? Bisa banget. Oh bisa ya Mbak? Bisa dipidana. Satu, perbuatan tidak menyenangkan. Kedua, kalau terjadi pemaksaan, misal kamu kalau nggak mau aku tidurin, berarti nggak sayang aku. Nah, tenang deh kamu tuh, nanti aku kalau ada apa-apa aku tanggung jawab kok. Waduh. Bujuk rayu ya? Iya bujuk. Akhirnya masuk, dia jekleng, dapet deh dia. Terus baru aware, aduh kayak gini kok, kenapa ya dia mau ninggalin? Ya, jangan dong, kan kamu udah sama aku udah terlalu jauh nih hubungan kita. Cowoknya nggak mau, bisa. Maksudnya kekerasan seksual. Ada relasi timpang, ada bujuk rayu di sana. Gitu, karena pasti ada bujuk rayu, walaupun sudah dikit aja, nggak sampai ini kok. Pokoknya segala itu kan lagi bujuk rayu. Kadang laki-laki, ya kebanyakan laki-laki lupa kalau udah kayak gitu. Nah makanya saya selalu bilang beberapa sama mahasiswa saya bilang jangan percaya mulut laki, bilang bukan mulut buaya emang gak gitu. Jangan percaya mulut laki, saya bilang, karena dia kalau belum dapat belum berhenti. Benar, entah itu sekedar penasaran, entah itu cuma sekedar apapun. Ya. Kalau laki-laki belum dapat pasti belum. Karena begini, seks itu candu, karena memang mengasyikkan, mengenakan, bikin nyaman. Apa-apa yang enak kan mau diulang. Seks itu candu, so kalau udah sekali you lakukan, you mau lagi, more and more. Sama yang satu udah selesai clear, sama yang satu lagi, begitu seterusnya. Kalau dilakukan dengan sadar, artinya orang dewasa yang mature itu kan yang bertanggung jawab ya dengan apa yang dilakukan. Ya go ahead, kita nggak sedang ngomongin agama ya, ngomong soal responsibility. Ya silakan, kamu tahu kalau kamu lakuin ini maka resikonya ini. Yang kasihan kalau nggak ngerti. Misalnya anak SMA, SMP yang udah begitu, kan banyak Mbak. Karena kasus kami di PPA itu di Pringsewu juga banyak begitu. Anak-anak SMP, kalau di Pringsewu kan ada istilahnya nonton jaran kepang. Nojar. Oh nojar, nonton jaranan. Nah itu abis dia minum, udah deh nginep di mana bareng-bareng. Oh gitu. Sedih banget, dan itu rata-rata seumuran anak saya. Anak SMP 12 sampai 14 tahun. Gitu. Jadi sedih banget. Nah, kenapa kalau orang bilang, "Ya udah nggak usah pacaran." Ya benar. Itu salah satu nasihat yang aku lakukan juga. Gimana sih biar nggak KDP ya, benar. Nggak usah pacaran. Tapi Mbak Lina, kalau zaman sekarang, karena Mbak Lina bilang tadi pergaulan dan lain sebagainya, nggak pacaran juga itu bisa aja ada kekerasan. Karena zaman sekarang sudah keluar istilah namanya FWB, friends with benefit itu tadi. Nah ini bukan pacaran nih, tapi kan seperti itu. Ya mungkin kembali lagi ke personal orang-orang ya, Mbak Lina. Personal dan value of life ya, yang ditanamkan di rumah. Nilai-nilai kehidupan itu kayak apa? Balik lagi kalau tarik mundur, emak bapaknya yang keliru. Makanya saya selalu bilang kalau ada orang naik motor, mau kayak apa anaknya, pasti yang ditanyain bapak ibunya. Misalnya ada orang naik motor, knalpotnya menggegarkan dunia akhirat ya. Rudut gitu. Nanti pasti orang yang dengar akan ngomong gini, itu anak siapa sih? Yang pasti ditanya itu anaknya siapa? Orang tua kamu siapa? Iya, jadi balik lagi yang dipakai kan ilmu parenting. Kemudian kalau kita tarik ulut ini ya, ibu bapaknya kemana, ngapain aja. Aku udah sedemikian rupa mendidik anakku, membersama anakku. Yakin kamu tahu pergaulannya kayak apa. Memang harus saklek dan konsisten. Jadi orang tua itu jadi konsisten dan kongruen. Kalau saya boleh contoh nih Mbak Husnul, saya punya anak gadis 14 tahun, dia nggak boleh, saya nggak bolehin dia, dan ini
pakem ya. Saya dan suami sepakat nggak boleh dia bonceng orang yang belum punya SIM. Jadi kalau orang itu belum punya SIM, anak saya nggak boleh dibonceng. Dan dia tahu betul. Dia dibilang Cooper bodoh amat. Bilang saya bilang gini, kamu begini biar kamu punya nilai, nak. Dia tahu dia. Jadi dia bisa tuh teman-temannya ikut naik motor berdua gitu. Dia enggak. Dia rela nungguin ibunya atau Gojek atau naik angkot. Karena dia tahu ibu sama nanti marah kalau aku naik atau dibonceng orang yang nggak punya SIM. Jadi kalau anak orang lain udah motor-motoran, anak saya nggak, belum bisa nyetir motor, naik motor doang yang bisa nyetir. Bisa anak 14 tahun. Rata-rata sekarang udah ya. SD bahkan anak SD aja udah naik gitu. Kalau anak SD naik motor, pasti bawah tuh bilang, "Ini orang tuanya kemana sih?" Pernah nggak mikir begitu? Iya, pernah. Orang tua lagi kan. Orang tua lagi yang kena. Nah, ini bisa jadi salah satu contoh kita juga ya, Mbak Lina, bahwasanya penanaman nilai-nilai value dari rumah itu yang membawa anak-anak itu ataupun masa remaja lah gitu ke depannya itu bisa menjadi seperti apa dan bagaimana Tribuners gitu. Termasuk juga orang-orang yang sebenarnya sudah mempunyai hubungan. Artinya kalau mereka udah punya hubungan, udah memulai suatu hubungan pacaran itu tadi, artinya harusnya sudah siap nggak sih Mbak Lina untuk mempertanggungjawabkan semua konsekuensinya. Betul sekali. Tapi masalahnya tidak ada yang pakem yang tepat pacaran usia berapa. Sependek pengetahuan saya nggak ada yang pakem umurnya. Gitu. Ada orang yang memang nggak pernah pacaran sampai umur 40 tahun juga ada. Ya, nggak ada yang pakem, semua sesuai kebutuhan aja. Nah, anak-anak kalau dia merasa dicintai di rumah, udah penuh tangki cintanya, dia nggak butuh kok tangki cinta orang yang beda jenis sama dia. Nggak butuh kok. Nanti akan ada waktunya. Kan perempuan itu puber. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Gubernur Lampung sudah putuskan UMK tahun 2023 seluruh kabupaten dan kota. Gubernur Lampung Arinal Junaidi memutuskan untuk memberikan upah minimum di 5 kabupaten di Lampung setara dengan upah minimum provinsi. Kelima kabupaten yang diberikan upah minimum setara dengan Provinsi Lampung itu ada Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Akibat setara dengan UMP Lampung, maka pada tahun 2023 UMK kelima kabupaten tersebut yakni sebesar Rp2.633.284 per bulan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu pada Kamis 8 Desember 2022 menjelaskan, terdapat 2 alasan mengapa kelima kabupaten itu memiliki UMK setara dengan UMP. Kata Agus, Kabupaten Lampung Timur hasil usulan UMK tahun 2023 berada di bawah UMP Lampung sehingga usulan kemudian tidak diteken Gubernur Lampung. Sementara 4 kabupaten lainnya UMK ditetapkan setara dengan UMP Lampung setelah menimbang kabupaten tersebut tidak memiliki forum Dewan Pengupahan.
Sementara kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Lampung diketahui sudah ditetapkan perihal UMK tahun 2023. Berikut rincian kenaikan UMK di semua kabupaten dan kota di Lampung. Untuk UMK Bandar Lampung 2023 sebesar Rp2.991.349 naik Rp220.555 atau 7,96%. Lalu UMK Metro 2023 sebesar Rp2.642.290 naik Rp182.973 atau 7,40%. Lalu UMK Lampung Tengah 2023 sebesar Rp2.637.161 naik menjadi Rp193.082 atau senilai 7,90%. Kemudian UMK Lampung Utara 2023 sebesar Rp2.656.089 naik Rp194.239 atau 7,89%. Untuk UMK Lampung Barat 2023 sebesar Rp2.726.426 naik Rp189.743 atau 7,48%. UMK Lampung Selatan 2023 sebesar Rp2.861.097 naik Rp201.590 atau 7,58%. UMK Tulang Bawang 2023 sebesar Rp2.835.078. Kemudian UMK Tulang Bawang Barat 2023 sebesar Rp2.667.690. Dan UMK Waikanan 2023 sebesar Rp2.847.450. Terakhir, UMK Mesuji 2023 sebesar Rp2.873.227. Berita selanjutnya, rugikan negara sebesar Rp1 miliar lebih, mantan peratin Pekon Pagar Dalam Pesisir Barat ditahan. Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui resmi menetapkan Amri Jaya, mantan peratin Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana desa. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui Christian Gultom mengatakan, Amri Jaya ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja Pekon Pagar Dalam tahun 2020-2021. Menurut Gultom, pada Kamis 8 Desember 2022, jumlah nilai kerugian negara mencapai Rp1 miliar. Tersangka sendiri akan langsung dilakukan penahanan agar tidak melarikan diri. Dikatakannya penahanan tersebut dilakukan setelah sebelumnya dilakukan serangkaian penyelidikan dan pengumpulan keterangan dari saksi-saksi. Ada 57 saksi yang sudah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Inspektorat Pesisir Barat. Selain itu juga ada surat keterangan kerugian negara dari APIP Pesisir Barat. Berdasarkan laporan hasil audit APIP Pesisir Barat, kerugian negara mencapai Rp1 miliar lebih. Gultom melanjutkan, setelah berkas perkara lengkap maka akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Saat ini tersangka masih ditahan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut dan nantinya akan dibawa ke rutan kelas 2B Krui. Gultom mengatakan perbuatan tersangka masuk kategori penyimpangan realisasi APBP yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun ia belum bisa menyampaikan rincian peruntukan kerugian negara tersebut karena masih menjadi bahan pemeriksaan perkara. Disinggung mengenai keterlibatan tersangka lain, Gultom menyampaikan pihaknya masih melihat perkembangan kasus selanjutnya. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal primer pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi subsidiar pasal 3 JO pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman 9 tahun penjara. Berita selanjutnya, bawa senjata tajam puluhan pelajar tawuran di Jalan R.A. Bashid, Tanjung Senang. Puluhan pelajar tawuran di Jalan R.A. Bashid, Kelurahan Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung pada Rabu 7 Desember 2022 sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Sahroni, pedagang gorengan di dekat lokasi, mengatakan puluhan pelajar tersebut saling serang menggunakan senjata tajam dan juga beberapa senjata tajam yang berbahaya. Menurutnya pada saat kejadian ia sedang bersiap-siap untuk berjualan. Bahkan ia sampai memasukkan istri dan anaknya ke dalam minimarket di dekat tempatnya berjualan. Sahroni mengatakan lamanya pelajar tawuran sekitar 30 menit karena setelah itu dibubarkan oleh warga sekitar. Ia mengatakan masa dari arah Jatimulyo membawa senjata tajam sehingga lawan dari arah Jalan Soekarno-Hatta atau bypass mundur dan kocar-kacir. Selain itu, kedua kelompok yang saling serang tidak sempat merusak fasilitas umum dan juga tidak ada korban jiwa. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Senang Ibda Alan Ridwan membenarkan adanya kejadian tawuran antar pelajar di Jalan R.A. Bashid, Kelurahan Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Ia mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku tawuran. Menurutnya pada saat kejadian polisi pergi ke sana dan menghidupkan sirine sehingga para pelajar lari kocar-kacir. Ibda Alan menjelaskan warga juga turut membantu untuk membubarkan para pelajar yang terlibat tawuran. Nantinya, kata Ibda Alan, pihaknya akan memanggil orang tua pelajar dan pihak sekolah untuk melakukan pembinaan. Berita selanjutnya, jadi tersangka usai lapor dianiaya, wanita di Tubaba ngadu ke Hotman Paris. Beredar video viral di media sosial yang mengungkapkan seorang wanita asal Kabupaten Tulang Bawang Barat menangis meminta bantuan pengacara kondang Hotman Paris. Permintaan tolong seorang wanita bernama Kiki Septi itu diduga lantaran ia merasa dizolimi atau dianiaya oleh oknum kepala tiyuh di wilayah Kecamatan Lambu Kibang, Tulang Bawang. Dalam video itu, ia meminta kepada Hotman Paris agar dibantu untuk menindaklanjuti permasalahan yang dialaminya kurang lebih 1 tahun lalu itu. Kiki mengaku sudah memasukkan laporan polisi ke Polres Tulang Bawang Barat pada tanggal 31 Desember 2021 lalu. Namun, kasus yang dilaporkannya tidak ada kejelasan hingga setahun, dan kini ia malah berstatus sebagai tersangka. Video yang kini viral itu langsung disambut dan direspon langsung oleh Hotman Paris hingga meminta kepada Kapolda Lampung untuk menindaklanjuti lebih jauh kejadian tersebut. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat Ibtu Dailami pada Rabu 7 Desember 2022 membenarkan adanya laporan pengaduan saudari Kiki Septi yang viral di media sosial. Dirinya menjelaskan laporan tersebut masuk pada tanggal 31 Desember 2021 lalu terkait penganiayaan. Menurut laporan, peristiwa penganiayaan itu terjadi di rumah salah satu kepala tiyuh di Kecamatan Lambu Kibang. Saat itu Kiki Septi mendatangi rumah kepala tiyuh untuk membahas kepemilikan tanah yang sudah dibelinya. Namun saat pertemuan itu terjadi keributan yang menyebabkan Kiki Septi mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum kepala tiyuh. Karena merasa dianiaya oknum kepala tiyuh, Kiki Septi mendatangi Polres Tulang Bawang Barat untuk membuat laporan polisi.
Kasatres juga mengungkapkan lalu sekira 21 Maret 2022 lalu, Kepala TIU berinisial TB juga melaporkan Kiki Septi ke Polres Tulang Bawang Barat atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Dikarenakan keduanya saling melapor, maka Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat menetapkan keduanya sebagai tersangka. Untuk Kiki Septi selaku korban penganiayaan dan tersangkanya adalah oknum Kepala TIU berinisial TB, sedangkan untuk laporan Kepala TIU selaku korban perbuatan tidak menyenangkan dengan tersangka Kiki Septi. Pihak Polres Tulang Bawang Barat sendiri sudah pernah melakukan mediasi namun tidak ada titik temu untuk kesepakatan damai. Polres Tulang Bawang Barat juga sudah mengirimkan surat panggilan sebagai tersangka terhadap keduanya, namun hingga kini tidak ada yang hadir. Berita selanjutnya, 30 gapoktan dan kelompok tani di Lampung Utara dapat bantuan dari Kementerian Pertanian. Sebanyak 30 gabungan kelompok tani dan kelompok tani di Kabupaten Lampung Utara mendapatkan unit alat pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Sofyan, pada Kamis 8 Desember 2022 menyatakan, penyerahan tersebut merupakan kali keduanya setelah yang kali pertama diserahkan pada bulan November lalu. Menurutnya, untuk tahap kedua ini diserahkan berupa pompa air berjumlah 26 unit, traktor roda 4 sebanyak 3 unit, alat panen padi 1 unit, dan diterima 30 kelompok tani yang tersebar di 23 kecamatan di Lampung Utara. Sofyan menjelaskan kelompok tani yang menerima terdiri dari kelompok tani dewasa dan kelompok wanita tani. Ia mengatakan bantuan bersumber dari Kementerian Pertanian dari hasil serap aspirasi masyarakat kepada DPR RI Komisi 4. Harapannya dengan adanya bantuan tersebut menurut Sofyan dapat dipergunakan sebaik mungkin oleh para petani. Sementara Kepala Dinas Pertanian Lampung Utara Wahab mengatakan bantuan alat pertanian diberikan secara bertahap. Menurutnya masih terdapat 1 alat transportasi pertanian yang merupakan aspirasi masyarakat yang belum disalurkan dan akan diserahkan pada pekan depan. Ia juga menegaskan kalau alat bantuan tersebut diperuntukkan bagi gapoktan dan kelompok tani sehingga bukan untuk dikelola secara perseorangan. Berita selanjutnya, Informa Sultan Agung gulirkan promo 12-12. Informa Sultan Agung memiliki promo 12-12 yang berlaku di tanggal 5 hingga 14 Desember 2022. Deputy Store Manager Informa Sultan Agung Fitri Meriansyah mengatakan, promonya adalah cashback yang berlaku untuk pembelian furniture. Menurut Mary, pada Kamis 8 Desember 2022, promo ini diberikan untuk member Informa dan pengguna kartu debit atau kredit Bank Mandiri. Promonya adalah cashback 5% jika melakukan pembelanjaan minimal 15 juta rupiah, lalu cashback 7% jika melakukan pembelanjaan minimal 30 juta rupiah. Cashback 8% ditambah dengan hadiah langsung bin bag Christmas jika melakukan pembelanjaan minimal 50 juta rupiah. Kemudian cashback 10% ditambah dengan hadiah langsung bin bag Christmas jika melakukan pembelanjaan minimal 80 juta rupiah. Serta ada cashback 12% ditambah dengan ekstra 480 poin dan hadiah langsung bin bag Christmas jika melakukan pembelanjaan minimal 100 juta rupiah. Selanjutnya ada promo yang berlaku hingga 11 Desember mendatang. Promo ini berlaku untuk pembelian home accessories, lighting, dan wearable. Untuk promo ini diberikan kalau member Informa dan pengguna kartu debit atau kredit Bank Mandiri. Promonya adalah cashback 5% jika melakukan pembelanjaan minimal 2,5 juta rupiah, lalu cashback 7% jika melakukan pembelanjaan minimal 3,5 juta rupiah, dan yang terakhir, cashback 10% jika melakukan pembelanjaan minimal senilai 5 juta rupiah.
Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.